Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Pak Amir, agak cari tempat yang bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, gimana acaranya, sudah selesai Pak Amir? Halo Pak Amir. Sini sudah siap, Bang Sungai belum datang Mas ya? Ya, kita nunggu Bang Juma dulu. Tapi di sini sudah ada guru-guru saya. Kita bisa mendengar pemaparan guru-guru kita di sini. Atau kita tunggu dulu yang lain. Ya, Pak Amir ya. Biar lengkap. Ya. Biar semuanya lengkap, disaksikan banyak orang. Di sini ada ketua Dewan Pengawas kami, Uda Sondi, ada Bakul Kompor, Akang Satria LW Lakadala. Dan ini juga secara serentak di-live-kan di YouTube. Saya sapa teman-teman yang di YouTube, Unity Nindir, terima kasih yang sudah hadir. Di tanggal 5 Desember ini, beberapa 20 hari lagi kita akan memperingati Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember. Sorry, sekarang tanggal berapa? 6 ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan. Tanggal 6, Naira, siap. Oke. Kang Satria? Siap, 86. Siap, lagi di jalan ya? Iya, baru pulang dari itu. Tapi sampai besok udah Sondi, ininya sampai besok. Oke, siap. Tadi kurang namanya? Siap. Belum lengkap. Jadi pihak kepolisiannya mau nangkap dulu pelaku kejahatan. Mantap Kang Satria. Kang. Ya, udah gimana udah? Kirim teh saha nami penyidiknya ke orangnya WA-nya. Oke, eta kayak usah dipotokeun atuh. Itu Nomor handphonenya ente. surat cinta dari kepolisian. Tapi Nomor handphonenya ente. Ada nomor handphonenya ada. Tadi sama Pak Jenderal juga udah ditelepon sih. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Saya mau menghubungi mantan Dirkrimsusnya itu. Iya, itu penting juga sih. Tadi sih udah di pressure. Ternyata alhamdulillah tanggapannya bagus, makanya tadi agak lama. Besok dilanjut. Seberapa jam? Tadi sih saya cuma 2 jam ya. Soalnya sebentar, tadi dia Kang. soalnya tadi dia mau nangkap dulu itu. Di Riau mah kemarin 10 jam itu baru dak. Anjir, 10 jam. Kenalin dulu Ustaz Sondi, saya Banpol, pendukung Tuan Cebol. Kemarin teh mereka teh janji lanjutin deh habis pilkada cina gitu. Kan pilkada kemarin teh seluruh anggota kan turun ke lapangan. Iya. Kalau ini mah pilkada serentak. Ya, kalau ini mah kan udah beres, yang sini kayaknya digas sampai minggu depan. Minggu depan udah langsung di situ. Masya Allah, mantap. Gatal. Ya mudah-mudahan itu. Siap. Masya Allah, luar biasa ini para guru saya, luar biasa perjuangannya. Ya. Ini baru keluar dari kepolisian ini. Masya Allah. Metro ya. Metro. Lupa saya barusan udah Sondi, aduh benar. Non. Mau numpang di foto buat open donasi tadinya. Anjir. Tolong jangan si cepotnya gitunya yang batur tolong
Ya Aing mau barudak. Walakad kabarnya Were donasi maneh ke laing si ke dewe anjir. Yuni Bang Nadar kumaha Bu Yuni Bang Nadar, aduh Bang Nadar jangan gitu Bu dong. Yuni silahkan saya hadiahkan buat Kang Satria. Bu Yuni udah hamil Bang Nadar nggak mau tanggung jawab, parah Bang Nadar, Aku. nggak boleh gitu dong, Kira aku terpercaya ini. parah Bang Nadar. Iya nggak mau tanggung jawab nih Jadi Nadar. dirupiah dulu Bang Nadar nih, jangan habis manis sampah dibuang. Emang kapan manisnya dia? Emang gak manis-manis sih. Nggak manis gitu, kapan manisnya? Alah kadal. Aduh, Suara saya kenceng ya? Udah. bagus. Nadar, Mana eko yang udah mau bagus nih Nadar, ekonya pas. Bagus. Coba udah tes ya. Ya, coba udah tes dengar ya. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas tuh? Allahu Akbar. Udah pas belum? Pas. Ekonya. Eko. Ya, Pak Eko. Ekonya si ekonya. Siapa ekonya? Kurang sedikit. Kurang banyak atau kurang dikit? Kurang dikit. Oke, Kurang dikit udah. lanjut dulu. Satu. Sebentar ini ke satu dua. Dicoba. Mana yang mau syahadatnya belum hadir Bang Nadar? Ini ayahnya, ayah angkatnya. Oh, mantap, Masya Allah. Kita tinggal nunggu Bang Juma aja. Ntar Bang Juma sama Ustadz Arif dan rekan-rekan yang lain. Udah di-share ke grup belum? Sudah. Oh, iya. Namanya Andre Lubis ya, bukan Risuli Lubis ya, Pak Amir. Ya itu sudah Mas yang ada di KTP. Oh KTP ya, siap. Prosesi mualaf Renaldi Lubis. Berarti bukan Risuli Lubis ya, ganti dulu judulnya. Renaldi Lubis. Sebentar Pak Amir ya, kita nunggu. Udah kemana nih udah nih? Kang Kian Santang hati-hati ya. Baik, sambil nunggu guru-guru kita yang lain, saya sambil ngetes suara ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, maka ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Ketika kita mampu berkata baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan, aduh ada mana nih suara saya kurang bagus, 1 2 ada noise. Halo, kita sambil nunggu Bang Juma ya, Gurunda Juma ya teman-teman. Sebentar, sudah ada belum ya? Sampai mana tadi? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, maka ketika kita benar, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan menghapus dosa-dosa kita. Inilah agama yang benar. Penghapusan dosa bukan dengan darah kambing, penghapusan dosa bukan dengan darah onta, darah sapi, tetapi penghapusan dosa dengan berkata baik dan benar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka memperoleh kemenangan yang sangat besar. Noise, aduh. Ini masa noise sih. Kang Kian, emang suaraku noise ya? Halo. Kalau noise sih enggak, cuma kegedean jadi gember. Oh, ala kadalah gedean. Oke, saya kecilin nih. 1 2 1 2. Sekarang udah biasa ya, aman ya? Nah, sekarang aman. Aman. Kecilin aja lagi dikit, soalnya kan gak debat ini. Kayak itu kalau itu dipakainya khusus buat debat aja. Oh iya, sorry. Digedeinnya pas waktu debat aja. Ini kan bukan buat debat ya, siap-siap. Tuh. Baik, saya dicek mau. Kini kunang-kunang dibekok di. Kuat. Kini Alhamdulillah. Ada Gurunda. Siap, Gurunda kita telah siap sedia. Masya Allah, ganteng sekali Gurunda kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat adik-adik sekalian, abang-abang. Masya Allah. Silakan Gurunda. Pak Amir, ini Gurunda kita sudah hadir. Silakan Pak Amir open cam dan menceritakan terkait dengan hajatnya. Hajat terkait mualafnya calon menantu ya gitu kan. Nanti mungkin ada wejangan, nasihat dari Gurunda Juma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam kenal, Masya Allah. Iya, salam kenal juga ya. Siap. Saya juga bagian striker di mana, di komal-komal kecil. Riko Mu'alaf, terus cyber, Masya begitu Allah. Bang. Baik, Masya Allah. Ya kebetulan ini kan menantunya teman saya. Insya Allah malam ini mau hijrah kembali ke fitrahnya. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ya, silakan diperbesar ini. Oh, Ya, dibesarin, Dek. Siap. Kalau bisa sama ceweknya di sini, biar disaksikan. Nggak usah ya. Assalamualaikum, sebelumnya nama saya Rinaldi Lubis. Hah? Nama saya Rinaldi Lubis, Mas. Baik. Ya, Bang dulu Risaldi. silakan. Iya, saya Kristen Protestan
mau hijrah kembali ke fitrah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Gurunda. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Masya Allah. masnya Dari Protestan ya? Kristen Protestan. Protestan. Kristen Protestan benar. Baik, baik. Masya Allah. Udah deh. Sini rame Mas Dandar. Tapi Bang Rinaldi nggak ada kaitan saudara ya sama Risuli Lubis? Rame di sini Kenapa? disaksikan keluarga. Nggak ada Kenapa, kaitan Mas? saudara Siap, siap. sama Risuli Lubis? Enggak ada. Ini saudara tertua, paling tua. Artinya bersaudara yang pertama ini Mas. Iya, 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 iya. Masya Allah. Kalau untuk kaitannya sama Pak Lubis itu ya nggak ada. Saya Lubisnya Lubis Toba, tinggal di Medan. Asli Medan, cuman domisilinya di Jakarta. Udah KTP Jakarta. Jadi marga di Batak itu Akang nggak seluruhnya itu Kristen, nggak seluruhnya itu Islam, kadang-kadang terpecah. Kayak Lubis tuh banyak juga Islam. Ada Lubis yang Kristen, ada Lubis yang Islam. Iya. Oh iya. Kalau Lubis yang Islam itu banyak di daerah selatannya. Selatan. Yang Kalau yang Kristen di utara. Toba sama daerah utara. Tapi kalau ada kaitan saudara sama Risuli Lubis bagus juga biar dia kena stroke ringan ya Gurunda ya. Iya. Ringan. Satu marga mereka. Satu marga. Iya, iya. Tapsel, Tapsel. Tafsel itu yang Islam Dinda. Tapanuli Selatan. Ah itu mayoritas Islam. Kalau utara tuh mayoritas Hoten. Oh. Tapi marganya sama-sama ada di situ. Marganya sama, satu kakek. Sama. Iya, iya, iya. Lubisnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu, saya sesinya sebentar aja gitu, cuma mau promo. Siap, siap, siap Bunda Del. Ya. Silakan Abang Gurunda. Sudah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau apa? Iya. Yang ada sih yang mau saya tanyakan, Mas. Iya. Nah, kan saya Kristen itu. Kalau untuk pertamanya apa yang mau saya lakukan supaya diterima di Islam? Terus tahapan-tahapannya apa aja gitu supaya bisa masuk ke agama Islam itu, Mas. Baik. Ini ada suara mendenging ini di mana ini ya? Itu volumenya Ahinandar. Oh iya, iya, sebentar. Gimana, masih ada? Masih ada Gurunda? Masih tapi sudah agak kecil. Sudah 1.000 penontonnya. Oh di Pak Amir kalau nggak bicara di mute coba Pak Amir. Nanti giliran bicara baru dibuka mute-nya. Itu Oh iya. suaranya. Berarti Pak Amir ini, bukan saya. Nah, udah hilang tuh. Udah hilang. Gimana? Muncul lagi. Masih ada, Pak? Masih. Ya, Masih Pak ada, Amir Mas. ya. Kayaknya suara jangkrik atau apa gitu ya. Iya. Ini coba matikan apa ini? Kipas kali. Oh, di mute aja, di mute dulu Pak Amir. Nah, tuh hilang. Jadi alhamdulillah. Pertanyaannya bagus ya. Apa yang harus saya persiapkan untuk memeluk ajaran agama Islam? Yang pertama itu adalah melembutkan hati, kemudian mengikhlaskan diri untuk menyatakan syahadatain, persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Rasul, utusan Allah. Itu dulu. Kemudian setelahnya menundukkan diri terhadap segala perintah yang ada di Islam sesuai dengan kesanggupan. Jadi misalnya
perintah sholat, belum bisa membaca Quran, ya ikuti aja dulu gerakannya. Yang terpenting setelah kita syahadat, jangan lepaskan diri ini untuk berhenti belajar. Harus belajar terus. Belajar Islam. Karena Islam itu cakupannya ilmu. Orang yang berislam adalah orang yang berilmu. Orang yang masuk Islam artinya orang yang mau berilmu. Gitu. Jadi di Islam itu apapun yang kita lakukan harus disandarkan kepada ilmu. Gitu ya. Ya, jadi Islam itu identik dengan ilmu. Jadi kalau sudah masuk Islam, apa yang saya harus lakukan? Belajar. Belajar. Jadi jangan masuk Islam syahadat habis itu lepas. Tidak. Begitu masuk Islam, pertama yang Anda harus lakukan adalah belajar. Belajar tentang Islam, belajar tentang tauhid, tentang Tuhan. Habis itu belajar tentang ibadah. Ya, karena di Islam itu, sekali lagi saya katakan, di Islam itu semua yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Maka kita harus belajar. Kalau di sebelumnya mungkin tidak dianjurkan untuk mendalami Bible. Kalau di Islam wajib mendalami Al-Quran. Supaya apa? Supaya istri kita menjadi soleha, istri yang taat kepada Tuhan, istri yang taat kepada suami, sayang kepada anak-anak. Dan bagi kita sebagai suami tidak sulit untuk mengarahkan istri. Jadi sebagai suami apalagi ya, harus banyak belajar untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga, kan gitu. Iya. Oke. Ini sudah benar-benar ingin syahadat kan ya? Nggak ada paksaan lain yang kan, nggak ada unsur lain kan? Ya udah dibesarin, Dinda, dibesarin beliau, kita langsung pimpin syahadat. Yang ingin mendoakan sebentar kita tunggu siapa? Ustaz Salif. Ya, Ustaz Alif atau siap? Ya udah. Saya hubungin dulu ya Ustaz Alif. Silakan. Sebentar ya Gurunda. Iya. Namanya siapa tadi? Lubis. Lubis. Dibuka mute-nya Bang. Renaldi Lubis. Renaldi Lubis. Ya, Renaldi Lubis. Masya Allah. Iya. Usia sekarang berapa Bang? Usia 35. 35. Enggak ragu meninggalkan agama yang kemarin, enggak nyembah Yesus lagi dong. Menyembah kepada Tuhannya Yesus, ya kan ya. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Yesus itu seorang yang soleh. Di dalam kitab Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu anak soleh. Jadi kita sebagai pengikutnya harus soleh juga, gitu ya. Oke. Karena seluruh nabi diutus di atas muka bumi ini itu mengajarkan kemudian pengikutnya untuk taat kepada Tuhan, bukan ingkar kepada Tuhan. Seperti itu. Ya, saya rasa pembelajaran seperti ini sudah pernah diajarkan kan ya, bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah seorang utusan Tuhan, bukan Tuhan, itu Bang. Apalagi ada apologet di sampingnya kan, Bang Amir ini kan ternyata apologet juga rupanya. Nah, jadi harus betul-betul memahami bahwa ketika masuk Islam, maka saat itu juga Saudara Lubis harus belajar. Karena bedanya antara Islam, antara orang Muslim dengan orang kafir, bedanya. Kalau kita Muslim, artinya kita siap untuk tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar dari Islam. Bebas pasti. Bebas, tak ada perintah lagi. Kalau sudah keluar dari Islam, tidak ada perintah.
Adapun kalau ada perintah di dalamnya itu cuman perintah manusia, bukan perintah Tuhan lagi. Tapi kalau di Islam harus tunduk, berserah diri, menerima untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan keagamaan dengan ikhlas, bukan karena paksaan. Utamanya sholat, Bang. Benar-benar sholat itu harus dipelihara. Karena yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat kita yang nyata. Ya, utamanya sholat. Sesibuk apapun kegiatannya, apapun kemudian pekerjaannya, ketika tiba waktu sholat, sholat. Sholat. Ketika ada yang mengajak berdiskusi, tapi tiba waktu sholat, tinggalkan. Ketika ada yang ngajak kerja, tiba waktu sholat, tinggalkan. Harus sholat. Karena itulah cerminan kita, kedekatan kita kepada pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi kita bisa berhubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Mengeluh kepada Allah apapun masalah kita gitu. Oke, di sini sudah ada Ustadz kita. Assalamualaikum. Akhina. Assalamualaikum, Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua standby. Baik, kita langsung gimana Saudara Renaldi Lubis sudah siap untuk syahadat? Ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum kita syahadat? Ya, udah siap Bang Suma. Sudah siap? Udah siap. Oh, baik. Ya, kita konsentrasi ya. Saudara Lubis, konsentrasi, ikhlas karena Allah, bukan karena ada paksaan. Satu tangan, tauhid, yang kanan sebagai simbol kita itu satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Sijen Gurunda itu di YouTube sama di sini tadi nge-like Gurunda. Coba dicek Bang Nandar. Iya, gambarnya ini ngeblur. Iya, nge-like Gurunda. Kenapa ya? Nggak tahu. Saya kira punya saya sendiri sampai bingung saya memperbaiki. Sama Iya, punya saya tadi juga. saya ngecek ke YouTube juga, yang di Gurunda juga nge-like sama. Iya, nggak apa-apa. Tapi Yang penting kalau di syahadatnya TikTok udah nggak ada sampai ya? dulu. Syahadatnya udah sah. Kayak gini kan? Iya. Tapi Ya, ada suaranya penting. ya? Ada suara aman. Ada, insya Allah. Oh, gambarnya doang ya? Mungkin gangguan Iya. dari TikToknya itu. Ya, oke. Sahabat sekalian, kita mempersaksikan di sini saudara Renaldi boleh mengikuti saya ya. Dan nanti sebagai contoh kepada mualaf-mualaf yang lain untuk melepaskan kemudian kepercayaan yang lama. Ya, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah.
Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Saya serahkan kembali kepada guru saya Ahi Sugi untuk mendoakan sahabat kita ini Ade Rinaldi, mudah-mudahan beliau istiqomah. Kemudian semoga keturunan beliau kemudian dianugerahkan sebagai pemimpin agama Islam dan juga sebagai salah satu pemimpin di negara yang kita cintai ini. Amin, amin ya Rabb. Amin, amin, Silakan. amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini kita semua menjadi saksi ya atas syahadatnya saudara kita, Bang siapa namanya? Rinaldi Lubis. Rinaldi Lubis, ya, subhanallah. Ini suatu anugerah bagi Bang Rinaldi Lubis dan juga suatu berkah untuk kita semua yang menyaksikan. Maka dari itu, seperti biasa saudaraku sekalian, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah karena diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia kembali fitrah, kembali suci, kembali bersih dari dosa. Semua dosa di masa lalu itu dihapus oleh Allah SWT dan amal kebaikannya tetap dihitung. Nah, orang yang berdoa seperti ini, orang-orang yang seperti ini doanya itu tanpa hijab. Oke saudaraku, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Pada malam ini kami semuanya bersyukur kepadamu ya Allah atas syahadatnya saudara kami Bang Lubis yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan mengakui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulmu yang mulia. Ya Allah, kekalkanlah iman di dalam dadanya ya Allah. Kuatkanlah menjalani segala cobaan yang akan Kau berikan kepadanya ya Allah ya Rabb. Kekalkanlah iman di dadanya hingga akhir hayatnya ya Allah, dan berilah juga hidayah kepada orang-orang yang dicintainya ya Allah ya Rabb. Dan kami mohon kekalkan juga iman-iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami senantiasa menyiarkan agamamu, menyampaikan kebenaranmu ya Allah ya Rabb, selalu membicarakan kebesaran-kebesaranmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan yang sia-sia apalagi maksiat ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, janganlah lisan-lisan kami ini menjadi asbab murkamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, istri-istri kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat seluruhnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Allah, baik yang berbaring di rumah sakit atau di rumah ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang Maha menyembuhkan.
Cabutlah penyakit mereka ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi rezeki. Lapangkanlah saudara-saudara kami rezekinya yang saat ini mengalami kesulitan ya Allah. Engkau lah yang maha memberi rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Rob, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Amin ya Allah. Nah, sudah ya. Jadi sekarang masih Nah, tuh, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah, ya Allah. Tinggal sertifikatnya Gurunda ya, Pak Ustadz Sugi, Bang Ardiansah, tolong segera di ini. Ya, yang penting KTP-nya sudah ada kan? Sudah saya share di ini, Gurunda Juma sudah di grup. Oh, siap. Sudah kalau saudara salah. Allahu Akbar. Allah. Harunnya ya Allah. Ya Allah. Itu bapaknya kan? Masya Allah, masya Allah. Dinda Nandar. Ya, Udah hitan akhi itu? baru masuk Islam beliau. Kurang tahu. Iya, Nanti maksudnya silakan ditanya. siapa tahu dia sudah hitan gitu. Siap. Ditanya sama Pak Amirnya nih. ya nanti diarahkan Mas Nandar, nanti diarahkan. Tinggal di mana beliau ini? Coba Pak Masih Amir. di Lampung Mana Timur, wajahnya di Pak Amir? Lampung. Nanti Dekat Ustadz Alif dong. sebentar. Coba Ustadz Sugi tanya Pak Amir. Gimana Mas? Masih Ustadz Sugi kalau mau bertanya nih. Ya sebentar, masih ke sungkem sama mertuanya masih. Siap, masya Allah. Siap. Udah jadi Muslim. Masya Allah. Orang tuanya ada, Pak Amir? Ya dia sendiri. Oh iya. Ini deh, sini dulu. Nanti diarahkan bagaimana ini. Kalau masalah KTP-nya sama sertifikatnya nanti ini bisa langsung ke sini. Apa kamu yang di Jakarta nanti? Ya, saya Langsung ya ke Jakarta ketemu Iya. Mas Nandar. Ya. Halo. Ya, halo Pak Amir. Nanti kalau ini nanti antar ke Jakarta Mas ya. Soalnya ini jadi satpam di Jakarta Mas. Di supermarket kayaknya. Oh, siap. Oh, mengenai sertifikat. Iya. Iya. Kalau foto KTP-nya sudah ada di kita, Mas. Iya, sebentar. Sertifikat itu tidak kita kirim berupa kertas, tapi kita kirim berupa PDF. Nanti di print saja, ya kan, di print terus dilaminating gitu aja udah. Lebih mudah sekarang kok. Ya, Mantap. seperti itu, Bang. Udah sunat, Bang? Udah sunat. Oh, sudah ya. Setahu saya kalau Lubis ini kan Muslim kebanyakan. Kok Abang bisa jadi Kristen? Iya, kebetulan keluarga juga banyak yang Muslim. Saya juga kelihatan. Ya. Masya Allah. Ya, setahu saya kalau marga orang Batak yang marga Arahap, Lubis, Nasution, terus itu kebanyakan Muslim ya? Iya, Muslim banyak. Keluarga juga masih banyak yang Muslim. Oh, Masya Allah. Jadi Abang ini dulunya murtad atau bagaimana, Bang? Bukan murtad. Bukannya. Oh, memang Kristen dari kecil ya? Jadi kakek saya itu punya keluarga. Kakek saya itu si Akangan kalau dibilang Batak, kalau si Abangan. Nah, adiknya itu Muslim, 3 orang. Nah, abangnya yang Kristen. Nah, saya dari keturunan kakek yang pertama itu Kristen. Tapi keluarga kedua, ketiga, keempat itu Muslim semua. Iya. Tangsel, Tapanuli Selatan. Jadi nikah dapat perempuan Muslim.
Belum nikah. Oh, belum Baru- nikah. baru Kok tadi lamaran. dibilang mertuanya katanya? Calon. Mau Oh, nikahin. calon mertua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tapi masuk Islam bukan gara-gara ingin nikah kan, Bang? Bukan. Ya, sayang Bang kalau masuk Islam hanya gara-gara ingin nikah itu sayang. Nanti surat nikahnya masuk surga, orangnya masuk neraka nanti kan. Jadi Jangan sampai. iya, jadi kalau sudah masuk Islam, Bang, ya kita harus betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan segala aturan yang di dalam ajaran Islam. Islam itu memang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk orang memasuki Islam. Tapi ketika dia sudah menjadi Islam, tidak ada lagi toleransi. Amin. Jangan dibilang suruh sholat bang, la ikraha fiddin katanya. Nggak cocok itu bang, nggak cocok. Ya, jadi kalau sudah Islam, apa yang kita pakai? Sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Segala perintah, larangan wajib kita lakukan, ya, dan larangannya wajib kita jauhi. Itu saja kok. Jadi Islam itu mudah kok. Jalankan yang diperintah, ya kan, jauhi yang dilarang, selesai udah. Asal itu dijalankan dengan benar, kita udah menjadi muslim yang benar. Itu bang. Habis ini abang habis syahadat, kemudian mandi besar bang ya. Nanti minta diajari Pak Kiai untuk mandi besar itu seperti apa. Saya nggak perlu menjabarkan di sini. Di situ ada Pak Kiainya. Silahkan minta petunjuk. Dan mulai malam ini Anda sudah diwajibkan sholat, ya, sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa sendiri, berjamaah di masjid. Kalau Ya. tahu kamu tidak membimbing, kamu yang dosa. Nah betul. Jadi tadi rukun Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat. Nah yang kedua sholat ini udah sampai nih. Habis syahadat sholat. Nah nanti ada habis sholat zakat. Itu nanti di bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah ya kan, dan ada zakat mal, itu nanti dibahas. Yang penting kedua ini betul-betul dijalankan. Jangan sampai bolong-bolong bang ya. Nah, seperti itu. Ya, semampunya. Islam itu tidak langsung menuntut kamu harus maksimal, tidak. Semampunya. Bisanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bisanya Allahu Akbar, besok ditambah lagi, besok tambah lagi. Nah, seperti itu, Bang. Ya, itu saja yang saya sampaikan, Bang. Makasih. Monggo yang lainnya. Siap, Masya Allah. Saya sapa dulu nih Pak Aris. Assalamualaikum. Pak Aris, Pak Jaris. Alhamdulillah, Bunda, Kang Nandar, kawan semua, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Merinding menurut saya. Amin. Pertama mengucapkan selamat ya pada saudara kita yang baru mengucapkan syahadat. Kapan rencana ke Jakarta? Halo? Dibuka Kapan dari mute-nya. Lampung Mute-nya dibuka, Bang. Pak Amir, Itu dibuka ke mute-nya. mute. Kapan rencana ke Kapan Jakarta? rencana ke Jakarta? Malam ini, Pak. Malam ini kalau nggak malam ini dapat travel, besok pagi. Oh iyalah. Saya sebenarnya niat untuk menyiapkan tiket pesawat untuk Anda ke Jakarta. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi kalau enggak, Anda berangkat aja pakai travel. Nanti saya koordinasi dengan Api, dengan Kang Nandar. Mudah-mudahan saya bisa memberikan alat seperangkat sholat dan sedikit uang untuk bekal Anda di Jakarta sampai dapat kerja. Nanti saya koordinasi dengan Kang Yonatan ya. Oh, di Jakarta udah ada kerja belum, Bang? Atau masih cari-cari? Udah bekerja jadi Oh, udah security di kerja. Security, Pak Jaris, beliau kerja di security. Saya sekarang kebetulan posisi lagi di Bandung ini. Masya Allah. Tuh, Saya sedikit ya. Pak Amir, kalau mau naik pesawat, Bang Renaldinya bisa tuh. Ada yang support Pak Jaris. Misalnya mau naik pesawat nih, boleh. Nanggung, Bang, naik pesawat dari Lampung cuma 5 menit, nggak enak. Nggak enak, ya. Antrinya lama. Travel aja, Mas. Serah, pokoknya. Antrinya di bandara lama.
Naiknya paling cuma 1/4 jam. Udah nyampe. Nanggung. Masya Allah. Nanti saya lewat Kang Nandar aja lah ya kalau ada apa-apa ya. Boleh lewat saya, boleh lewat yang lain juga boleh, Pak Jaris. Kalau nggak dengan Bang Handi nanti. Tapi Kang Nandar lah selama ini. Karena sekampung nih dengan saya kan deket. Oh, sekampung, Masya Siap. Allah. Sekampung ini. Silakan lanjut Kang Nandar. Siap. Nanti saya Kemana ini? Oke. Silakan mungkin Kang Yan sebelum ke Gurunda Juma. Mbak Adel, Bang Andi, assalamualaikum. Mungkin Bang Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Sugi. Saya yang udah ini tadi saya udah moderator banyak Ustaz. ngomong. Siap. Bang Handi jadi moderator aja ya. Kalau mau naikkan siapapun silakan, wewenangnya Bang Handi. Saya kurang begitu pandai untuk mengatur sebuah acara. Nanti di Jakarta ajarin ingatnya. Siapa sih namanya yang mualaf ini? Saya Bang Renaldi. Renaldi Lubis. Renaldi Lubis. Lubis. Ini nih saudaranya Risuli Lubis. Bang Handi, nanti kita lewat mana ya Bang Handi. Iya, abang udah tahu ya saya. Ya tahu lah Bang, masa lupa dengan saya. Ya di ping aja Bang, lupa ingat nomor. Oh iya ingat. Silakan. Ada dapat salam Bang dari Bang ini. Siapa yang di Belanda? Siapa yo? Lali aku. Bang Fuad. Oh Bang Fuad, Masya Allah. Alhamdulillah Bang, 2 minggu yang lalu saya bersilaturahmi dengan beliau di Belanda. Insya Allah Ramadan kita bisa masukkan Ustadz jadi imam di sana ya Bang. Masya Allah. Ya di calling aja Bang. Nanti kita temuin saudara kita di Jakarta di mana nih Pak? Iya, saya masih di Bandung Bang. Cuman besok rencana saya mau ke Kuala Lumpur. Jadi nanti saya teleponan sama Abang. Siap Bang. Bang Renaldi Jakartanya di mana tuh? Ditanya Bang Andi tuh. Kemute Bang Renaldi dibuka. Kemute. Mute-nya dibuka. Ada. Jakartanya di mana katanya? Jakartanya di Simpan gitu. kalau Jakartanya di Jakarta Selatan di TC Fatmawati. Oh, Fatmawati. Iya, Fatmawati. Besok malam tim API seputaran situ loh. Ya nanti telepon-teleponan ya. Siap. Mantap. Ya Bang Handi itu mohon. Nanti Pak Haji Aris juga mau ini menyalurkan bisa enak tuh dekat nih. Pak Haji Aris. Saya posisi di Bandung, besok sore saya berangkat ke Kuala Lumpur Kang. Oh, Masya Allah. Siap. Mungkin dengan by phone aja dengan Bang Siap. Ajak ngapa Pak Aris kalau ke Kuala Lumpur ajak ngapa? Iya. Bawa guru nih sedap nih. Masya Allah. Mas Nanda. Alhamdulillah sehat Siap. Pak, sehat alhamdulillah. Siap Pak Amir. Ya Pak Amir siap. Ini kan kebetulan orangnya ini ya samalah seperti kita ini di rumah ya kan. Termasuk Ping aja nomornya Pak Aris. Aku lupa nyimpan pakai nama. orang yang kurang ada lah. Iya nanti saya pikir. Ya untuk nikahnya nanti paling sebulan 2 bulan bisa dilaksanakan. Nanti bagaimana KTP-nya tuh Mas? Bisa dirubah ini ya? Bisa dirubah Oh juga? KTP-nya siap. Nanti Kalau sudah ada dikoordinasikan aja. sertifikatnya udah langsung bisa Pak. Sertifikatnya itu dibawa ke Dukcapil untuk merubah itu bisa. Bisa. Sangat mudah. Jadi, nanti sertifikatnya segera dibuatkan oleh tim API, nanti dikirim lewat email atau lewat WhatsApp, nanti di-download PDF, di-print. Iya. Terus apa lagi ya? Nah, itu aja kan? Itu aja Pak. Siap. Sertifikatnya itu yang penting kan kalau mau berubah di Dukcapil. Iya. Sertifikatnya siap. Jadi Kamundo bertanggung jawab ngajari calon suaminya untuk
cara-cara di agama Islam, tahu kan? Iya, udah kita juga udah sholat. Sudah punya tuntunan sholat katanya. Masya Allah. Jadi sudah siap. Dan karena orangnya ini untuk anggaran nikahnya mungkin ini, mudah-mudahan yang nonton ini di bawah ada termasuk orang-orang yang loyal sama ini perjuangan Islam, mudah-mudahan ada bisa membantu saudara kita yang baru memeluk ini, ya kan. Saya tidak malu-malulah untuk ngasih tahu sama ini, mudah-mudahan ini karena untuk biaya pernikahannya itu. Baik. Siap. Jadi nanti ketemu sama Mas Nandar di Jakarta kan, nanti insya Allah Mas Nandar bisa kunjungi juga, ya kan? Oke, saya kebetulan bukan di Jakarta Pak Amir. Yang di Jakarta ini ada Bang Handi, ini tim API juga, Bang Handi Slebes itu di Jakarta. Nanti bisa memantau perkembangan atau progres dari Bang Renaldi untuk terus belajar Islam. Iya. Salam kenal Mas Handi. Ya Om, selamat kenal. Iya. Saya bagian ini juga, bagian di komal-komal kecil saya. Oh iya. Itu Bang Lubis itu memeluk Islam itu udah lama apa? Udah lama belajar atau gimana sih? Iya, ceritanya. Lama belajarnya diajarin sama calon tunangannya menjelang untuk persiapan pernikahan karena sudah ada kesanggupan, jadi calonnya yang sudah ngajari gitu loh, makanya pas sekali bismillahnya sama syahadatnya gitu. Tapi izin Om, saya telat, aku mau dengerin sekali lagi tuh syahadatnya Om. Pak Ustadz masa dipanggil Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz, aku pengen dengerin lagi syahadatnya, boleh nggak? Biar masuk di video saya. Boleh. Nggak usah dipandu, biar dia sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, mantap lah, Masya Allah. Bukan asadu. Asyhadu. Iya. Asyhadu Allah. Bukan asadu, pakai H Bang. Asyhadu. Iya. Oh, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya, mantap, sip. Nah, gitu. Pak Lubis ini sudah bisa ini menghafal surah-surah pendek. Sudah ada hafalan apa itu? Al-Fatihah mungkin bisa? Udah bisa? Al-Fatihah belum. Apa yang dihafal? Syahadatnya kayaknya nih cuma. Jadi iya. Diperlancar lagi tuh ya, Pak Ustadz. Fatihahnya ini diajari ya. Karena syarat rukunnya di sholat ini utamanya Al-Fatihah kan? Iya. Termasuk syarat rukun di dalam sholat itu. Itu syarat rukunnya. Jadi surat Fatihah dulu diajarin supaya hafal. Nanti kalau sudah hafal itu, walaupun Fatihah aja dulu ya, step by step, surat-suratannya itu ndak masalah. Yang penting Al-Fatihahnya. Pakai surat Ikhlas, surat-suratannya yang pendek-pendek dulu ndak masalah, ya. Gitu. Berarti ke Jakarta itu bareng tunangannya besok? Iya, bareng tunangan. Satu lokasi pekerjaan. Satu lokasi kerja. Oh, satu lokasi, tapi bukan satu rumah kan? Belum. Iya, takutnya satu rumah pula, nanti bahaya itu. Beda. Ya, tunggu, ya kan? Tunggu, belum halal. Nanti kalau sudah halal Bang, ya mau nggak berhenti juga nggak apa-apa itu Bang. Terserah pokoknya. Habis-habisin di situ kalau udah halal kan. Kalau belum halal nyentuh pun nggak boleh Bang. Ya. Kalau belum halal nyentuh pun tak boleh. Tapi kalau sudah halal mau habisin lah situ. Ya kan? Diperlancar lagi tuh ya Bang Lubis ya. Iya Bang, nanti saya lancar lagi Bang.
Nanti kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di ITC Fatmawati. Insya Allah saya temuin deh. Yang penting nomor teleponnya. Siap nanti Siap, saya nanti nomor teleponnya saya share. Jangan di-share ke mana, bagus bagaimana ya cara ngasihnya ya? Pak Nandar ke Saya punya nomor Pak Amir. Oh, Ustaz Saya punya Nandar nomor aja Pak Amir. udah. Nanti ke saya aja Bang Andi. Oh ya silakan. Halo. Siap. Assalamualaikum Bunda Sondi. Pak Amir, Bunda Ade, ini ditutup aja kayaknya Waalaikumsalam, Ustaz tidak Sugi. kelihatan ya. Coba di YouTube ini, di YouTube maupun di TikTok gambarnya ngeblur ya, kenapa ya? Tadi saya Nggak juga tahu nih, ngeblur. langsung hilang penonton saya gara-gara ngeblur-ngeblur. Tadi Soalnya sakit di mata. Tadi memang Close cam ngeblur. aja semua, close cam. Sekarang udah bagus nih. Sekarang saya bagus. Ngeblur-ngeblur. Tadi saya ngeblur juga Ustadz, tapi sekarang alhamdulillah ini bagus nih. Iya. Iya, kalau di atas bagus, kalau di bawah jelek, Bang. Oh iya benar-benar. Saya dari bawah waktu kelihatan benar. Fatihah dulu. Ya. Surat Ikhlas yang pendek-pendek lagi. Bang Andi, ada yang udah ngubungin dari Kalimantan Tengah, Bang Andi. Bang Andi, mana Bang Andi ini? Ada yang hubungin, ada mau belajar sama Bang Juma. Bukan, dia mau dirikan apa? Mau bentuk api di Kalteng? Kalau itu belum. Oh belum ya. Jadi tadi pagi itu ada ngubungin saya, beliau seorang ASN kepala bagian. Beliau sangat antusias ingin buka apa cabang api di apa di PW lah ya di Kalimantan Tengah. Ya silakan Mbak, saya bilang kan foto KTP-nya nanti serahkan ke saya atau ke Bang Andi. Tadi udah saya kasih nomornya Bang Andi. Nomor Bang Andi udah saya kasihkan. Karena mau ke Jakarta beliau mau jumpa Bang Andi. Saya kayak toko penting aja ditemuin Pak nih. Nggak tahu orang kenalnya sama saya yang ditemuin Bang Andi ini memang bikin sakit hati ya kan. Saya juga mau ketemu Bang Andi belum dapat waktu sampai sekarang. Nah, saya udah request itu lama itu mau ketemu Bang Andi belum dapat waktu. Saya waktunya ini ya, saya itu waktunya tadi ketemu presidennya Burundi. Besok presidennya Afrika Utara. Jadi kebiasaan Bang Andi, Bang Yan. Saya yang kenal itu jenderal Bang Andi yang udah ketemu berkali-kali. Saya belum pernah. Oh iya, ya begitulah. Jadi kejadian di Riau itu jadi lagi itu. Salah satu kiai di Riau itu. Pak kenal enggak? Saya nggak kenal sama Ustadz Sugi, saya kenalnya sama Bang Andi. Mulai saat itulah perang dingin kan? Iya. Mas Sugi, aku pengen tanya ke Bang Andi dulu. Burundi itu di mananya Jatiwaringin, Bang Andi? Nggak jauh dari Kalimalang itu udah. Oh, dekat jalan Pramuka ya? Ya. Iya. Ke sana dikit ujung Berung dekat Soreang. Permisi. Iya di Jawa Timur itu. Ngingatin Bang Andi itu kalau ujung Berung itu. Pak De dibuka WA-nya Pak De. Tadi sore saya PC beliau hampir lama begitu sambil beliau olahraga PC gitu. Buka WA-nya aja Pak De. Pak De masih ngomong nggak pernah buka WA. Siap. Tapi jangan salah Kang Yan, itu kemarin waktu milad api pertama di Riau itu ada ibu-ibu, dia bukan pengurus, simpatisan aja datang ke acara itu hanya untuk apa? Hanya untuk foto sama Mas Sugi. Wih, jangan kenceng-kenceng Bang, ada Bang Andi gak enak saya. Mas Sugi ini orangnya jelek tapi kok banyak banget peminatnya. Ini pakai baca-baca apa ini bilang? Nggak enak banget itu jeleknya udah. Bener Bunda, memang kenyataan itu. Kalau aku bilang ganteng kan dosa, aku berarti bohong. Terus datang ibu itu sama suaminya hanya untuk foto, ketemu. Masa Allah. Kalau aku mah udah sondi, pengen ketemu aku. Itulah Bunda tak kemana-mana aja. Masya Allah. Aku numpang tadi mau promo, Nandar. Udah selesai kah ngobrolnya sama mualaf kita ini?
Oke Mas Nandar, izin turun ya Mas Nandar. Siap. Terima kasih, Pak Amir. Terima kasih banyak ya. Yo. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, Bang Andi mana? di moderatori ya. Saya kurang lihai kalau memoderatori. Silakan. Kalau mau naikkan OTN saya turun nggak apa-apa Bang Andi. Siap Pak Jaris. Kalau saya habis promo turun ya, Nandar. Siap, Sebentar silakan, saya nanya ke Bunda Paris. Adel, Paris di promo. Bandung di mana Paris? Abdi mah di itu Paramon. Oh di Parapat. Oh siap. Dekat Saya, CWD. Dekat saya di CWD, Arcamani Kang. Yo, Dekat CWD berarti. jauh ya mah. Parakan Muncang namanya Paramon tuh. Itu rahasianya biar keren ya na Paramon. Enak atau CWD mati isi di situ teh. Ayak danau deh. Danau Cibiru. Oh, jadi mengingatkan orang Bandung udah. Pret. Mulai. Bang Andi barusan mengingatin dia sendiri ke ujung berung. Kalau Bang Sekarang Andi udah sonde. ingatnya di Jalan Johar, ingat ya. Ayo Ten naik. Bentar dulu Bang Andi, saya mau turun tapi mau promosi dulu. Oh silakan. Nggak usah ditampilin gambarnya ya kalau gitu, karena kabur juga kali ya. Saya cuma informasi buat rekan-rekan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Makassar ataupun seluruh Indonesia. Yuk kita meriahkan acara Hari Mu'alaf Sedunia yang rencananya akan diadakan oleh API Sulsel berkolaborasi dengan Arimatea MMCI. Jadi acaranya akan diselenggarakan di Rumah Hobbit Bolangi. Jadi temanya tuh kayak camping gitu, kayak yang punya siapa Ustadz Wafi gitu kan. Jadi acaranya tuh dari tanggal 24 sore sampai 25 sore. Jadi khususnya ya, khusus buat orang Sulawesi Selatan, Makassar, boleh silahkan gitu kan, daftarkan ke ada sih kontak person, cuman nggak bisa ini kan, tadi gambar mau ku perlihatkan, cuman gambarnya buram katanya ya. Jadi saya informasikan aja ada Coba kontak aja dulu person. kan. Ya udah. Coba aja dulu. Ya oke bentar. Coba aja coba. Nanti diperbesar. Pohon Natalnya disiapkan Bunda. Aduh, pohon Natal. Jangan, di sana banyak pohon. Di Bolangi itu banyak pohon. Mau pohon apa? Pohon tomat ada. Silakan Bunda, open cam aja, open apa? Siap. Siap. Tuh, udah tuh. Kelihatan nggak sih? Aduh, kontak personnya nggak kelihatan ya. Pokoknya Itu ada bagus lah, di layar itu ada, dan sudah juga dibuat VT sama teman-teman API Sulsel, sama Gurunda pun juga sudah mungkin ya, insya Allah. Jadi nanti tuh pembawa materinya ya Gurunda sendiri, Bang Suma, sama Ustadz Jumsa dari Arimatea. Mungkin ada tambahan dari ini apa, dari Masjid Cengho ya. Kebetulan kami mengundang juga yang owner dari Masjid Cengho itu. Jadi rencananya acaranya itu camping ya. Dipasang tenda ya kata Bang Suma sih 100 bisa lah. Untuk info selengkapnya bisa menghubungi kontak person yang ada di layar aku itu. Nggak lihat sih nomornya berapa sih. Pokoknya itu nomornya Akhi Lukman, Adinda Bang Suma. Jadi silakan yang mau bergabung, yang mau meramaikan. Buat akhi-akhi yang ada di Komal ini, kalau boleh ya kesinilah, ke Makassar lah. Ya udah sondi terutama, belum pernah kan ke Makassar, udah sondi. Kalau ke Makassar sih udah sering Bunda, Oh, cuma di udah, acara tapi belum api pernah. aja belum pernah. Oh, iya, sering ya udah. banget ke Makassar. Ya udah usahain lah. Bunda Adel, Udah. ditutup lagi Siap. gambarnya soalnya kedap-kedip sakit di mata. Nah itu dia makanya. Ya udah, gitu aja promonya udah jelas kan, teman-teman. Siap. Ya udah, aku diturunin boleh Bang Nandar. Terima kasih banyak ya udah dinaikkan di Komal ini. Salam buat semuanya, semoga sehat-sehat selalu.
Siap Bunda. Pamit dulu Makasih. ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi di moderator ya. Sudah jadi moderator. Jadi kalau mau naikkan teman-teman Kristen silakan. Halo Bang Andi. Atau Ustaz Sugi. Aduh, diam semua ini. Kenapa diem? Pada diem. Ya, kenapa? Kang Yan, tolong ya kalau ada otot kan Kang Yan. Siap. Berunda Juma standby kan? Standby. Iya, aman. Tuh, ya kan, aman kan? Oke, siap. Mohon diatur ya Kang Yan ya. Silakan naikkan kalau ada oten. Iya, Bang Andi pada, aduh. Lagi pada tidur. Silakan Kang Yan. Dipilih Kang. Banyak kali deh. Ya nggak apa-apa dipilih kalau Muslim ya. Kalau yang Muslim ya naik sebentar, mungkin nanti diganti dengan Kristen, teman-teman Kristen. Oke, sebentar ya. Jangan bingung Kang Yan. Tinggal naikin aja. Nadar, kalau akan acara udah selesai, ini mau debat kan? Siap, udah di sini aja standby. Nanti dikira oten lagi. Nggak turun lah, biar yang lain bisa naik. Karena di sini udah jadi kalau ingin mendengar aja di bawah aja deh. Nggak apa-apa di Bisa sini. bisa dimanfaatin sama yang lain gitu lah. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Nggak ya. ada juga. Makasih semuanya para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam suhu. Rahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syirot. Assalamualaikum kalau Muslim. Sijrah. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Pak Sijrah. Kalau diam aja turunkan aja Kang Yan. Nah, Pak Ibu Rimas. Bu Rimas. Assalamualaikum. Selamat malam. Waduh, kok pada naik, kepada diem. Sebentar ya teman-teman, saya satu-satu. Ini siapa dong? Selamat malam, Delides. Assalamualaikum, kalau Muslim. Delides, aduh. Ya. Pada takut, ada Ustaz Sugi, ada Bang Andi, ada Bang Juma sih. Iya, nggak ada otaknya mau naik. Makanya gue diam-diam dulu. naikin Bang Andi biar panas nih. Ini dari tadi adem terus nih. Aduh, tolong dong yang tersering telepon, jangan telepon dulu. Pusing gua. Ustaz Alif lagi di perjalanan tadi itu. Pak De sudah ya Pak De? Mana Pak De? Pak De mah telat juga nih baca WA. Mana dia sering baca WA, jarang dia. Kasihan lah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yohani atau Ibu Yohan. Assalamualaikum, kalau Muslim. Aduh, ini pada naik tapi nggak pada ngomong. Selamat malam Pak Leawe. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh kalau Islam. Ini suara saya nggak kedengar gitu Kang Nandar? Iya tuh nah kan. Kedengar ada. Enggak kedengaran, enggak. Kenapa nggak? Ini ya silakan Pak. Salah naik paling. Silakan yang Kristiani kalau mau naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ada Bunda Rahma suka ada nih. Rahmat diam. Bang Rambe, selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Nggak salah, Pak Rambe ini orang Sunda ya? Alhamdulillah baik. Saya orang Batak, Deng. Bukannya Rambe itu Sunda, Banjuma? Iya, saya tahunya dia orang Manado. Oh, salah lagi gua. Rambe itu, Deng. Kalau Toraja ada Rambe. Oh, Rambe. Iya, Rambe. Toraja ada. Iya, betul. Ada. Pendeta Toraja di Balikpapan sini ada. Mamanya itu Rambe. Jadi sama saya sangat hormat sekali itu pendetanya. Oh, iya. Senior Ya, junior ya. lah ceritanya kan ya? Ya, nggak tahu lah itu Deng bagaimana ceritanya kok banyak pula pamnya orang Manado identik dengan orang Batak. Pamnya hampir mirip sama. Ada Limbong, ada Rombe, Ya, Rambe. Limbong, Toraja juga Limbong. Ada. Iya. Ya, lanjutlah Deng. Saya salam hormat sama Daeng, menyimak aja. Siap, Opung. Alhamdulillah. Banyak pelajaran yang saya dapat dengan mengikuti komal-komalnya yang ada Deng Juma begitu. Mantap, Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ini dulu Gurunda, harus dikasih pemanasan dulu. Dikotbahin dulu baru. Kalau belum dikotbahin belum pada panas. Judulnya diganti aja. Judulnya apa Gurunda? Apa judulnya yang bagus? Yang tadi Bang Nandar. Jemaat dan pendeta silakan naik. Kurang panas itu Bang Andi. Oh, kurang panas. Angkatan sehat. Kristen sesat. Jangan. Yang tadi sore, yang tadi siang Bang Nandar. Sebelum apa Yesus Jumatan. tidak disalib? Yesus tidak itu. disalib. Nah, itu. Siap Gurunda. Yesus tidak disalib siap. Iya, saya terserah aja sih. Bagus juga Paulus hamil. Iya, ada tuh. Paulus hamil. Iyalah. Tanda Serius tanya nih? kan. Nanti kasih tanda tanya. Oh tadi ada polisi, ada oknum polisi marah-marah Gurunda naik ke sini. Kenapa? Kalian tahu nggak? Tahu. Kenapa Tadi yang marah-marah? di grup. Ya dia marah-marah gara-gara judul. Judulnya apa? Judulnya itu Yesus tidak disalib. Marah dia. Dosanya Marah. takut nggak ditebus gitu. Saya bentak aja tuh. Saya bentak aja tadi tuh. Kabur dia. Takut dosa selama ini yang terselubung tidak diketahui oleh banyak orang, ketahuan tidak ditebus gitu. Lanjut Gurunda. Iya. Ini Kalau menarik. begini Bang Menarik, Juma, Tim. kalau begini caranya Bang Juma. Siap. Cara pengabatan saya selama ini orang yang awam ya. Yang sering dihadapi Bang Juma, Bang Yonatan, yang begitu fasih membaca original teks Bible mereka, dihadapi Pak Desugi yang Bible berjalan begitu. Baik pendeta maupun jemaatnya itu tidak bisa memberikan nilai apa-apa.
Akhirnya di luar sana orang yang mendengarkan, mau disengaja mau enggak, mereka semua berpendapat bahwa kenapa argumentasi jawaban Muslim itu lebih masuk akal dibanding pendeta dan jemaatnya. Nah, inilah yang mengakibatkan banyaknya orang berpikir kembali akal sehatnya ya. Salah satunya seperti tadi ini ya, kembali ke Islam gitu. Nah, kalau begini terus lama-lama mereka membuat perkumpulan, hindari naik komal, apalagi menghadapi Bang Juma, Bagio, Pak D dan lain-lain. Hati-hati, mereka sudah memulai begitu. Jangan, imanmu bisa goyang loh kalau menghadapi Bang Juma dan lain-lain. Makanya akhir-akhir ini itu pendeta mengurangi frekuensi diskusi begitu. Mereka lebih aktif mempertebal iman gereja kepada jemaatnya. Karena berbahaya kalau udah masuk area ini Bang Juma, apalagi menghadapi Bang Juma, berbahaya gitu loh. Bisa-bisa habis jemaat itu. Kira-kira gitu pendapat saya untuk sementara. Ini pendapat Bang Handi untuk sementara aja. Akan berlanjut sepanjang masa. Oh gitu. Kirain cuma saat sekarang ini. Bahaya itu. Tapi ada sisi lain juga lah Bang Handi. Saya lihat juga beberapa cara berpikir di lingkungan mereka sekarang sudah makin terbuka ya. Cuman keberanian mengakuinya aja ini masih. Jadi sebenarnya alhamdulillah kalau saya lihat keterbatasan pengetahuan mereka dibantu oleh komal-komal ini. Sebenarnya seperti buka kotak Pandora. Jadi menimbulkan keingintahuan lebih dalam, menyimak lebih jelas. Dan saya lihat ada beberapa akun yang sebenarnya yang oten, tetapi dia berkamuflase supaya bisa mengikuti ini. Saya pantau dan saya dapat juga kabar dari beberapa orang seperti itu Bang Andi. Jadi ada sisi lain juga Bang Andi. Bukan beda pendapat ya Bang Andi ya. Izin dulu ya sebentar ya. Ini ada Bang Willy ini, dia nggak bisa masuk TikTok. Beliau dari sebentar Pak Willy, beliau dari Kristen Bang Juma. Ingin belajar sama Bang Juma gitu. Silakan Pak Willy lewat sini aja, apa yang Anda ingin belajar sama Bang Juma. Oh begitu, boleh dari handphone begini. Iya, ngomong aja, beliau dengar kok. Oh halo, iya malam Pak. Pak, halo malam Bang Juma, halo. Iya, malam Bang, malam. Nah, salam kenal Bang ya. Malam, ya. Siap. Ya, salam kenal Pak. Pak Ya, Bang Juma, saya Siap. sebenarnya dari sudah lama sekali ingin belajar dengan Bang Juma, tapi apa nih kendalanya banyak nih, sosial media saya belum banyak kuasai gitu. Oh siap. Gimana Bang? Ya, Bang Zuma, saya mau belajar sedikit masalah ini Bang Zuma tentang Ya. ketuhanan Yesus. Baik. Ya baik. Ya, kalau boleh mengulas lagi. Halo. Siap. Halo. Ya, kalau boleh mengulas lagi Bang Juma, saya mau menanyakan alasan dari Bang Juma kenapa kami ini salah menyebut Yesus itu Tuhan ya Bang Juma ya. Boleh diberikan Baik. pemaparan ulang. Halo. Ya silakan dijawab Bang Juma, Abang dengerin sini ya. Iya. Secara umum dulu, secara umum Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Pada sisi yang lain, Yesus adalah manusia yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Yesus serupa dengan Bang Suma. Itu dulu poinnya. Lalu kemudian masuk ke dalam ranah data. Kitabnya orang Yahudi menerangkan 2 Yohanes 7:22. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, itu dalil di kitabnya orang Yahudi. Nah, Yesus mengatakan bahwa
Bapa lebih besar daripada aku. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat, kamu tidak pernah mendengarnya. Berarti sudah jelas sekali Yesus ini bukan Tuhan. Karena Yesus dilihat, Yesus didengar, sedangkan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, ucapan Yesus sendiri, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal itu kita harus mengenal dua. Yang pertama Tuhan, di mana Tuhan itu satu-satunya. Yang kedua mengenal Yesus, di mana Yesus adalah utusan Tuhan yang tadi itu, yang satu-satunya itu. Jadi tak ada alasan untuk menuhankan Yesus. Karena Yesus bukan Tuhan. Menurut Yesus dia bukan Tuhan. Menurut akal dia bukan Tuhan. Lalu apa yang bisa membuatnya Yesus itu menjadi Tuhan? Doktrin dan dogma. Hanya itu yang bisa membuat Yesus menjadi Tuhan. Kalau dalil-dalil kitab, ya itu tidak bisa. Karena Yesus ketika mengucapkan aku adalah Alfa Omega, pada saat pengucapan itu dia mengucapkannya sebagai makhluk. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Pencipta alam semesta ini bukan makhluk. Ketika Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, akulah bintang timur, dia mengatakan itu sebagai makhluk. Dan juga Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Akulah. Apakah itu ucapan dari mulut Yesus sendiri? Bukan. Yesus sedang mengucapkan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk ia sampaikan dan untuk ia uraikan di depan Bani Israel. Sama seperti ketika saya naik di mimbar membaca Al-Quran. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah jemaat-jemaat itu akan beranggapan, oh, Bang Suma menganggap dirinya adalah Tuhan? Tidak, karena saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Yesus pun demikian. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus berkata, akulah Tuhan, orang yang mati akal akan mengatakan, oh Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sedang menyampaikan firman. Nabi Musa pun demikian. Akulah Tuhan yang diutus kepadamu dan Harun adalah nabiku. Musa sedang menyampaikan firman Tuhan. Musa bukan Tuhan. Sama seperti itu Bang. Ketika saya berbunyi, ketika saya berbicara, akulah Bang Suma. Yang Anda dengarkan adalah HP-nya. Sekarang pertanyaan saya, apakah HP yang mengeluarkan suara mengatakan akulah Bang Suma, HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang yang tidak menggunakan akal yang akan menyampaikan kepada tetangganya, hei kawan-kawan, ya paman, ini Bang Suma loh. Inilah Bang Suma. HP-nya diperlihatkan sama orang. Padahal HP itu berbunyi sesuai dengan instruksi. Apa yang saya katakan di sini, itu yang keluar di HP. Apa yang Tuhan sampaikan di langit, itu yang keluar dari mulutnya Yesus. Yesus bukan Tuhan, HP bukan Bang Suma. Sesederhana itu untuk memahami. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Juma. Saya coba mau memberikan satu pemahaman dari sudut pandang saya sendiri ya, Bang Juma. Ya, boleh silakan. ya? Boleh, silakan. Ya, jadi tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tunggal. Dia tidak serupa dengan bentuk apapun. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus adalah ciptaannya. Saya mencoba untuk mengikuti pola pikirnya Bang Zuma seperti itu ya. Tadi yang pertama seperti itu. Bang Zuma mengatakan. Jadi ada
ada satu pertanyaan saya untuk Bang Juma mengenai Tuhan yang menciptakan seluruh segala isinya ini. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bang Juma. Silakan Bang. Ya, apakah Tuhan yang menciptakan seluruhnya ini boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Menurut Bang Juma gimana? Ya, Anda diam dijawab. Ya, Halo, silakan. saya mau supaya saya mau melanjutkan nanti. Pertanyaan saya dengan Bang Juma, apakah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Menurut Bang Juma gimana? Oh, di TikTok Bang Juma, di TikTok silakan. Oke. Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi pencipta langit dan belum. pencipta langit dan bumi itu menyertai kita semuanya. Menyertai. Alam semesta ini tanpa penyertaan Tuhan, alam semesta ini hancur. Siapa yang mengatur Boleh kemudian? Ya, silakan. Ya, berarti jawabannya boleh ya Bang Juma. Nah, kalau jawabannya boleh, saya punya satu ilustrasi seperti itu. Kalau misalkan kita tidak pernah melihat, katakanlah udara ya, kita tidak pernah tahu udara itu bagaimana bentuknya, tidak pernah melihat udara wujudnya seperti apa. Ketika kita ditanya udara itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Ini perumpamaan. Saya ingin memberikan satu perumpamaan. Ketika kita tidak tahu udara itu bentuknya gimana, kita tanya semua orang, tidak ada yang tahu, gitu loh. Kita menghirup udara, kita mengeluarkan udara. Udara itu tidak ada batasnya. Ini udara, gitu loh. Tapi ketika udara itu masuk ke dalam balon, lalu saya datang, saya mengatakan bahwa saya sudah melihat udara, gitu. Lalu udara itu bentuknya bulat dan warnanya merah seperti itu. Oh, nggak bisa. Pasti teman-teman langsung mengatakan, oh salah, itu balon, gitu loh, bukan udara. Nah, lalu kita terus-menerus akan mencari, berselisih paham di situ, gitu loh. Saya mengatakan bahwa ada udara di dalam balon, tetapi mungkin dari teman-teman melihat, oh tidak, itu bukan udara, itu bukan udara, tapi itu balon, gitu loh. Sampai kapanpun kita mungkin tidak menemukan titik temu. Tapi ada satu pertanyaan saya, gitu loh. Ketika udara ada di dalam balon, salahkah saya menyebut balon itu dengan benda ini adalah balon udara, gitu loh? Oke. Bisa. Balon udara adalah balon yang di dalamnya ada udara, makanya disebut balon udara. Persis sama dengan saya mengatakan. Biar dijawab dulu ya Bang. Bang, biar dijawab dulu Bang Juma ya. Halo? Biar dijawab dulu Bang Juma. Oke, didengarin dulu jawabannya. Oh iya. Oke, baik. Iya. Saya mengiyakan itu Bang. Saya mengiyakan itu. Balon itu bisa disebut sebagai balon udara, udara balon, balon udara, balon yang berisi udara. Bisa. Sama seperti kita manusia. Manusia itu makhluk yang berisi kuasa Tuhan. Atas kuasa siapa kemudian manusia bisa merasakan lapar, merasakan ngantuk, bisa tertawa, bisa mendengar, bisa melihat? Atas kuasa siapa? Atas kuasa Tuhan. Berarti manusia ini adalah makhluk yang berada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Makanya Al-Quran menjelaskan itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada Yesus, apa yang terjadi kepada siapapun di alam semesta ini, itu karena pesertaan Tuhan. Tapi Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Kalau udara itu sama seperti entut, sama seperti kemudian gas, serupa. Dan udara itu adalah bagian yang digunakan kemudian makhluk untuk hidup. Coba, udara ada, tapi tidak ada kemudian manusia.
Berarti tidak ada yang tahu bahwa udara itu ada selain daripada Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah sekarang kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluknya, sedangkan udara ini serupa dengan makhluknya, itu tidak bisa diidentikan kemudian dengan Tuhan. Tidak bisa diidentikan dengan Tuhan. Karena kenapa? Udara dengan balon itu adalah unsur yang berbeda, meskipun dia disatukan. Oleh karena itulah kemudian ketika Anda memahami Yesus manusia, tapi di dalam dirinya ada Tuhan, itu seibarat apa yang Anda analogikan. Balon tapi di dalamnya ada udara. Tidak bisa balon itu disebut udara, tidak bisa udara itu disebut balon. Dua entitas yang berbeda tetapi satu. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa aku dan Bapa adalah satu? Yohanes 8:29. Bapa senantiasa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Disebabkan karena Bapa memberikan perintah kepadaku, dan aku senantiasa berkenan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadaku. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Balon dan udara adalah satu, tetapi mereka adalah dua entitas, bukan satu hakikat. Berarti saya sudah mendapatkan poinnya. Saya setuju dengan Bang Juma tadi mengatakan ada dua di situ. Benar, saya sepakat. Iya, silakan. Makanya tadi Bang Zuma ada mengatakan bahwa di Yohanes 14:31 ya, kalau tidak salah ya. Iya, itu bagian. Itu adalah itu 17, Bang. Itu 17:3, Bang. Yohanes 17:3. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya yang Esa itu, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti di situ memang ada dua gitu loh. Allah dan Yesus sebagai utusan. Tetapi boleh dikatakan bahwa saya ingin menggarisbawahi bahwa kata utusan itu, halo Bang Zuma? Iya, terusin. Halo? Silakan. Ya. Kata utusan itu tidak melekat selalu dengan seorang rasul atau nabi. Tapi kata utusan itu juga melekat kepada semua penghuni surga yang turun membawa berita kepada manusia. Contohnya malaikat. Bukankah malaikat juga utusan gitu loh. Nah di sini juga Yesus mengatakan, aku ini berasal langsung dari surga gitu loh. Nah ini yang mau saya perjelas bahwa betul kata Bang Zuma, itu ada dua identitas gitu loh. Allah dan Yesus sebagai apa di situ gitu loh. Karena menurut saya utusan itu tidak hanya melekat, sekali lagi saya katakan, kata utusan itu tidak hanya melekat kepada seorang nabi atau rasul, tetapi semua penghuni surga yang turun membawa berita kepada manusia, itu juga utusan. Contohnya malaikat gitu loh. Nah makanya di sini saya mungkin melihat bahwa ada satu kesamaan sudah mungkin, bahwa Yesus sebagai apa di sini gitu loh. Oke, bisa dijawab Bang Juma ya? Bisa dijawab Bang Juma dulu ini? Oke. Halo, ya. Ya silakan Bang Juma. Ya. Yesus sendiri mengatakan begini, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bukan cuma dia sendiri yang berasal dari Tuhan. Bahkan Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 15 nomor 48, Paulus mengatakan makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Sama. Berarti lagi-lagi gugur. Kalau dianggap kemudian Yesus itu berasal dari Tuhan, alam semesta ini berasal dari mana? Kita makhluk ciptaan ini berasal dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 55 nomor 11, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kupirmankan itu berlaku, terjadi. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi, maka semuanya tercipta. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang istimewa di situ. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4, seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Lalu silakan. Silakan Bang. Ya, berarti semua berasal dari Tuhan, maka disebut adalah milik Tuhan. Saya mau menyatakan seperti ini. Kalau memang Yesus itu disamakan dengan manusia pada umumnya, ada satu tindakan di dalam Injil itu mengatakan bahwa lihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa, gitu loh. Maka di situ kita bisa membedakan bahwa sebenarnya Yesus kalau mau disamakan dengan semua makhluk atau semua manusia, itu kelihatan perbedaannya, gitu loh. Jadi di dalam Injil sendiri sudah ditegaskan bahwa Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya, gitu. Karena penyertaan Yesus itu ada penyertaan Allah langsung di dalam diri Yesus. Dan itu yang saya pahami bahwa Yesus adalah firman Tuhan itu loh. Mungkin seperti itu Bang Zuma. Oke, silakan dijawab. Ya, biar dijawab Bang Zuma dulu. Iya, baik Bang. Di dalam kitab yang Anda genggam, di situ diterangkan bahwasanya anak-anakku, apabila kita melihat Yesus, maka apabila kita melihat Yesus, maka kita akan sama seperti Yesus, sebab Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Itu diterangkan di dalam 2 Yohanes 3, ya, 2 Yohanes 3 nomor 1 ya. Ada yang ingat nggak dalil ini? Apa itu? 2 Yohanes 3 nomor 2. Anak-anakku yang kekasih, apabila Yesus datang, maka dia akan sama seperti kita. Ada yang ingat? 2 Yohanes 3 nomor 2 ya? Dia datang pada waktu malam, bukan itu? Dia kalau itu dia datang pada waktu malam Yesus dan berkata Rabi, bukan? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya, kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya adalah Tuhan, maka kita juga Tuhan. Apakah betul? Tetapi kalau Yesus benar-benar manusia, barulah betul kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus ini manusia. Kenapa kemudian dia diberi kemuliaan, diberi keistimewaan? Karena dia dipilih, ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 43, Yesus berkata bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu kata Yesus tuh Bang. Jadi tidak mungkin kemudian Yesus itu berbeda dengan makhluk lain kalau dilihat dari segi dia diutus. Dia adalah jelas sekali, dia adalah kemudian manusia yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Karena dia diperintahkan berkata demikian, di Yohanes 4 nomor 34 juga dikatakan makanannya adalah melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhannya, maka itu yang Yesus lakukan. Anda pun sekiranya Tuhan memberikan Anda kewenangan sebagai utusan, sebagai wakil, sebagai duta,
di atas muka bumi ini, maka Anda pun bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah pencipta langit dan bumi. Andai saja Anda ditunjuk, tapi kan sayangnya yang ditunjuk itu adalah Yesus. Bang Pak Willy, sebelum kita lanjut, ini banyak kok begini gitu loh. Diperkenalkan diri lagi dulu baru nanggapi Pak. Diperkenalkan diri dulu Pak Willy, terus agama Anda apa? Silakan sebelum lanjut. Oh ya, nama saya Bapak Willy, saya agama Nasrani Pak. Oke, silakan lanjut Pak. Lanjut ya, boleh ya. Iya. Terima kasih Bang Juma. Iya, Saya sama-sama. tertarik nih di sini. Kalau kita membedah lagi di dalam Injil itu terlihat sekali, saya memegang bukti-bukti bahwa sebenarnya Yesus itu utusan, betul utusan, tapi bukan hanya melekat di dalam diri Yesus itu hanya seorang nabi karena dia memang kemarin itu dilahirkan, tapi keadaannya sekarang ini bahwa dia itu di luar daripada seorang nabi gitu loh. Apa buktinya? Yang pertama adalah di Matius 28 ayat 18. Itu dikatakan di sana, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Berarti kalau misalkan Yesus hanyalah sebagai nabi, nggak mungkin Yesus itu menguasai surga gitu loh. Terus kalau misalkan dia bersama dengan Bapa, itu berarti apa? Saya memegang di Yohanes 1 ayat 14 bahwa Yesus itu adalah firman. Gitu ya. Karena sekali lagi Yesus, kalau saya menyebut adalah Yesus, Yesus Tuhan, itu berarti Yesus harus menguasai surga. Itu yang pertama. Ada di Matius 28 ayat 18. Kemudian yang kedua, Yesus Tuhan itu Yesus harus menguasai juga jalan ke surga gitu loh. Ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak aku mengatakannya, tentu aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi untuk membawa kamu ke sana gitu. Itu artinya apa? Kalau enggak itu bukan Tuhan, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Atau seorang nabi itu nggak mungkin kalau memang dia punya kuasa seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Matius 10 ayat 39, Markus 8 55, Lukas 9 ayat 22. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya dan akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Itu artinya apa? Hanya seorang yang memiliki kuasa yang berhak mengatakan bahwa manusia boleh ke surga. Ini ditentukan saya yang berkuasa menentukan ke surga. Seorang nabi tidak boleh seperti itu. Itu pandangan saya, itu pendapat saya gitu. Oke, dijawab dulu ya. Dijawab dulu Pak, kepanjangan Yohanes 14:6 sama siap. Pak Juma, Yohanes 14:6 sama Matius 28:18. Silakan. Gimana? Yohanes 14:6 sama Matius 28:18. Yohanes 14 dari Oke, baik. Ya, Jadi satu hal yang perlu saudara pahami dulu ya, bahwasanya Matius ini tidak diketahui siapa penulisnya. Boleh Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Ini cuma dasar pegangan aja. Kemudian Matius ditulis tahun 60-an ke atas. Yesus itu datang kemudian di tahun 30 sampai tahun 33 dia melakukan penginjilan. Kita lihat berdasarkan penyelidikan orang yang bersaksi kepada penulis Yohanes. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau abang tadi ini kan satu, abang mencomot-comot firman dari sini, dari sini, dari sini, dari sini.
lalu memberikan kesimpulan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus jauh lebih hebat. Kenapa Yesus jauh lebih hebat? Karena Yesus memberikan segala firman. Kepada siapa? Kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Kristen. Kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17:8. Telah aku berikan kepada mereka muridku, dan muridku telah menerimanya, dan setelah menerimanya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Setelah seluruh firman sampai kepada mereka dari Yesus. Lah saudara hanya comot-comot ayat, tapi Anda mengatakan Yesus Tuhan. Murid-murid Yesus bukan comot ayat. Murid Yesus semuanya firman diterima dari Yesus, dan mereka percaya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Kira-kira hebat mana ilmunya antara murid Yesus dan Anda? Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus ini kemudian bukan hanya utusan biasa. Dengan Anda mengatakan Yesus itu utusan, maka Anda sudah harus belajar ke dalam kitab Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka ke dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya, dan Dia mengangkat dan menggendong mereka sejak dari zaman dahulu kala. Yesus hanya utusan, kata Tuhan, bukan utusan, aku. Makanya Yesus yang utusan berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Itu kata Yesus. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Mujizat-mujizat yang dilakukan kemudian di tengah-tengah Bani Israel, yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan utusan bernama Yesus. Lalu kemudian Anda membawa Matius tadi tentang Yesus berkuasa di bumi. Itu hoax. Apa kuasa Yesus di bumi? Tak ada. Untuk mendudukkan Bani Israel saja menjadi pengikutnya, itu nggak bisa. Kalau Kristen kan bukan pengikutnya. Untuk mendudukkan Bani Israel saja menjadi pengikutnya tak bisa. Bahkan untuk melumpuhkan Yudas tidak bisa. Mana kuasa Yesus di dunia? Tak ada. Dan Anda harus tahu, kalau di surga juga Yesus tidak berkuasa. Mana buktinya? Matius 20 nomor 23. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ini berbicara di surga. Di surga, siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak punya hak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang Bapakku telah menyediakan untuknya. Lalu kemudian, kemana perginya akal kita ketika kita berkata, kepadaku telah diberikan? Ayo, berarti Anda yang memberikan. Mau sehebat apapun Yesus, seunggul apapun Dia, unggul sebagai manusia, unggul sebagai Tuhan, unggul sebagai utusan Tuhan. Tetapi yang memberikan keunggulan itu adalah pencipta langit dan bumi, yang Yesus sendiri menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kemana akal kita ketika ada orang diberi kewenangan? Presiden memberikan kewenangan ke Bang Handi untuk ke Papua, menyatakan agar gubernur di sana menandatangani kemudian MOU. Lalu kemudian ada orang di sana menganggap Bang Handi ini dengan takjub. Wah, hebat kali Bapak ini. Ini rupanya presiden kita ya. Ternyata presiden kita namanya Bang Handi, matanya sipit, dia kayak tentara Petran. Itu kalau orang tidak menggunakan akal. Bang Handi mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa oleh presiden. Oh, lalu dia dianggap presiden. Itu namanya orang tidak gunakan akal. Yesus diberi kuasa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan, semua atas perintah Bapa. Makanya dia katakan, Bapa berkenan kepadaku disebabkan karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya manusia yang ditunjuk untuk melaksanakan kemudian titah dari Tuhannya. Nah, mari kita lihat.
kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Selesai. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, atau berkata-kata, akulah ini, akulah itu, akulah itu. Semua itu bersaksi kepada tentangku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Sekarang Kristen mengatakan, oh enggak loh, kalian, kamu itu bukan hanya utusan Tuhan biasa loh, kamu juga Tuhan loh. Nah, itu kata Kristen. Tapi kesaksian Yesus tidak begitu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Sederhana sebenarnya. Umat Islam itu hadir untuk membersihkan Yesus dari orang-orang yang, mohon maaf, yang ingkar terhadap Yesus. Umat Islam hadir untuk membersihkan Yesus dari paham-paham yang Yesus tidak ajarkan kepada murid-muridnya. Seperti saudara menganggap Yesus Tuhan, itu tidak pernah Yesus pahamkan kepada muridnya yang asli. Tapi silakan, itu iman saudara. La ikraha fiddin, saya tidak memaksakan sedikit pun. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Zuma. Kita berfokus kepada utusan tadi. Terima kasih, Bang Zuma. Saya nggak akan mengatakan saya pintar atau enggak. Saya tetap di sini mau belajar. Artinya saya akan terus menerus belajar untuk menyempurnakan iman dan kepercayaan saya, begitu ya. Di sini kita dari tadi fokus titik kita adalah utusan. Tadi saya katakan bahwa Yesus berbicara, dia itu utusan, betul. Saya imani Yesus itu utusan. Mari kita lihat di pada Matius 16 ayat 16. Saya tidak merasa diri saya pintar ya. Saya di sini dari awal saya mengatakan, Bang Suma, mohon maaf, saya mau belajar, begitu ya. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Yesus ditanya, menurut kalian siapa aku? Ada yang bilang Elia, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa menurut kalian tentang aku? Maka Petrus menjawab dengan tegas dan lantang, bahwa engkaulah Mesias, Putra Allah. Mesias di sini boleh dikatakan dia itu nabi, boleh dikatakan dia itu raja, boleh dikatakan dia itu di sana adalah imam. Jadi kalau teman-teman mengatakan Yesus adalah seorang nabi, saya pun mengimani gitu. Iya benar, Yesus adalah seorang nabi. Iya, raja. Iya benar, saya mengimani juga. Yesus adalah seorang raja, imam, dan nabi, gitu loh. Tetapi tidak stop sampai di situ. Dikatakan Mesias tidak hanya sampai di Mesias saja gitu loh, tetapi dilanjutkan Putra Allah yang hidup. Maka di sanalah terlihat bahwa Yesus itu benar-benar utusan dari Bapa, gitu. Jadi kalau utusan dari Bapa, berarti ada yang mengutusnya itu. Terputus Bang Andi. Bang Andi. Ketiduran Bang Andi, woi, bangun. Tidur. Bang Andi. Ada cerita seorang gadis melihat anjing dari lanjut. Mohon maaf, saya mengganggu. Ini apa? Aduh. Lanjut. Cas ininya mati. Lupa saya cas. Ya. 1,5 menit Pak. Baru Bang Juma yang tanggapi, sorry. Silakan. Oh iya, baik.
saya simpel saja. Tadi Bang Juma ada mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat 8 ya, bahwa segala firman yang disampaikan itu segala firman yang disampaikan telah kuterima itu. Saya menilai bahwa di situ dari sudut pandang saya sendiri itu berbeda gitu loh, Bang Juma. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan sendiri gitu loh, bukan Tuhan. Jadi saya pernah ditanya sama orang Muslim juga ya. Saya pernah ditanya, mengapa kamu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Lalu saya mengambil contoh, saya mengatakan saya ambil kertas dan pulpen, saya menulis firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman ini telah menjadi manusia. Makanya firman itu saya ganti dengan kata Yesus. Firman itu manusia, manusia namanya Yesus. Maka ketika firman itu diganti dengan Yesus, berarti Yesus itu Tuhan. Nah, menariknya adalah ketika saya mempelajari bahwa firman yang menjadi manusia itu seperti apa gitu loh. Apa prosesnya, bagaimana bentuknya. Bukan dia langsung turun jadi manusia atau setengah dewa atau seperti apa gitu loh. Saya mempelajari terus. Dan ternyata saya menemukan bahwa ketika Yesus belum lahir, itu sebelumnya adalah saya mau memutlakkan bahwa Yesus itu benar-benar seutuhnya itu firman gitu. Makanya dia adalah utusan yang datang langsung dari Allah. Oke, cukup Pak, ditanggapi Bang Juma dulu ya. Oh iya. Oke, silakan Pak Juma. Saya Iya. Iya, baik. Jadi gini Bang. Kalau Yesus itu adalah firman, itu pemahaman yang masih apa ya bilangnya, ejakulasi dini kurasa, tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Karena yang terjadi sebenarnya adalah Yohanes 1 nomor 1 itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan yang bersatu dengan Tuhan. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat berkata-kata itu adalah Tuhan. Betul? Kok bisa kayak gitu? Yes. Apa buktinya? Lihat aja. Di data nomor 14-nya. Sifat berkata-kata itu kemudian menjadikan daging. Seibarat kata, Tuhan bersama dengan mulutnya. Ketika mulutnya berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Tuhan atau hamba Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Tuhan, turun ke bumi sampai kepada Maria melalui Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, wahai Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Sang Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau akan melahirkan. Tuh, akan melahirkan. Berarti Yesus belum ada. Yesus belum ada. Yang ada hanyalah firman yang keluar, terlontar dari mulut Tuhan. Firman itu dihantar oleh Roh Kudus kepada Maria. Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa yang Maha Tinggi akan datang menaungi engkau, sebab itu anak yang kau kandung dan akan kau lahirkan itu akan disebut anak suci. Anak, siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Apakah sudah ada Yesus? Belum. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus adalah manusia suci yang dilahirkan oleh perawan suci dari firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Bukan Yesus keluar dari langit turun ke bumi, turun sampai di bumi langsung berjenggot, enggak. Yang datang adalah berupa kalimah, berupa perkataan, berupa instruksi, berupa ide yang keluar dari diri Tuhan. Wahai Roh Kudus, sampaikan kepada wanita tersebut, aku Tuhan yang menghendaki dia hamil dan melahirkan hambaku yang suci bernama Yesus. Apa yang terjadi?
Hamil tidak Maria? Hamil. Makanya Yesaya 55 nomor 11, apabila firman keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, sebelum apa yang kuperintahkan, yang kutitahkan, yang kuinstruksikan itu terjadi. Aku menginstruksikan, Maria, hamil. Hamil. Lahirkan hambaku bernama Yesus. Lahirkan. Makanya ketika Yesus lahir, apa kata dia? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa yang menghantarkan firman-Nya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menjemput lalu mengantarkan kepada Maria. Maria mengaktualisasikan perintah Tuhan. Hamil dia tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Subhanallah. Lalu ada kelompok orang-orang yang mengatakan, hamil tanpa suami. Oh, yang dihamilkan dan dilahirkan ternyata Tuhan. Ini paganisme terselubung dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Jadi yang datang itu adalah pemberitaan. Yang firman itu adalah ucapan. Yang disampaikan Roh Kudus itu ucapan, instruksi. Kalau Anda ingin kali menuhankan Tuhan, manusia, selayaknya yang Anda tuhankan itu siapa? Maria. Jangan Yesus. Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Maria itu dikatakan kuasa yang maha tinggi akan mengenaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak yang suci. Kalau anaknya saja suci, bagaimana ibunya? Jadi kalau Anda ingin kali menuhankan manusia, lebih baik Anda menuhankan ibunya Tuhan Anda. Ingat. Adalah hukum alam, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, kucing melahirkan kucing, manusia melahirkan manusia. Maria, manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti yang dilahirkan Maria adalah manusia. Yang dilahirkan secara suci, yang dilahirkan secara kudus. Karena itu bukan dihamili oleh laki-laki, tapi dia hamil atas instruksi Sang Yang Maha Tinggi untuk menciptakan kemudian hambanya yang suci untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada Bani Israel untuk menjadi seorang gembala sebagai pemimpin untuk Bani Israel. Jelas itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman, Anda keliru. Yesus itu bukan firman. Apa buktinya? Coba lihat. Di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Anda menjelaskan. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka kita kemudian sebagai penulis akan menuliskan. Maka firman itu telah menjadi tata surya. Karena ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi matahari. Jadilah hamil, jadilah melahirkan, lahirlah Yesus. Jadilah terang, jadilah matahari. Jadilah bumi, jadi alam semesta ini. Jadi bumi kita ini, dunia kita ini. Jadilah Pluto, Plato dan seterusnya. Semuanya, jadilah Mars, semuanya jadi. Pada mulanya adalah firman. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus tak ada. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah. Hamil, wahai Maria. Hamil, adalah Yesus. Tanpa perintah, Yesus tak ada. Tanpa kuasa Tuhan, Maria nggak hamil. Kecuali digagahi oleh suaminya. Ini, makanya saya katakan ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, mohon maaf, bahasa sederhana saya katakan itu pemahaman ejakulasi dini. Terlalu terburu-buru, tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Demikian. Semangat saya. Baik, terima kasih Bang Jumat. Tadi saya terpotong dan belum menjelaskan lebih detail ya. Ini yang saya tangkap, ini yang saya sampaikan ini bukan dari kata-kata saya, tetapi dari kata-kata Yesus sendiri. Ya. Pertama, Yesus itu memutlakan dirinya itu sebagai firman. Dari mana saya tahu? Yang pertama, sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman. Betul atau enggak? Sebelum Yesus
Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman, gitu loh. Nah, lalu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua dikatakan bahwa dengan demikian, contoh di dalam Matius 2 ayat 17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Yeremia kepada siapa? Yesus. Halo? Halo? Iya, Begitu juga lanjut. semuanya. Terus ada kata penggenapan. Genaplah nas ini ketika dibacakan. Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkan. Jika kamu percaya Musa, kamu juga akan percaya karena Musa menuliskan tentang aku. Itu semua Yesus katakan sendiri bahwa dialah sedang menggenapi firman yang ada sebelum dia lahir. Itu yang pertama yang saya mau katakan tadi itu ya. Makanya dikatakan tadi apa? Semua firman yang telah engkau sampaikan itu ketika Yesus belum lahir, bahwa itu di bangsa Israel ada firman. Yesus mau mengatakan bahwa ketika semua firman yang engkau sampaikan itu telah kuterima dan akan kusampaikan juga kepada mereka, dan mereka juga menerima. Jadi ini perkataan Yesus sendiri bahwa dia sedang menggenapi firman yang ada atau firman sebelum Yesus lahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah langsung. Halo? 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 Iya, lanjut Bang. Halo? Ya terusin Bang. Ya, terusin ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah. Itu artinya apa? Yesus itu bukan manusia gitu. Dia sesang firman yang diutus, datang langsung ke dunia gitu loh. Contohnya di mana? Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Allah. Coba dicek. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian Yesus berkata juga di dalam Yohanes 8 ayat 23. Kamu dari bawah, aku ini dari atas. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga. Itu kata-kata Yesus semua loh. Menunjukkan bahwa apa? Dia itu memang firman gitu loh. Firman yang turun langsung dari Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri menyampaikan firman. Ini saya kasih perumpamaan, contohnya seperti ini. Kalau ada satu orang, sentralnya katakanlah Budi, gitu kan. Kemudian ada 4 orang. Orang pertama ini ingin menyampaikan pesan dengan menyebut Budi berkata atau kata Budi. Lalu sampai ke orang keempat, kemudian sampai kepada Budi sendiri. Apakah Budi langsung mengatakan Budi berkata atau kata Budi? Enggak. Lalu Budi sendiri yang ingin menyampaikan itu, Budi mengatakan apa? Aku berkata. Itu Yesus loh. Jadi Yesus menyampaikan firman itu dengan ucapan aku berkata sesungguhnya. Nah itu firman. Boleh dicek di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tetap tidak akan berlalu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ini perkataan Yesus sendiri langsung bahwa dia adalah sang firman gitu loh. Nah bedanya antara saya tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Enggak ya. Itu dua identitas yang berbeda. Contoh seperti ini ya. Saya ingin mungkin teman-teman atau Bang Zuma mungkin mau sebenarnya sih poinnya itu ada di dalam Tritunggal sih sebenarnya. Kata utusan itu sebenarnya masuk ke dalam poin Tritunggal yang inti pokoknya itu. Karena apa? Saya akan memberi contoh ya. Seandainya saya membawa Bang Zuma berdiri di depan menghadap sebuah laut. Lalu laut itu di dalamnya pasti ada air. Dan ketika kita ambil contoh katakanlah dayung atau apa kita cedok, maka muncul namanya apa? Air laut. Ketika tadi pertama kali saya bilang, Bang, kita menghadap melihat laut. Sekarang kita cedok air, namanya air laut. Lihat, di belakang itu ada kata laut. Apakah itu dia laut? Bukan. Dia air yang keluar dari laut. Makanya namanya air laut. Seperti itu, perumpamaan saya seperti itu. Jadi seolah-olah Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan seperti itu gitu loh. Saya mengatakan Yesus adalah firman Tuhan.
laut pasti punya air. Airnya itulah yang keluar. Yesus mengklaim bahwa dia itu seperti itu, gitu loh. Dan itu penilaian saya pribadi bahwa Yesus itulah Sang Firman. Jadi ketika saya mengeluarkan air itu, lalu saya cicip, kemudian ada rasanya asin, itu berarti mengandung apa? Garam laut. Betul? Laut, air laut, dan garam laut. Apakah itu laut? Bukan. Itulah 3 identitas dari Tritunggal sebenarnya. Makanya yang dari tadi saya setuju dengan pertama kali Bang Zuma bilang ada 2 identitas di situ. Saya percaya, saya setuju gitu loh. Saya ngamini bahwa Yesus adalah Sang Firman. Firman Tuhan itu. Apa alasannya? Dari yang tadi saya sebutkan. Ada 3 yang mutlak di dalam diri Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itulah Sang Firman itu, gitu loh. Oke, cukup Makanya, Pak. Ditanggapi dulu. Ya, cukup. Ya. Lanjut, Pak. Jangan, sorry. Baik, silakan Pak Juma. Iya, analogi. Laut ketika diambil seember, tetap saja air. Air laut adalah air. Diambil seember, dibawa kemanapun tetap aja air. Ya, karena massa dan juga rasa, lalu kemudian cakupan muatan di dalamnya adalah hal yang sama. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus manusia, Bapa yang ada di langit manusia? Yesus manusia, tidur, ngantuk, lapar, yang ada di langit juga demikian adanya gitu. Coba sekali lagi saya katakan, masih ejakulasi dini, belum sampai kepada kematangan berpikir. Analogi Anda itu seibaratkan Anda adalah satu manusia utuh. Ketika kemudian tangan Anda saya putus atau diputuskan, trak, lalu tangan Anda selengan itu diberikan kehidupan sendiri, kesadaran sendiri, dan kehendak sendiri. Apakah Anda masih mau mengatakan bahwa tangan Anda adalah Anda? Sedangkan tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Sama seketika dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Bapa memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Ketika Anda memiliki hidup utuh dalam tubuh Anda, kemudian tangan Anda terpotong dari Anda, lalu tangan Anda itu memiliki hidupnya sendiri, memiliki kesadarannya sendiri, memiliki kehendaknya sendiri. Apakah tangan Anda masih bisa disebut sebagai Anda? Tidak. Kenapa? Karena tangan Anda sudah berdikari, berdiri sendiri, meskipun tangan Anda berasal dari Anda, tapi tangan Anda bukan Anda. Karena Anda punya kehidupan sendiri, tangan Anda juga punya kehidupan sendiri, meskipun tadinya Anda dan tangan Anda adalah satu. Itu analogi Anda. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yang kedua, Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tangan Anda sudah memiliki kehendak sendiri. Anda juga memiliki kehendak sendiri. Maka tangan Anda yang berasal dari Anda, itu bukan Anda lagi, itu adalah pribadi yang baru. Segala sesuatu yang keluar, yang datang dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Suara yang keluar dari Anda bukan Anda. Ingus yang keluar dari Anda bukan Anda. Yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Coba sekali-sekali baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda kemudian membawa Trinitas, saya tadi sudah lebih awal menyampaikan kepada saudara seperti yang tertulis di dalam kitab saudara sendiri, bahwasanya apabila Yesus datang, maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kita akan sama seperti Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus adalah Trinitas, berarti kita ini berapa tas? Sebab kita dan Yesus adalah sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kalau Yesus Trinitas, konsep sama Trimurti, maka coba Anda jawab kepada saya. Kalau Anda sama dengan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, itu bukan Trinitas lagi. Berapa tas itu? Jadi analogi Anda itu, Anda air laut, kemudian diambil, kemudian air lautnya itu tetap saja air laut, kemanapun dia pergi. Sayangnya, analogi Yesus turun ke bumi, kalau Anda mengatakan yang di laut, yang laut itu adalah Bapa yang ada di langit, dan Yesus adalah air yang seember dari laut, sayangnya pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Air yang ada di ember serupa dengan air yang ada di laut. Air yang ada di periuk serupa dengan air yang ada di laut. Air yang Anda ambil dari laut serupa dengan air yang ada di laut. Sedangkan Yesus tidak serupa dengan pencipta langit dan bumi. Analogi Anda keliru. Masih ejakulasi dini. Belum mencapai kematangan berpikir. Silakan. Ya silakan Pak. Jadi sebentar ya Bang ya. Ini penonton semua kok izin ya penonton semua bahwa saya ini Handi Slebes. Ini bukan Handi Ote nih yang ngomong. Yang ini via telepon. Karena ini Pak Willy adalah seorang Kristen. Ingin diskusi dengan Mbak Nyuma tapi dia nggak bisa masuk TikTok. Dia minta ke saya dari sore kan gitu. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, menarik ini Bang Cuma. Saya benar-benar suka dengan pembahasan seperti ini. Tadi Bang Zuma mengatakan manusia, Yesus itu manusia, gitu ya. Karena dari awal dia dilahirkan, betul. Tapi lihat, ketika dia menjadi manusia, dia tidak selamanya akan menjadi manusia, begitu Bang Zuma. Jadi tahunya dari mana? Ketika saya mengatakan bahwa ketika dia kemarin lahir, dia tidak akan selamanya menjadi manusia, gitu loh. Itu pandangan saya melihatnya dari Yesus ketika dia membawa 3 orang murid di dalam Injil naik ke atas gunung, ya, dan tercatat semuanya itu. Halo. Ya terusin Pak. Ya lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi Yesus itu tidak selamanya akan menjadi manusia, gitu loh. Karena apa? Ketika tercatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, terutama di Matius 17 ayat 1, Markus 9 ayat 2, Lukas 9 ayat 28, Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu Yesus sudah membuktikan, memberitahu kepada 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melihat bahwa Yesus berubah rupa menjadi cahaya yang bersinar. Dan di samping kanan kiri itu ada Elia dan Musa. Gitu loh. Kenapa 3 orang murid ini tahu bahwa itu Elia, itu Musa? Padahal jarak mereka lahir dengan Yesus itu berbeda jauh sekali. Karena pandangan saya bahwa ketiga murid itu melihat wujud rupanya Elia dan Musa itu berbentuk manusia. Itu menandakan bahwa dulu dia manusia, sekarang dia manusia, dan akan datang dia akan berubah. Rupanya seperti manusia, gitu loh. Berbeda dengan Yesus. Ya, jadi pandangan saya bahwa Yesus tidak akan selamanya menjadi manusia, begitu. Karena dia akan melepaskan kemanusiaannya ketika dia sudah sampai di surga, gitu loh. Wujudnya akan berubah. Dan di sanalah kita tahu bahwa Yesus saat itu tidak berada bersama manusia.
berarti dia bersama penghuni surga. Nah, disitulah saya baru mengenal dan tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya melekat kemanusiaannya dia. Sehingga saya boleh menyimpulkan, kalau tidak sebagai manusia, dia sebagai apa? Itu. Dan itulah yang saya benar-benar meninggikan dia, bahwa dia adalah sang firman Tuhan itu. Begitu, Bang Juma. Oke, baik. Sekali lagi mohon maaf nih kawan ya. Di sini kita sama-sama menguraikan materi yang pada tujuannya adalah edukasi. Kenapa saya kemudian mengatakan taruh dulu Pak ya. Betul, belajar. Saya belajar. Iya. Saya suka belajar, Pak. Kenapa saya mengatakan kemudian pandangan-pandangan saudara saya ini terlalu ejakulasi dini, karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetapi itu nggak apa-apa, itu adalah kepercayaan. Sekarang gini, kitab Anda menuturkan kemudian 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Itu satu. Yang kedua, Ibrani 13:8. Yesus kemarin, sekarang, dan selama-lamanya tetap tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara, Yesus yang pertama kali datang itu di dalam Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. 2. Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini dia lahir sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1:7. Naik ke langit sebagai manusia. Yohanes 3:13. Duduk di samping Tuhan di surga. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya. Matius 16:27 sebagai manusia. Menghakimi kelak. Di dalam Yohanes 5:27 sebagai manusia. Kapan dia berubah? Gak pernah. Selama-lamanya dia manusia. Duduk di samping di surga manusia, turun untuk kedua kalinya manusia, menghakimi sebagai manusia. Tak pernah dia berubah. Bahkan yang Anda sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, 1 Korintus 15:28, Yesus menaklukkan dirinya. Karena hanya ada satu Tuhan kelak nantinya, yaitu Allah. 1 Korintus 15:28. Nah, kalau itu juga tidak mempan, silakan Anda baca 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita ini apa bang? Manusia atau Tuhan kita ini? Manusia kita kan? Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita ini apa sebenarnya ini? Kita ini manusia kan? Nah, Yesus akan datang dan kita akan melihat keadaan yang sebenarnya Yesus itu. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Pertanyaannya, kita ini Tuhan? Bukan. Yesus Tuhan. Loh, tapi kita akan sama dia. Berarti yang betul adalah Yesus tetap sama kemarin, sekarang maupun yang akan datang. Dia tetap anak Maria, anak manusia. Sama seperti kita anak manusia. Saya minta saudara menelaah lagi 1 Yohanes 3:2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya.
kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau orang Kristen mengatakan nanti kelak di surga Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka saudara-saudara Kristen juga Tuhan. Apakah itu betul? Tidak. Saudara-saudara Kristen adalah manusia, maka Anda akan melihat Yesus sebagai manusia. Jadi tidak ada jalan untuk menuhankan Yesus, tak ada jalan. Kecuali aliran kepercayaan yang mendoktrin dan mendogma itu. Selama masih membahas Yesus, maka bahasan Yesus diselimuti dan dikelilingi oleh kemanusiaannya. Kenapa? Dia bukan hantu, dia bukan hewan, dia bukan malaikat, dia adalah manusia. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Yesus terciduk manusia. Maka celakalah orang yang menuhankan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu bukan manusia, atau Anda mengatakan, oh memang kami mengaku Yesus itu manusia Bang Suma, tetapi Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda adalah planos. 2 Yohanes 1 nomor 7, berarti Anda adalah antikristus. Apa planos itu? Penipu, pembohong, penyesat. Apa penipu, pembohong itu? Pembohong dan penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus itu manusia memang, tapi lihat di gereja, Anda menyembah siapa? Menyembah manusia? Bukan. Anda menyembah apa yang Anda katakan Tuhan. Berarti mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tetapi prakteknya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda pembohong, Anda penipu, Anda antikristus. Sekali lagi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah planos itu? Siapakah planos? Planos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya pembohong, penyesat, antikristus. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah antikristus itu, dialah penipu itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, saya mengaku loh Yesus itu manusia. Yes, di mulut. Tapi di iman, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Anda adalah pembohong, penipu. Demikian. Oke, halo. Silakan Pak. Ya, saya masih tetap ada satu argumentasi buat Bang Zuma. Silakan. Kalau kita lihat dalam Matius, Markus dan Lukas, itu ada diceritakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan dan kuasa. Ya, sekali lagi, anak manusia akan datang di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, apakah itu manusia? Apakah itu bisa seorang manusia yang seperti itu? Tercatat di dalam Matius 25:31, Matius 16:27, Markus 13:26, Lukas 21 dan 27. Saya langsung bertanya itu, apakah itu mencirikan bahwa itu seorang manusia? Apakah itu bisa mencirikan bahwa itu seorang nabi atau raja atau imam yang seperti itu? Jadi kalau memang masih saya mengatakan bahwa Yesus tetap manusia, itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa disinkronkan dengan ayat ini gitu. Karena apa? Dia datang dalam kemuliaan dan kuasa. Berarti tidak ada manusia yang bisa datang seperti itu sebagai manusia dengan kuasa dan kemuliaan gitu. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Halo, halo. Silakan. Halo, ya. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Maksud saya Boleh, seperti itu. boleh. Karena saya melihat bahwa ada data-data yang lain yang menunjukkan dan mengatakannya bahwa itu sebenarnya kalau kita pikir dan kita rasa itu nggak mungkin gitu loh. Jadi buat saya adalah ada data-data lain yang menunjukkan bahwa ternyata setelah Yesus melepaskan kemanusiaannya, Yesus nggak akan menjadi manusia lagi gitu loh. Mungkin yang
Bang Suma katakan tadi di 1 Yohanes itu kemuliaan yang sama. Itu. Kita akan sama dengan Yesus itu dalam kemuliaan. Bukan dalam wujud dan rupa. Mungkin ya. Yang saya belum menelaah lebih dalam 1 Yohanes yang tadi Bang Zuma katakan. Karena pasti ada kata-kata di dalam sana yang mengatakan perbedaannya gitu loh. Cuma saya tetap fokus karena cerita Yesus itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu. Jadi saya terus menerus mengupas di sana gitu. Saya tidak keluar dari konteks daripada ini gitu loh. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa rasanya kok berbeda gitu loh. Dengan data-data yang ditunjukkan yang ada seperti ini kok rasanya nggak pas gitu loh menurut saya. Demikian, Bang Suma, silakan. Ya, baik. Masya Allah. Jadi tolong setelah ini Anda mendengarkan uraian kata per kata dan bentuk kalimat supaya pesan saya itu sampai. Jadi gini, ketika Yesus itu datang, Anda lihat di Bible bagaimana iblis berusaha kemudian menyesatkan Yesus dan pengikutnya. Iblis senantiasa mencoba Yesus. Iblis senantiasa kemudian mempengaruhi orang-orang untuk mengkhianati Yesus. Iblis senantiasa kemudian merasuki orang-orang agar mencelakai Yesus. Itu fakta. Yang kedua, iblis tidak hilang ketika kemudian Yesus itu telah disalibkan. Iblisnya tidak berhenti. Ada kekuatan di dalam diri iblis untuk menjalankan aksi bagaimana Yesus ini bisa dituhankan. Terbukti. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu satu. Yang kedua, ketika saudara kemudian menganggap Yesus ini Tuhan, karena alasan-alasan dia akan datang kemudian dengan malaikat-malaikatnya. Ini Yesus yang mengatakan, bukan. Bukan Yesus yang berkata demikian. Lalu siapa yang berkata demikian? Ya pengarang. Dari mana mendapatkan ilmu itu? Tanya diri Anda. Sebab di dalam kitab yang sama yang Anda punya, Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua juga memiliki malaikat-malaikat. Bahkan kalau Anda melihat kemudian di dalam Wahyu 12 nomor 7, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Sementara Yesus ketika dia masih ada di bumi, dia tidak pernah mengatakan kalau dia itu punya malaikat. Dia nggak pernah mengatakan aku punya malaikat. Tapi setelah terangkat ke langit, tulisan-tulisan muncul belakangan mengatakan Yesus akan datang beserta dengan malaikat-malaikatnya Yesus. Padahal sesungguhnya kalau itu dipaksakan, Yesus hanya ditatang oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 6. Kata iblis apa? Ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau. Jadi kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya bersama dengan malaikat-malaikatnya, bukan malaikat Yesus, tapi malaikat yang Tuhan berikan untuk mengawal Yesus. Nah sekarang coba Anda bandingkan pemahaman saudara yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan pemahaman Yesus ketika dia datang mengajar. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Setelah firman itu sampai, apakah itu Taurat menurut Anda, menurut asumsi Anda, apakah itu Mazmur, apakah itu Yesaya, atau apapun itu, endingnya muridnya percaya Yesus itu sebagai apa? Utusan.
Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan. Kesaksian yang muncul berikutnya ditopang oleh penulis-penulis yang Yesus sendiri tidak mengenal penulis tersebut, menghantarkan Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Sekarang ilmu Anda tinggi mana dengan Yesus? Yesus sendiri bersaksi dia utusan Tuhan. Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira yang harus saya percaya sebagai orang yang berakal, Yesus atau Anda? Karena Yesus di dalam Matius 7, orang-orang yang jauh lebih hebat dari saudara, yang sampai pada level bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, pun diusir oleh Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa? Bukankah orang ini ilmunya terlalu tinggi sampai dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus? Tapi kenapa diusir? Dianggap sebagai penyesat. Yang lalu apesnya lagi, Yesus mengaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah mereka bermujizat dengan memanggil namamu? Bukankah mereka mengusir setan dengan memanggil namamu? Kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Menyembah Yesus itu kehendak siapa? Menuhankan Yesus itu kehendak siapa? Beribadah kepada Yesus itu kehendak siapa? Bukankah dia hanya jalan? Bukankah dia hanya kebenaran? Bukankah dia hanya hidup? Menuju kepada siapa? Menuju kepada Bapa yang ada di langit. Dia bukan tujuan, dia hanya jalan. Dia hanya membawa kebenaran. Dia hanya memberi hidup kepada siapa yang mengikuti jalan dan kebenaran yang ditunjukkan. Makanya dikatakan hidup kekal itu mengenal dia satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai utusan. Lalu Kristen ini dari mana? Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Yang diterima kemudian pemujaan-pemujaannya kepada Yesus, yang bermujizat pakai nama Yesus, hanya mereka Bani Israel yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan saudara Kristen. Kenapa saudara Kristen juga bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Karena kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, bahkan Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai nomor 9, bahwa penyesat itu mampu kemudian melakukan mujizat-mujizat. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda masih ada satu hal, yaitu bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya dikawal dengan malaikat-malaikatnya, ingat, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya punya malaikat. Yang punya malaikat itu iblis, naga, si ular tua. Kemudian, ingat, di dalam Matius 4 nomor 6, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan. Karena iblis mengatakan malaikat, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau. Jadi tidak ada jalan, Bu. Karena Yesus sendiri telah mengatakan itu. Jadi kalau Anda memaksakan untuk menuhankan Yesus, silakan. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, siap-siaplah diusir oleh Yesus. Karena Yesus yang Anda percayai, Yesus yang menghantarkan Anda menuhankan oknum yang bernama Yesus, itu bukanlah Yesus yang Nabi yang datang kepada Bani Israel, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, Ananias, dan penulis kitab Wahyu. Itulah yang membimbing saudara menuhankan yang bernama Yesus, dan kelak Yesus akan mengusir saudara. Demikian. Baik, mungkin kita closing ya. Saya silakan. Statement. Iya. Ya, mungkin saya closing statement karena tadi Pak Suna bilang ada endingnya sudah tadi pembahasannya Pak Suma. Gak apa-apa. Saya berbeda pendapat itu wajar. Saya senang gitu loh. Tapi izinkan saya untuk menerangkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa saya lupa di Matius berapa yang Tuhan Matius 7:21. Matius 7:21. Ya, itu ya. Aku telah bernubuat dan aku telah mengusir setan dengan namamu. Tolong Bang Zuma perhatikan di sana bahwa di sana tertulis adalah penyalah engkau pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah mengusir setan dengan nama Yesus ketika saya bertemu dengan orang di
tengah jalan, contoh katakan seperti itu, saya bertemu dengan orang yang kerasukan setan, lalu saya ngusir dalam nama Tuhan Yesus, dia hilang setannya, dia sembuh, langsung dia memuliakan Allah. Apakah itu pembuat kejahatan? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga dikatakan bahwa semua pembuat kejahatan, saya berdoa, orang yang sakit saya sembuhkan. Apakah dalam nama Yesus saya menyembuhkan orang dan orang itu sembuh, lalu orang itu memuliakan Allah? Apakah itu termasuk pembuat kejahatan? Nah, itu yang mesti Bang Zuma tadi review ya. Karena di sana tadi terdapat dua kata, pembuat kejahatan dan pekerjaan, bahwa mengusir setan, membuat dalam nama Yesus itu pekerjaan yang bukan jahat gitu loh. Tapi yang jahat adalah ketika saya mau mengusir setan, tetapi setelah dia sembuh, lalu di ujung sana ada kotak tolong dong, isi uang itu yang sesuai saya mau, itu pembuat kejahatan. Seperti itu. Jadi Yesus mau mengusir orang-orang yang pembuat kejahatan yang seperti itu. Jadi saya tadi menangkap dari bawah ya. Terakhir Bang Zuma tadi menyampaikan seperti itu, saya mereview. Satu. Terus yang kedua, Bang Zuma, mohon maaf, kita berbeda nggak apa-apa. Tetapi saya ketika mengatakan Yesus Tuhan, itu bukan dari iblis, itu bukan dari roh jahat. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Terletak di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Petrus ditanya, siapakah, Yesus bertanya kepada murid, siapakah aku menurut kalian? Petrus dengan lantang mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Apa jawab Yesus? Bukan engkau yang ngomong, tapi Bapa yang ngomong. Itu artinya apa? Bahwa ketika saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya. Itu bukan roh jahat, bukan. Itulah Roh Kudus, gitu loh. Karena ada Roh Kudus. Makanya tadi yang saya katakan Tritunggal itu. Yesus itu firman dan ada roh. Apa yang membedakan? Bahwa yang membedakan itu adalah ketika Rohku tinggal di dalam kamu, dialah yang akan memuliakan aku. Saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu begitu mulia. Itu karena ada Roh Kudus. Bukan saya, bukan seorang manusia. Contoh katakanlah ini, saya adalah Willy, bukan saya ngomong, gitu loh. Saya bisa mengatakan itu karena ada Roh Kudus. Jadi juga bukan karena roh iblis atau roh jahat yang menyesatkan bahwa itu akan masuk neraka. Enggak. Kita berbeda, nggak apa-apa ya. Kita berbeda di sini. Karena sejauh yang saya bisa rasakan, apa yang saya alami, itu yang saya bawa ke dalam kehidupan, gitu loh. Bahwa Yesus itu adalah hidup. Dia bukan cerita dongeng, dia bukan yang dulu hanya sebatas manusia atau nabi, tapi dia hidup. Dia ada, dia saat ini ada, tinggal. Ini closing statement loh Pak. Ini kan closing Pak. Di persingkat. Ya, closingnya. Jadi kesimpulan saya adalah ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya, itu bukan seorang manusia yang bisa mengatakan seperti itu, bahwa itu karena Roh Kudus. Jadi kesimpulan saya yang terakhir adalah kita nggak mungkin bisa mengkristenisasi orang-orang atau menjadikan orang itu Kristen atau membuat orang itu bisa menyebut Yesus itu Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus yang turun. Oke Pak. Jadi closing saya seperti itu. Oke, begitu dari saya. Ya, Abang jangan tutup teleponnya dulu, dengarkan closing statement Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Itu Ya. dari saya. Sebaliknya saya katakan kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, itu dibimbing sama iblis. Karena Roh Kudus itu adalah pembawa kebenaran. Tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menipu manusia dibilangnya Tuhan. Mazmur 119:43, jangan sekali-kali mencabut firman kebenaranmu dari mulutku, sebab aku berharap kepadamu hukum-hukummu. Yohanes 15 nomor 26,
jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus bersaksi bahwa Roh Kudus akan datang keluar dari Bapa dan bersaksi tentang Yesus. Kesaksiannya itu pasti tidak akan mungkin berbohong. Yohanes 16 nomor 8, dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, dan dia akan mengajarkan kebenaran, bukan kebohongan. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah roh yang membawa kebenaran, bukan roh yang membawa kebohongan. Anda membawa Matius 16. Di situ dikatakan Mesias. Coba saudara gali lagi. Mesias itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan. Itu manusia yang diurapi. Mesias adalah manusia yang ditahirkan. Mesias adalah manusia yang diurapin. Dan bukan hanya Yesus yang Kristus, bukan hanya Yesus yang Mesias, bukan hanya Yesus yang diurapin. Yesus Kristus, oke. Tapi ingat, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Harun, Elisa, Salomo, semua juga adalah Mesias. Yang saya sebutkan namanya tadi ini adalah Mesias semua. Kalau Yesus dituhankan karena dia Mesias, berarti Salomo Tuhan, Elisa Tuhan, Harun Tuhan, Saul Tuhan, Daud Tuhan, Kores Tuhan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, bla bla dan seterusnya, silakan. Silakan aja. Lalu Anda mengatakan, bermujizat pakai nama Yesus, lalu ada celengan. Oh, itu asumsi liar. Itu ejakulasi dini pendapat. Anda tidak memiliki kematangan berpikir. Coba Anda baca Matius 7. Habis ini, Anda turun dari sini, saudara saya tolong buka Bible. Baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Kalau akal saudara sehat, Anda akan malu dengan pernyataan Anda terakhir tadi. Yang dimaksud oleh Yesus penjahat itu adalah Kristen. Kenapa Kristen? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Tidak ada Bapa berkehendak manusia melakukan hukum Roma, hukum Galatia, hukum Efesus, hukum Korintus, hukum Filipi, hukum itu. Paulus punya merek. Tidak ada Tuhan berkehendak agar manusia kemudian mengikuti 13 bukunya Paulus. Tidak ada Bapa berkehendak agar mengikuti Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tidak ada. Kehendak Bapa adalah menjalankan hukum Taurat. Kristen menjalankan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Di mulut, yes, namanya juga Kristen. Jadi kalau Anda membaca kemudian Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, di mana Yesus mengusir orang-orang yang menyembahnya, barulah Anda menyadari, harusnya Anda malu mengucapkan ucapan barusan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu adalah nabi, tapi palsu. Lukas nabi, palsu. Markus nabi, palsu. Penulis Matius, penulis Yohanes, nabi, tapi palsu. Kenapa palsu? Bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan nabi, menerima firman Tuhan. Mereka penulis kitab kanon, bukan penerima firman Tuhan. Mereka adalah penerima kesaksian-kesaksian orang, lalu dicatatnya. Begitu juga Paulus. Paulus bukan berasal menerimanya dari Tuhan, bukan. Tapi menerima dari makhluk. Halus. Di dalam Galatia 1 nomor 12 Anda baca. Aku menerima firman bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ingat, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang mengaku Yesus. Jadi, tidak ada kemudian kehendak Bapa di perjanjian baru. Kehendak Bapa semuanya di perjanjian lama. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku.
bernubuat pakai namaku. Itu buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kalau ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini, kamu menemukan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mereka adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut penyelidikan orang yang menulis kitab Matius. Tertulis di mana? Matius 7. Nomor berapa? Nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu, Bung. Dan kalau Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, siap-siap diusir oleh Yesus. Saya kira begitu diskusi kita. Saya senang, saya bangga kepada saudara berdiskusi dengan baik. Betul yang Anda katakan, kita beda pendapat. Yes. Anda Kristen, saya Muslim. Saya hanya berusaha mensucikan Yesus, membersihkan Yesus dari lingkaran orang-orang yang ingkar terhadapnya, yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya Yesus. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi keluar dari Kristen. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi mu'alaf. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Makasih Siap. banyak Bang Juma. Salam Silakan. saya kenal. Siap. Dari saya. Bang, sebelum pamit Bang, saya mau nanya, sebenarnya Pak Will ini sembahan Anda ini Yesus atau Bapak sembahan Anda, Bang? Sembahan saya yang saya katakan tadi, Tritunggal. Jadi di dalam Allah ada firman, ada roh. Yang mana, Pak? Namanya sebut satu nama, Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Yesus. Yesus. Oh, berarti Pak Will ini nggak menyembah bapaknya Yesus? Menyembah. Berarti sembahan Anda dua? Jadi, bukan. Tetap satu. Sama seperti yang tadi saya katakan. Bahwa kalau misalkan saya membawa Bang Hendi menghadap laut. Lalu di dalam laut itu ada air. Ada garam juga kan? Bang, saya nggak perlu analogi. Enggak. Maksudnya ini asumsi. Argumentasi saya. Kan gini Bang, ada tuh. Ini cuma terakhir nih Bang. Kan gini loh Bang, kita tutup ya. Sekarang kan sekarang Yesus udah dinaik ke surga nah, sesuai dengan Bible Bapak. Betul. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus tetap manusia, ada Roh Kudus. Jadi ada 3 oknum, 3 pribadi yang berbeda. Yang mana yang Anda sembah? Saya menyembah Yesus di dalam. Jadi semacam gini, saya kasih contoh, satu lingkaran, ada lingkaran di dalamnya, ada lingkaran lagi gitu loh. Bisa nggak sih Pak tidak pakai contoh langsung menyebut gitu? Yesus, Ya, saya udah. menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah anaknya Maria gitu ya? Anaknya Maria. Iya. Jadi Tuhan Anda anaknya Maria gitu ya? Sembahan Anda. Oke. Anaknya Maria. Iya, makasih. Makasih Pak. Lain kali. Baik, terima kasih. Lain kali masuk TikTok ya Pak. Nanti pelajari masuk TikTok ya. Oke. Siap, Oke. siap. Makasih Pak. Selamat malam. Oke, makasih. Ya, selamat malam. Gimana pertanyaan saya terakhir banyak Pak? Ya, pertanyaan yang mudah tapi sulit hanya akan melahirkan deretan orang-orang yang diterangkan di dalam Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bang Handi dengan pertanyaan itu akan membuat orang berjejer semakin banyak nipu dirinya. Itu Bang Handi. Silakan. Kalau berhenti menipu dirinya berarti dia mempergunakan akalnya kembali ke Islam. Itu intinya kan? Iya. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman ini saya umumkan, ini saya banyak di framing ini. Ini Andi Selebes kok jadi oten gitu loh. Melawan Bang Juma. Jadi tadi sore beliau menelpon, saya ingin diskusi dengan Bang Juma. Tapi saya nggak ngerti TikTok. Biasanya saya di StreamYard begitu. Saya bilang cobalah tanya keluarga. Sampai sekarang nggak bisa. Jadi next ya mudah-mudahan beliau besok bisa belajar TikTok supaya beliau bisa langsung naik kemari gitu. Itu aja sih teman-teman ya. Semoga beliau bisa langsung ke sini, nggak melalui saya lagi. Untung alat saya canggih, Bang, cuma bisa ngerilek kayak begini bersih gitu loh. Jadi kayak suara saya beneran, aduh capek gue di framing kayak kok Bang Handi yang diskusi sama Bang Juma gitu loh. Ya, jadi yang dikatakan Bang Handi dan yang tadi adalah satu.
Nah itu dia. Pala dua oknum, satu dekat sama. Jadi itu saya umumkan teman-teman, ini via telepon. Ibarat kata dia itu di luar mendengarkan saya relay melalui mixer, terus kemudian nggak bisa mendengarkan suaranya secara jernih kan begitu. Kayak radio zaman dulu lah ya gitu ya. Kayak radio zaman dulu gitu. Ya. Berarti closing dia tuh terakhir yang pertanyaan Bang Handi lah ya. Ya, saya simpan lah pertanyaan itu untuk siapapun. Ini saya dulu ingat ada namanya Josias Lengkong itu. Waduh, dokter dia. Saya tanya kayak gini, gue diomelin nih, pertanyaanmu kayak anak SD. Terus saya bilang, Pak Pendeta, kalau anak Anda yang pulang sekolah anak SD Jawa, tanya gimana? Kata dia apa? Anak kecil belum boleh pelajari itu. Anak kecil nggak boleh. Anak kecil itu cuma nyanyi doang. Ajaran kasih gitu, nyanyi rohani gitu. Nggak boleh. Makanya paling bingung tuh teman-teman lu belajar pertanyaan kalau ada orang bermuter. Yesus kan udah naik ke surga. Itu masih anaknya Maria. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Kan ada 3. Yang mana yang kau sembah? Muter dia, contoh ala air laut lah. Contoh apa contoh? Tinggal disebut kok. Tersiksa terakhir tadi terpaksa dia menyebut saya menyembah anaknya Maria. Ya selesai. Kalau sudah menyembah anaknya Maria, ini ajaran dari mana gitu teman-teman? Dari bukan manusia, tetapi pernyataan sosok makhluk yang ngaku Yesus Kristus. Tapi ada statement Banyuma tadi itu ya. Bahkan sudah ada kemarin itu namanya pendeta mula-mula mengatakan, saya lebih baik, kalau ini cara yang dipakai, saya lebih baik menyembah Maria, pantas Maria jadi Tuhan. Karena dia dinaungi oleh Roh Kudus, dia ditangi oleh malaikat. Yesus hanya output dari ini semua. Kalau memang ingin menuhankan manusia, lebih pas kepada Bunda Maria. Itu statement dari pendeta mula-mula Banyuma. Iya. Di Matius 1 ya? Iya. Pada bulan ke-6 itu kan? Iya betul. Ayo temen yang mau naik lagi ya. Bang Andi, ya. Telepon pagi-pagi Bang Willy, bisa tidur nggak gitu? Ntar habis ini gue telepon lagi. Ya takut nggak bisa tidur. Oh namanya Willy ya? Iya Willy Bang. Dia dari Kalimantan. Ya setelah berdiskusi dengan Bang Juma, takutnya nggak bisa tidur itu. Ya disaranin ya minum teh panas Bang. Teh panas tambah Royco sedikit Masako gitu loh. Minuman saya dong ya. Waduh. Ada saingan saya berarti. Ini ada headhunter, saya dari tadi mau jeda tapi nggak enak Bang. Headhunter, selamat malam headhunter. Muslim, Kristen Bang, Assalamualaikum kalau Muslim. Muslim. Oh ya, silakan yang mau disampaikan Muslim. Bang. Tidak ada yang mau disampaikan, cuma mendengar Juma. Oh. Saya dari Malaysia Pak ini. Malaysia. Ya, silakan. Silakan ada maupun ada Bang Juma, silakan sedikit aja mungkin 1 kata 2 kata silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini memang bukan muslim lahir. Saya agama pagan dulu. Tahu pagan? Iya, tahu. Tahu gak pagan? Apa itu? Apa itu pagan, Pak? Pagan. Apa bedanya pagan sama pagar? Saya agama. Pagar itu pagaran rumah. Oh iya. Agama pagan, tahu pagan? Nggak tahu Pak. Kalau Coba apa itu? Di Sabah nih itu pagan itu maksudnya tiada agama lah. Dia mempercayai ada itu Tuhan, tapi dia bukan sebutan Tuhan, Kino Rohingan. Itu bahasa kami di Sabah lah. Kino Rohingan. Dan dia
Kalau kami di Sabah ini memuja itu kepala lah. Tahu kepala? Kepala orang dipancung. Nah, itu kami puja dulu lah sebelum saya masuk Muslim. Umur 13 tahun lah saya masuk Muslim. Jadi yalah di Sabah ini kalau zaman saya dulu tiada guru agama, bah. Kebanyakan guru agama dari Indonesia dan Filipina. Nah itu jadi saya punya guru tuh kebanyakan orang Indonesia lah itu. Dan keluarga saya diislamkan oleh ada satu kami panggil mandor lah dari Jawa. Dari sana bermula kami punya suku ramai yang masuk Muslim lah itu. Saya senantiasa berterima kasih lah dengan ruang ini karena saya selalu memantau untuk mendengar dan sebagainya lah itu. Bulitan juga itu utin-utin lah mengelintung. Tapi di Sabah ini orang kami sebenarnya kami tidak membenarkan nama Allah itu dipakai oleh orang Kristen, bah. Kenapa di Indonesia kerjaan boleh membenarkan itu Tuhan Kristen itu Allah. Nah, begitu tuh. Itu pendapat saya lah. Demikian. Terima kasih. Masya Allah ya, sama-sama Bang. Terima kasih Bang. Berapa bagus Mas saya punya nih. Ya, terima kasih Bang pengantar ya. Kalau mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di koma-koma yang lain, di koma Muslim. Ya Bang. Allah. Saya senantiasa menonton. Amin amin. Terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Itu maksudnya apa itu? Ya, gimana? Oh, turunkan saja. Terima kasih. Headhunter apa maksudnya? Kamu tahu tuh headhunter tuh? Cekin sudah. Maksudnya apa, itu Bang? kami punya dulu keturunan saya itu tukang patung kepala, bah. Tahu betul? Zaman dulu kalau orang kami mau kawin mesti ada dapat kepala gitu. Oke, biasanya kalau gitu nanti headhunter. Biasanya gini Bang Handi itu bisa punya nama nanti mungkin Bapak bisa dikasih nama. Silakan Bang Handi. Mungkin ada yang bagus seperti Pak Marwoto dulu The Clear jadi Pak Marwoto gitu loh Bang Handi. Silakan Bang Handi. Ntar dulu gue harus balas nih, gue banyak dihujat netizen nih. Ntar dulu, gue dihujat netizen. Bang Handi jangan sering-sering kayak gitu, Bang Handi jadi oten gitu loh. Tidak kalau sering-sering. Gue dihujat sama netizen, Masya Allah. Gue terangin dari awal tapi iya. Jadi gini teman-teman ya, yang di channelnya Bang Handi sama channel yang lain, Bang Handi itu lewat phone Pak Willy dari Kristen pengen berbicara dengan Bang Juma di TikTok gitu loh. Ya teman-teman, bukan Bang Handi, berarti kita luruskan semua. Terima kasih Bang Handi. Silakan, ini siapa? Selamat malam. Assalamualaikum Bang, siapa nih namanya? Jay. Malam Bang. Jack, ya. Silakan Bang. Muslim Kristen Bang? Muslim Kristen. Iya, Muslim Kristen. Bang Jack. Bang. Oh, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Bang, selamat malam ya semua Bang Zuma dan teman-teman. Saya cuma mau tanya Bang, untuk memang berarti dalam pemahaman Islam itu artinya Yesus itu memang manusia ya. Terus yang saya pikir selama ini kalau memang Yesus itu manusia, terus apakah betul-betul adil itu Allah yang menciptakan semua manusia? Apakah kenapa langsung Yesus yang langsung diangkat naik ke surga kalau memang Yesus itu cuma manusia? Kenapa nggak adil berarti? Maksudnya dalam arti kenapa nggak ikut semua lah orang-orang yang pada saat itu yang memang pada saat itu beriman semua Yesus, kenapa nggak ikut terangkat juga kalau memang dalam arti ya di apa kayak di anak tirikan, artinya yang lain yang beriman pada saat itu ya artinya mengikuti Yesus, kenapa juga nggak ikut naik ke surga Bang Suma? Iya. Itu saja mungkin pertanyaan. Iya. Justru itu bentuk keadilannya Tuhan.
Karena kalau sampai Yesus dibunuh, lalu kemudian iblis tetap berkarya menjadikannya Tuhan, lalu nanti yang akan menyatakan kepada orang Kristen bahwa aku bukan Tuhan itu kan orang yang sudah mati, tidak melihat keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Nabi Isa diangkat ke langit dan dia tidak mati, maka dia akan datang kedua kalinya kemudian untuk menjadi hakim bagi orang-orang Kristen. Orang Kristen akan dihakimi. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada yang membuat makar. Coba Anda baca Bible. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Itu dulu. Karena muridnya dirasuki setan. Mahkamah agama dirasuki setan. Orang Farisi kerasukan setan. Itu kan? Jadi karena mereka kerasukan setan, Tuhan menyelamatkan Yesus. Setannya tidak berhasil membunuh Yesus. Tapi setan ini tidak kehabisan akal. Setan yang memang sudah tugasnya kemudian menyesatkan manusia, itu membuat propaganda, membuat makar. Yesus yang tadinya sudah diselamatkan, diajarkan lagi mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Dipercaya sama pengikutnya. Itu. Jadi Yesus itu diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya menjadi hakim bagi terdakwa, yaitu orang-orang Kristen. Itu yang tadi yang saya katakan di Matius 7. Orang Kristen diusir oleh Yesus karena mereka telah melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan Tuhan, yaitu menuhankan manusia Yesus di hadapan penciptanya Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Anda harus paham juga bahwa latar belakang kemudian Yesus itu diangkat ke langit bukan karena mau menebus dosa, enggak. Bukan karena bangkit dari kematian, tidak. Yesus diangkat dan diselamatkan oleh Allah ke langit karena umatnya kala itu mayoritas bersekongkol ingin membunuh Yesus hanya demi mengamankan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari perampasan tentara Romawi, bangsa Romawi. Hanya karena itu iblis bekerja. Setelah ini kita akan buat lagi rancangan baru. Yesus mati untuk tembus dosa-dosa manusia. Itu bukan dari Tuhan itu. Coba Anda baca dari kitab Kejadian sampai kitab Hosea, Anda tidak akan pernah menemukan kemudian adanya dalil Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Itu tidak ada. Itu muncul nanti di kitab saudara. Sedangkan kitab saudara bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, yang kemudian menginginkan Romawi dan Yunani memiliki ajaran itu tidak berhenti, tetapi berlanjut seterusnya sampai kiamat melalui nama yang mereka ambil, yaitu Yesus. Gitu Bang, coba pelajari sejarah penulisan kitab Septuaginta, perjanjian lama. Itu dari mana ke mana dan untuk siapa? Itu bukan untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya kitab sendiri, namanya kitab Tanakh. Perjanjian lama yang Anda punya itu adalah perjanjian baru justru bagi mereka. Tidak pernah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh itu disebut perjanjian lama, nggak pernah. Selamanya kitab mereka ini disebut perjanjian baru. Nah, muncul Kristen menggantikan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dengan sebutan perjanjian lama demi untuk mengangkat kemudian kitab mereka dengan menggantikannya perjanjian baru. Seperti itu saudara. Jadi Yesus itu diangkat ke langit karena dia akan datang menjadi hakim bagi terdakwa, yaitu Kristen. Demikian. Iya, terima kasih Bang Suma. Terus ini Bang, saya mau bertanya, Bang, memang di kepercayaan Islam itu artinya Yesus ini berarti ciptaan yang suci ya, suci lah artinya Bang ya, iya, karena betul. dia apalah ya, yang membawa apa ya, kabar-kabar yang baik lah tuh. Tapi ya, kenapa ini gimana? Tapi kenapa ini saya juga banyak temukan teman-teman dari apa
teman-teman Muslim selalu kata-katain Yesus itu saya heran. Jadi gini, Bu. Jadi gini. Enggak, ini cuman mungkin oknumnya yang bilang-bilang Yesus ini, Yesus itu. Padahal dia kan dalam kepercayaan Islam juga tetap manusia yang apa ya istilahnya suci lah. Begitu ya Bang semua. Cuman mungkin beberapa orang yang biasa ngata-ngatain Yesus itu Yesus. Itu Jadi saja gini, sih Bang yang biasa. Sebenarnya di dalam kitab saudara itu ada 2 Yesus yang harusnya saudara pahami. Cuman saudara Kristen ini tidak sampai ke sana pemahamannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam Bible. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu Yesus yang asli. Tidak lagi menyampaikan firman setelah dia terangkat ke langit. Tapi rupa-rupanya setelah Yesus terangkat ke langit, puluhan tahun kemudian muncul makhluk mengaku Yesus. Makhluk ini hanya berupa cahaya dan suara. Bukan manusia. Sedangkan Yesus asli itu manusia. Yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kemudian kepada penulis kitab Wahyu, itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain. Makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Nah inilah yang merasuki kalian, menuhankan oknum yang bernama Yesus itu. Yang menggiring kalian kemudian untuk mempertuhankan oknum yang bernama Yesus yang Anda kira anak Maria, padahal bukan. Itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh anak Maria. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Di situ juga Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya dia menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang datang Yesus palsu, datang kepada siapa? Kepada murid Yesus. Nah, ada nggak kemudian Yesus palsu diajarkan kepada murid Yesus? Ada. Siapa yang ngajarkan? Paulus dan teman-temannya. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus di dalam bilik penjara loh. Yesus yang mana yang kau temui? Yesus itu loh, anak Maria mana ada? Anak Maria sudah naik ke langit. Oh dia akan turun lagi. Salah kamu. Yesus sebelum naik ke langit dia sudah berpesan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku Yesus tidak pergi, maka dia, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, mana yang betul? Katanya Yesus tidak akan, penolong itu tidak akan datang. Sebab kalau dia tidak pergi, penolong itu tidak datang. Maka dia harus pergi supaya penolong itu datang. Jadi menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, ada 2 yang datang. Yang pertama Yesus palsu yang penyesat. Yang kedua adalah roh kebenaran yang adalah seorang penolong. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum yang bernama Yesus. Sementara kandidat Yesus ini adalah Yesus palsu. Yang betul adalah kandidat yang kedua, yaitu penolong lain. Yang akan memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk menulis penghinaan-penghinaan kepada Yesus. Contoh, Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus. Terkutuk itu dimuliakan atau dihinakan? Dihinakan.
Sementara Yesus menubuatkan sebelum naik ke langit, yang datang setelahku adalah seorang penolong, dia akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Nah, apalagi yang ada di Pulau Patmos? Akulah Yesus, sang bintang timur. Loh, bukankah bintang timur itu Lucifer? Kenapa pula Yesus diidentikan dengan bintang timur? Sedangkan bintang timur, Hilal bin Zakar, itu adalah Lucifer, iblis, yang tertulis dalam Yesaya 14. Kenapa Yesus diidentikan dengan itu? Berarti ini memuliakan atau menghinakan? Menghinakan. Berarti yang datang kepada Paulus in the gang bukan roh kebenaran, bukan penolong, bukan Roh Kudus, tetapi roh halus yang menistakan dan menghinakan Yesus. Coba, apa yang Anda rayakan nanti tanggal 25 Desember kelahiran? Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Bukankah yang lahir kemudian tanggal 25 Desember itu Dewa Mitra, Dewa Horus, Hercules, Attis, Zeus? Kenapa pula Yesus dimasukkan ke situ? Gak ada itu Yesus lahir tanggal 25 Desember. Lalu apa lagi? Kenaikan. Kapan Yesus mati kemudian menjadi tumbal, menjadi korban persembahan untuk dosa manusia? Nggak ada. Tuhannya Bani Israel, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Di mana dia pernah minta manusia sebagai kurban? Nggak ada. Bahkan Tuhan melarang di Ulangan 11, Ulangan 18, Tuhan mengatakan, jangan kamu mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan menentang dia. Karena telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Kalau Elohim tidak pernah minta darah manusia, nggak pernah. Bahkan ketika Tuhan Elohim menguji Abraham, sembeli anakmu, korbankan anakmu, anak tunggalmu. Itu diuji. Abraham lolos. Dia betul-betul ingin mempersembahkan darah anaknya sendiri. Tapi apa Tuhan lakukan? Tuhan menggantikannya dengan binatang. Artinya Tuhan tidak berkenan kepada korban manusia. Dia hanya berkenan kepada korban hewan. Datang-datang Kristen yang muncul belakangan menganggap bahwa kematian, yang tragedi kematian yang dilakukan oleh penyesat-penyesat terhadap Nabi Yesus itu adalah tumbal untuk tebusan dosa. Ilmu dari mana itu? Itu karena bisikan makhluk yang tadi yang ngaku-ngaku Yesus. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Isa Yesus itu suci, betul. Dia adalah nabi yang suci. Lukas 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Tapi di Kristen, Galatia 3 nomor 13, Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Ya, jadi di dalam kitab Anda sendiri mengatakan ada dua Yesus. Yang Anda sembah bukanlah anak Maria. Makanya ketika nanti Anda berhadapan dengan Yesus, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Padahal kalian sudah mengatakan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Yang kamu sebut Yesus itu Yesus yang sudah kuwanti-wantikan kepada pengikutku Bani Israel. Makanya Bani Israel tetap ada, tetap saja hari ini Yudaism, tetap aja hari ini mereka menjadi praktisi Taurat, tidak menjadi Kristen mereka. Makanya di dunia ini ada Yahudi, ada Kristen. Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang mengikuti makhluk halus yang ngaku Yesus. Yudaism ini dari mana? Mereka yang masih melanjutkan pengajaran Nabi Musa sesuai dengan pengajaran Yesus agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yahudi adalah sekelompok dengan Yesus. Kristen sekelompok dengan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus yang datang di padang gurun. Gitu bang, silakan. Iya, makasih bang Suma. Terus nggak apa-apa ini saya banyak tanya nih bang. Iya, silakan. Terus bang Suma ini yang terus diimani umat Islam itu berarti nanti yang datang menghakimi itu Yesus ya, yang dari untuk datang menghakimi orang-orang Kristen, Yesus. Oh iya bang, berarti itu yang tetap abang imani juga ya di Islam ya bang? Iya, kami beriman.
Yesus nanti yang kami sebenarnya gini, namanya adalah Esau. Karena kalau di dalam Ibrani Yishmael, huruf Y-nya hilang menjadi Ismail. Yesus menjadi Isa dalam bahasa Arab. Oknum yang sama, pelafalan yang berbeda, tugas yang sama, oknum yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena adanya Yesus yang muncul belakangan, yang ngaku-ngaku Yesus, makhluk yang muncul belakangan ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang kalian sembah. Sedangkan Yesua atau Isa atau Isa itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia akan datang menjadi hakim. Makanya di dalam Al-Quran itu ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, wahai Yesua, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan olehmu, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Sama. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kemudian apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Nah, Matius 7 itu. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian yang menyembah Yesus akan menjadi musuh oleh Yesus. Dimusuhi sama Yesus. Pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus akan diingkari oleh Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Al-Quran mengatakan itu. Kenapa demikian? Ya karena yang kalian sembah itu adalah makhluk halus yang ngaku Yesus, bukan Yesus yang datang sebagai nabi. Makanya Bung, kalau Anda melihat nih ya, Kristen masuk ke Indonesia, Katolik masuk ke Indonesia, Protestan masuk ke Indonesia, bukan orang Yahudi yang mengajarkan, Bung. Coba renungkan itu. Yang datang mengajarkan kekristenan, Katolik, Protestan di Indonesia ini adalah orang Barat. Ada apa? Kenapa bukan orang Yahudi? Selanjutnya Islam yang mengajarkan Islam di Nusantara ini adalah orang Yahudi. Ya, silakan. Ya mikir iya. Iya, betul juga itu yang tadi perumpamaan abang itu, yang orang yang mengajar itu yang datangnya dari Barat. Kenapa bukan dari Yahudi? Ya. Dan di zaman-zaman ini, zaman-zaman Yesus hidup. Terus bang, itu apa saya bilang? Kalau di Al-Quran itu bang, kenapa kalau memang abang yang dari umat Islam kalau mengimani Yesus, kenapa di Al-Quran itu bang kurang sekali tentang cerita tentang itu Yesus, lebih condong ke Muhammad? Oh salah, justru lebih banyak diajarkan tentang Yesus daripada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Maryam, Al-Ma'idah, Ali Imran, apalagi As-Sukruf, itu As-Saf, itu membahas tentang Nabi Isa semua tuh. Sedangkan Nabi Muhammad, apa yang dibahas tentang beliau? Namanya cuma berapa kali disebut dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Quran nama ibu daripada Nabi Isa disebutkan, surah Maryam. Tidak ada surah Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Nah, Ali Imran, surah yang keturunan daripada Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad enggak. Nah ini yang perlu. Artinya Al-Quran datang memang tujuannya untuk meluruskan akidah yang kemudian dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Jadi Al-Quran itu tidak egois mengangkat derajat diri sendiri dalam arti kata mengedepankan kemudian sukuisme, enggak. Karena Al-Quran itu datang untuk seluruh alam semesta.
bukan untuk sekelompok bangsa, tapi seluruh alam semesta. Untuk memperbaiki alam semesta ini, maka hal-hal yang rusak yang terkait dengan pengajaran para nabi yang dibengkokkan, itulah yang diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Kalau Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran, maka yang diunggulkan tentulah seperti Paulus mengunggulkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan dirinya, tidak mengunggulkan keturunannya, tidak mengunggulkan kemudian kedua orang tuanya dan suku bangsanya, enggak. Tapi Al-Quran datang sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, bukan rahmat untuk Bani Ismail. Sebagaimana Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sebagaimana Musa, dia diutus hanya kepada domba Bani Israel dari perbudakan Mesir. Seperti itu, Bang. Iya, Bang. Saya juga ini sedikit buka lah masalah kehidupan saya itu. Memang saya itu, Bang, saya silsilahnya memang dulu bapak Kristen, mama Muslim. Iya. Terus apa ya? Saya juga ikut begitu, Bang. Istri juga Muslim. Istri saya Muslim, Bang. Dan kalau yang namanya hati, Bang, saya juga belum bisa memaksakan dia yang masuk ke saya atau saya yang harus ke dia. Nantilah kalau dibilang kepercayaan kan, Bang, kita sementara mencari apa yang bagus untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi kemarin itu, Bang, saya punya istri sampai sekarang masih Muslim, Bang, istri saya. Kemarin itu di 2016 dia jatuh sakit, Bang. Dia habis kena spondylitis TB. Jadi tulang belakangnya ada 2 ruas, 3 ruas habis dioperasi karena ini apa? Sudah rusak begitu. Pernah jatuh waktu kecil. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemarin itu pada saat sakit di rumah sakit selama 3 bulan itu, Bang, saya juga di lain pihak dia juga dari pihak keluarga manggil ustadz atau para kepercayaan dari umat Muslim kan, Bang, tuh untuk berdoa, mendoakan kesembuhan. Saya juga yang dari Kristen panggil ini apa, pendeta atau orang-orang yang untuk doakan. Dan ya puji Tuhan kemarin Bang, 2017 awal Januari itu selesai operasi sampai 2018 itu berangsur-angsur membaik sekarang, Bang. Tapi masih pakai tongkat. Masih ini masih dalam keadaan pemulihan sekarang. Sampai sekarang belum bisa masih pakai tongkat kalau jalan, Bang. Sudah punya anak? Iya, Bang, saya sudah punya anak, Bang. Berapa? 2, 1? 2, Bang. Saya sudah punya anak 2. Islam atau Kristen? Saya juga itu nggak tahu mau fair bagaimana, Bang. Cuman saya bilang sama istri, ya udah, kalau memang nanti dia besar, dia yang pilih lah apa yang menurut mereka baik. Kita cuma ajarkan saja ya. Dan Bang, saudara Jack ini sayang kepada anaknya? Sayang, Bang, sayang. Ke istri? Sayang juga, Bang. Nggak mungkin sampai 2 anak ini saya tidak sayang. Sayangnya itu mau sampai di dunia saja, dipisahkan oleh ajal, atau saya mau maunya sampai di akhirat? Iya, saya mau sama-sama, Bang, terus sampai di akhirat nanti. Di kehidupan yang kekal. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang bantu saya cari di Bible orang Kristen masuk ke surga bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Ada enggak? Iya, Bang, ini saya kan sedikit-sedikit juga saya masuk ke room apologet Islam untuk bukan saling sih, cari kebenaran begitu, Bang, ya. Karena kehidupan saya seperti sekarang ini ya boleh dikatakan juga saya masih saya mau supaya istri dan anak-anak saya maksudnya selamatlah dunia akhirat, Bang, begitu. Makanya saya sering masuk juga dengar-dengar
pemikiran dari umat-umat muslim seperti Bang Suma kan yang paling, apalagi Bang Yonatan Nandar juga. Saya juga sering masuk ke tempat Kristen juga. Jadi saya masih masih mutar-mutar terus untuk cari kebenaran firman, karena saya pikirnya juga yang abang kan di isi Al-Quran juga biasa ditentang sama orang Kristen. Nah dari abang juga kan ada juga pemahaman tentang menentang isi-isi Alkitab kan bang, begitu. Jadi saya juga ini ya boleh dikatakan pada intinya bang, saya percaya memang Yesus nanti yang datang untuk menghakimi, itu saja. Dan saya juga ya takutnya itu bang, takutnya itu. Sekarang begini bang, kita tuh sebagai kepala rumah tangga, siang malam kita nggak peduli hujan panas mencari nafkah untuk anak-anak kita, karena kita sayang. Tapi kalau kesayangan kita ini, rasa sayang ini hanya sebatas duniawi, ya untuk apa? Sama seperti saya nih, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah masih ada harapan untuk bertemu dengan mereka? Ada. Al-Quran saya membimbing saya untuk mengatakan itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, istri, suami, dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini di Islam. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sebatas dunia. Siang malam kita cari nafkah, kita mendidik anak kita, menjadikan istri kita menjadi istri yang taat, menjadi istri yang baik. Tapi berakhir dengan kematian. Lalu buat apa perjuangan ini? Kalau di dalam Al-Quran kami beda lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Coba. Jadi di dalam Al-Quran itu, di Islam itu jelas. Wahai orang beriman, jaga dirimu, anak-anakmu, istrimu dari api neraka. Dan ini pasti ada bang. Neraka ini pasti ada. Selayaknya besok hari Sabat, Sabtu, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak mau, tetap saja waktu bergulir, detik, menit, jam, hari mengantar kita kepada hari Sabat. Artinya apa? Hidup kita ini mengantar kita kepada surga, atau hidup kita ini mengantar kepada neraka. Jadi neraka surganya kita itu ditentukan kita hari ini. Maka oleh karena itulah kemudian Allah, Tuhan memberikan kita akal untuk kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Saya ada kemudian memberikan satu pemahaman terhadap orang-orang yang sudah mu'allaf hari ini. Saya katakan kemudian di dalam Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Besok hari saudara Jack sudah meninggal dunia, anak Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup, menjadi bapak, menjadi ibu. Kutanyalah mereka, wahai saudaraku, siapa yang membuat engkau menyembah Yesus? Siapa yang membuat engkau pergi ke gereja? Siapa yang mengajarkan engkau kemudian menjadi Kristen? Maka anak-anak Anda akan berkata, bapakku. Anda sebagai bapak, kutanya, yang ngajarin Anda, mengajarkan anak Anda menyembah Yesus, pergi ke gereja, makan babi, tidak bersunat, itu siapa? Anda akan mengatakan, bapakku, kakek dari anakku. Kakek Anda ditanya, bapak Anda ditanya, pun jawabannya sama. Makanya Al-Quran mengatakan,
apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi, mereka semua akan menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal bapaknya, kakeknya, nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Cobalah Anda telaah. Anda mengajarkan anak Anda menyembah Yesus, ilmu dari mana coba? Bible tidak mengarahkan itu. Anda mengajarkan anak Anda beribadah hari Minggu, ke gereja lagi. Dari mana ilmunya? Dari nenek moyang, karena di Bible tidak ada perintahnya. Itu. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam sudah memberitakan tentang tabiat karakteristik orang-orang kafir. Nah, kalau di Islam sangat jelas kemudian, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Anak boleh pergi lebih dulu, istri boleh pergi lebih dulu, tapi kita sebagai suami, sebagai pemimpin sudah membekalinya kemudian dengan amalan-amalan saleh. Maka apa endingnya? Di kemudian hari kita akan bertemu dengan orang yang kita rindukan. Saya rindu sama mama saya, rindu kepada bapak saya. Tapi ketika mereka hidup, mereka membimbing saya menjadi anak yang saleh, membimbing saya untuk mendapatkan ilmu, sehingga ketika mereka meninggal, anak saleh melakukan kesalehannya, amalannya tetap menuju kepada mereka. Ilmu yang mereka tanamkan kepada anaknya Bang Suma dimanfaatkan kemudian kepada jalan yang betul, dan memiliki kemudian pengikut-pengikut yang juga menjalankan jalan yang betul, maka amalan seluruh manusia mendengarkan pencerahan yang dilakukan oleh manusia mengalir terus menerus kepada kedua orang tua saya, meskipun mereka sudah tak ada. Maka kembalinya kepada Jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi saya punya harapan, rindu serindu-rindunya kepada ayah yang membesarkan dari sejak saya punya tangan lemah, gak bisa berjalan, masih mau digendong, masih mau disapih oleh ayah, oleh ibu, disuapin. Rindu pelukan mereka, rindu dekapan mereka, rindu kecupan mereka. Nantinya akan saya dapatkan kembali setelah kami berkumpul di jannah bersama. Bung, di kehidupan dunia ini, dalam rumah yang sederhana, makannya sederhana, pembaringan yang sederhana, alat sekedarnya, kita berkumpul dengan anak istri kita, makan apa adanya, bahagia sekali. Di dalam surga, dalam kehidupan yang kekal, tak ada kesudahan, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kurang apa lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Tapi kalau di Kristen ditanya, kamu cukup satu istri? Yes. Gak boleh poligami? Ya. Tapi di akhirat nanti kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kami hanya hidup seperti makhluk roh, seperti malaikat, memuji dan menari. Memuji dalam kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kau ucapkan itu dalam 1 jam. Kalau tidak robek mulutmu. Bukan 1 jam lagi. Di kehidupan berikutnya, kehidupan kekal tak ada ujungnya. Hanya memuji kayak begitu. Itu bukan surga coy, itu neraka. Menari dan memuji. Coba kau praktekkan menari 1 jam. Tanpa makan, tanpa minum. Kayak mana ceritanya itu dikatakan sebagai kebahagiaan. Lalu kemanusiaanmu kemana? Hilang. Rasa sayangmu, kasih sayangmu, rindumu, hasratmu sebagai manusia hilang. Yes, karena kami hidup seperti malaikat. Itu siksaan. Itu siksaan. Itu bukan surga. Kalau di Al-Quran, anak-anak kita kelak bersama dengan kita dalam kehidupan kekal, dalam kebahagiaan yang tak ada taranya. Siapa yang tak bahagia? Makanya Al-Quran mengatakan bahwa jannah itu tempat orang-orang yang berbahagia. Surga itu tempatnya kebahagiaan. Surga itu tempatnya kenikmatan. Kesempurnaan kebahagiaan dan kenikmatan itu adanya di surga. Dan yang masuk ke sana hanya orang-orang yang beriman. Bukan orang yang hidup dalam dogma dan doktrin barat, tetapi mereka mengikuti ajaran para nabi. Ya, oleh karena itulah saudara, kalau Anda memiliki istri seorang muslim,
alhamdulillah Anda tidak lagi sulit untuk memuslimkan dia. Anda punya anak yang Anda beri kehendak bebas untuk memilih agama, alhamdulillah Anda tidak memiliki kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Tinggal Anda sendiri yang sebagai pemimpin. Anda ingin menentukan langkah Anda ke neraka atau ke surga. Ingat Bung, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah apa ya teman-teman? Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ada yang ingat surat apa itu? Fabashshirhu bil jannah, maka sampaikanlah mereka kabar gembira tentang surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia akan diberikan surga. Surah apa kawan sahabatku? Aku lupa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang salat. Berbahagialah mereka yang tidak berzina. Berbahagialah mereka yang tidak berbohong. Berbahagialah mereka yang mendirikan amalan-amalan saleh. Kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini di Islam, Bung. Di Islam, kalau anak Anda salat, istri Anda salat, istri Anda puasa, zakat dan seterusnya, maka mereka adalah pewaris-pewaris Firdaus. Kita bangga dong. Ya, Fussilat ayat Fussilat ayat 30 ya, sahabat ya. Insya Allah Fussilat ayat 30. Jadi kalau misalnya anak Anda sholat, anak Anda puasa, anak Anda zakat, apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan. Kita bahagia kalau kita punya harta warisan berupa tanah, berupa rumah. Tapi ini bahagianya wow, luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Maka pantaslah umat Islam semakin hari semakin khusyuk, semakin rajin beribadah kepada Allah. Sebab mereka adalah pewaris-pewaris surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka tidak peduli hujan, tidak peduli panas. Ketika panggilan takbir itu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka nggak peduli. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju rumah ibadah untuk sujud menyembah kepada Tuhannya. Kenapa? Mereka sudah dijanjikan warisan Firdaus. Kalau di Kristen apa yang diwariskan? Neraka jahanam. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 33, 34, 35, 36. Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tuh. Kristen diwariskan kepada mereka neraka jahanam. Matius 13 nomor 50. Islam diwariskan surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maryam ayat 72. An-Nasiyat ayat 3, 37, 38, 39, 40.
Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 30. Subhanallah. Nah, tinggal Anda berpikir. Banyak orang yang cinta dan ingin masuk Islam mencari kebenaran, tapi berat dengan istrinya. Mana mau istri saya masuk Islam? Banyak orang yang ingin mencari kebenaran hidayah Islam, tapi dia berat untuk anaknya. Anda, istri sudah muslimah, anak pun kemudian lembut untuk supaya dimasukkan ke Islam. Tinggal Anda. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Islam itu ikut berdebat kemudian? Untuk mempertahankan akidah Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Islam percaya Yesus utusan? Percaya. Lalu Islam percaya Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Percaya. Lalu tiket apa lagi untuk mendapatkan hidup kekal yang kurang di Islam? Tak ada. Berani enggak Kristen mengakui satu-satunya Tuhan adalah Bapa? Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Karena Yesus juga Tuhan menurut mereka. Roh Kudus juga Tuhan. Enggak berani. Kalau umat Islam berani enggak? Umat Islam mengakui satu-satunya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah mengutus Nabi Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk memberitakan Injil kebenaran. Islam akan mengatakan, ya, saya bersaksi, itulah Tuhan, tak ada yang lain. Berani enggak umat Islam bersaksi bahwa Nabi yang datang lahir tanpa ayah adalah sang penginjil yang diutus kepada Bani Israel mengajarkan mereka Taurat dan Injil? Umat Islam semuanya akan mengatakan, ya, saya bersaksi. Berarti umat Islam memiliki tiket menurut Yesus Yohanes 17:3 hidup kekal, menerima Yesus sebagai utusan, menerima Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Subhanallah. Tapi Kristen berani tidak mengakui Bapa satu-satunya Tuhan. Yesus sebagai apa? Tuhan juga. Berarti bohong. Anda katakan satu-satunya, tapi Yesus Tuhan juga. Roh Kudus apa? Tuhan juga, Bang. Lah, tapi satu. 3 dalam 1. Bah. Akal-akalan. Sekira begitu Saudara Jack, sebagai materi yang untuk menguatkan akidah saya juga dan teman-teman Muslim. Kalau saudara ingin melembutkan hati menerima apa yang saya sampaikan dan apa yang Yesus ajarkan, alhamdulillah, ingatlah Bung, keselamatan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Anak-anak Anda tentu menginginkan ayahnya pun bersama di surga. Istri Anda pun pasti tentunya ingin mengharapkan suami sebagai Anda di surga. Kemudian ketika kita sudah terpisah oleh ajal dengan orang-orang yang kita cintai, pun kita ingin bersatu kembali di dalam surga. Maka solusinya hanya ada satu, yaitu dinul Islam. Silakan. Iya Bang. Ya, silakan. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Iya Bang, ini kan saya sampai nangis loh Bang. Allahu Akbar, juga. Masya Allah. Sampai Bang Jack, pulang kerja Bang Jack, biasa. izin bicara sebentar Bang Jack. Iya, silakan. Iya, tunggu Bang. Saya sampai pulang kerja itu nangis, serius Bang. Saya sampai. Allahu Akbar. Iya, pikirkan itu terus masalah keselamatan Bang. Jadi ya apa saya bilang, terima kasih. Ada juga sinkron sedikit sih, saya punya statement Bang Suma tadi di kepala saya masuk. Bang Suma ini memang live-nya di Nandar atau memang buka live sendiri juga Bang biasa? Saya masih mau banyak bertanya sih Bang dengan Bang naik Suma. naik aja saudaraku Jack, di mana Bang Suma live, silakan. Karena saya biasanya keliling ke komal-komal yang lain. Cuman karena kebetulan tadi ada yang syahadat di sini, maka adik saya Yonatan Nandar memanggil saya di sini. Gitu, Bang. Iya, kemarin kan saya juga sempat masuk di Bang Yonatan terus bicara naik. Cuman baru sekali naiknya sama Bang Yonatan, jadi masih banyak pertanyaan yang belum sempat saya tujukan kepada Bang Yonatan. Iya. Nah, Silakan nanti ada ditanyakan. kesempatan sih Bang. Iya, ini juga Mas sudah ngantuk sekali Bang karena kita bisa lanjut besok. Betul. Bang Jack, sedikit aja Bang Jack, boleh? Iya Bang. Iya Bang. Silakan Bang. Iya Bang Jack, sebenarnya apa yang dialami Bang Jack hampir mirip. Cuman saya yang nulis bukan saya. Tapi alhamdulillah dengan pemahaman, dengan cara kita, saya lihat Bang Jack sudah
terbuka lah ya, dengan merasa nyaman di lingkungan ini, apalagi dengan dijelaskan dengan Bang Juma yang sangat jelas sekali. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya. Bulan kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya bawa istri saya. Nah, saya tunjukkan ke mereka tunjukkan ke dia dua tempat. Kan. Kalau agama Islam ini kan dari Arab, betapa makmurnya, betapa hidup agama di tempat asal muasalnya ini. Saya juga tunjukkan dia di mana Islam ini bawa di Belanda, sampai ke Vatikan pun saya tunjukkan betapa gersangnya. Jadi mereka yang berpikir, yang maju, itu sudah dari sumber agama ini dibawa ke Indonesia, sudah beralih. Sudah beralih. Dan Alhamdulillah, hampir setiap hari ada aja yang syahadat di sana. Kita berharap yang dibawa dulunya aja, yang membawa dulunya ke Indonesia saja, sudah menyadari kebenaran Islam ini. Hidayah milik Allah, benar kata Bang Juma. Mudah-mudahan kami hanya bisa berdoa, dan terima kasih sudah juga bisa bergabung di sini belajar. Saya juga belajar di sini. Saya lahir Muslim. Setiap hari saya cuman udah lama aja ngikut Komar. Saya juga belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Tetap semangat. Mudah-mudahan hidayah itu milik Allah. Allah memberikan kepada Anda. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Arya. Silakan Bang Jack. Terima kasih Bang Arya. Silakan. Iya Bang, Ada lagi, saya Bang? juga sebenarnya masih banyak beberapa statement yang mau saya pertanyakan, cuman lagi-lagi Ini Bang, sudah ngantuk besok Bang mau Jack. ke kantor pagi-pagi. Ya. Satu pertanyaan mungkin bisa, tapi yang lebih mendalam dalam artian yang keraguan tentang keislaman gitu loh. Dalam artian, nah satu aja, tapi ini mungkin ya insya Allah Bang Juma bisa jawab gitu loh. Iya Kami Bang, pun maaf sambil belajar sebelumnya gitu. ini Bang. Saya untuk teman-teman semua. Ya, saya juga dari dulu dari kecil Bang sudah bertanya-tanya sih untuk dari keimanan Islam itu kan kalau mau apa ya berdoa ya Bang ya. Oh silakan langsung aja ke Bang Juma ya. Kenapa mesti harus menghadap? Berarti kalau kita daerah sini Bang, Indonesia harus menghadap ke barat ya? Betul. Maksudnya Arab kiblat itu Arab apa Bang? Barat lah kalau dari kita Barat Indonesia ya? ya. Iya, kenapa sedikit mesti ke itu? utara. Itu sih dari dulu sih saya di dalam kepala itu terus bertanya-tanya sih, Bang. Iya, silakan Bang Juma. Tafadhol. Ini mana? Paman. Jadi kalau menurut saya sih Jack ini sebenarnya sudah mau kembali ke Islam. Pada dasarnya itu orang lahir itu Muslim loh Jack. Waktu bayi itu berserah diri gitu. Gitu aja sih. Untuk itu ya harus kita memang membuang iman dulu, akal dulu begitu. Supaya iman ini sinkron dengan akal. Karena sepintar-pintar manusia pun tidak bisa dibuktikan kalau orang pernah bernapas di muka bumi itu dikatakan Tuhan. Gak bisa masuk akal itu kecuali iman. Benar nggak itu Jack? Masuk akal nggak itu? Iya betul. Kalau saya sih sederhana aja itu. Kalau kau udah bisa bedakan antara manusia dan Tuhan, udah kelar urusan. Benar itu. Udah bisa nggak bedain Jack antara manusia dan Tuhan? Iya Bang, bisa. Ya kalau bisa ya udah. Kau tetap bisa menjadi Kristen kok. Ya cuman ya sebatas kamu sudah Tuhannya bener. Tinggal kalau sudah ngerti Tuhannya bener, ya tinggal tentu manusia ini kan gak hidup bebas tuh. Perlu ada aturan. Bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan itu menurunkan petunjuk dan larangan sebuah buku kitab suci namanya. Ada yang ngajarin, gini loh caranya sholat misalnya. Gini loh caranya menikah. Begini loh caranya bersedekah.
Begini loh caranya jual beli. Begini loh caranya kalau bangun tidur apa yang diucapkan. Begini loh caranya begitu. Jadi umat Islam itu di muka bumi ini itu nggak bebas. Ada caranya begitu. Supaya nanti lulus. Kan sama dengan sekolah kan. Kuliah lah misalnya, sekian SKS kau harus selesaikan. Nah kalau nggak selesai SKS itu gimana mau jadi sarjana? Begitu juga. Sekian umat manusia di muka bumi ini loh yang harus dilakukan. Ini perintahnya, ini larangannya. Supaya kau lulus. Lulusnya kemana? Ya semua orang kan mau ke surga. Tadi jangan sampai lo hanya berangan-angan ke surga. Lo nggak terdaftar menjadi Islam. Nggak bisa. Nggak bisa lo lulus jadi sarjana. Kalau lo nggak terdaftar di kampus itu. Ya hanya angan-angan belaka sih. Tapi nggak apa-apa Jack. Next aja kalau mau diskusi-diskusi lagi. Yang lebih matang gitu ya. Iya, satu pertanyaan ke Bang Juma tentang kiblat gitu. Bang Juma silakan, tafadhol Bang Juma. Gimana? Sorry. Silakan Bang Jack, pertanyaannya yang ini langsung aja ke Bang Juma. Gimana Bang? Iya Bang, saya mau tanya dari dulu sih, dari masih kecil gitu. Saya sudah bertanya-tanya selalu bahwa orang yang beriman Islam kan itu harusnya menghadap ke kiblat ya Bang. Jadi itu. Oh iya, dalam ibadah. Iya, betul. Iya dalam ibadah. Maksudnya dalam pemikiran saya itu kenapa nggak ke arah pada saat maksudnya yang semaunya, bukan semaunya sih, dalam arti kemana aja gitu. Rasa nyaman. Iya, kita nyamannya bagaimana? Kenapa mesti harusnya ke arah ini, ke arah Mekah begitu ya? Mekah ya Bang ya? Iya. Iya, Kiblat jadi gini ya, Bung. Bang? Iya, kiblat. Jadi gini. Semua umat terdahulu itu memiliki arah ibadah. Ya, maksud saya ini umatnya para nabi ya. Kalau Kristen kan memang Kristen ini mohon maaf bukan nabi yang mengajarkan kekristenan ini. Tak ada nabi yang diutus kepada Roma Yunani untuk menyembah manusia. Di Islam itu dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqallub wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami melihat wajahmu wahai Nabiku Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan aku palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Torah dan Injil pun tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini kata Quran. Loh, kok di sini katakan kitab Torah dan Injil? Yang betul. Coba kita lihat. Di Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu. Ke arah. Bait. Apa bait? Baitullah. Bait El. Bait Elohim. Yang kudus, yang suci. Dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu. Dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu. Dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jadi kalau baitnya ada di timur, maka arahnya ke timur. Karena baitnya ada di barat, maka arahnya ke barat. Di dalam Mazmur 5, nomor 8. Mazmur 138, nomor 2. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jelas itu. 1 Raja-Raja 8 nomor 44 sampai seterusnya. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah derek. Ke arah itu dalam arti bahasa Ibraninya, coba tanya si pakarnya nih, adik kita. Derek, kalau nggak salah arah derek. Maka kemana engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan derek, arah berkiblat ke kota yang telah kau pilih,
dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi harus menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat, direct dalam bahasa Ibrani. Nah itu 1 Raja-Raja 8 nomor 4448. Lalu juga dikatakan di dalam kitab Daniel 6 nomor 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumah itu. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dia lakukannya. Jadi dia ke arah Yerusalem. Banyak bang. Mazmur 84 nomor berapa itu? Nomor 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Allah yang ada di Sion, ke Tuhan yang ada di Sion. Jadi banyak data di dalam kitab saudara yang menjelaskan bahwa ya ada arah ibadah. Dulu di Yerusalem, tapi Yesus mengatakan akan diambil. Di dalam Yohanes 4 nomor 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kemudian Yesus berkata, hai perempuan, percayalah kepadaku. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini lagi. Dan bukan juga di Yerusalem lagi. Berarti arah kiblat akan berpindah. Karena Nabi Muhammad tadinya juga ketika sholat itu biasa menghadap ke Yerusalem, Baitul Maqdis. Tapi kemudian Allah menetapkan untuk menghadap ke mana? Ke Mekah, Masjidil Haram yang ada di Mekah sana. Jadi seluruh para nabi itu sudah mengajarkan untuk menghadap ke arah bait suci dalam beribadah. Itulah yang dilakoni oleh umat Islam hari ini. Dan itu juga adalah sebagai simbol tauhid, satu arah. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Tetapi seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepada aku. Siapa yang menggenapi itu? Umat Islam. Kalau Kristen sujud enggak. Jengkrak salto-salto di gereja. Nah, berarti yang menggenapi Yesaya 66 nomor 23 adalah umat Islam. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud menyembah kepada aku. Tuh, Islam tuh yang mempraktekkan. Saya kira begitu, Bung. Iya, terima kasih Bang Zuma. Iya, masih banyak sih Bang. Mau bertanya, mau apa satu. Iya. Silakan, boleh besok, banyak. boleh lusa, Iya, boleh Bang. kapan saja. Berarti Abang setiap hari ya Bang? Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan, masih memberikan kesempatan kepada saya. Hampir tiap hari. Iya, Bang. Itu aja sih Bang semua. Baik Nanti Bang kalau Jack, sempat lagi salam Bang, sama saya- keluarga Bang Jack ya. Iya Bang, sama-sama. Saya juga sampai ya sedih juga sih Bang, masih kepikiran terus itu Bang, masalah mau dibilang keselamatan Bang. Iya. Masih saya sering nangis sih kalau di mobil jalan pulang kerja atau biasa dalam keadaan sendiri. Ini saya keluar dari kamar Bang, karena nggak enak juga bicara di naik komal segini, nanti dibilangnya saya apa ya, nggak enak juga sama istri, makanya saya sendiri Iya, lari ke betul. ruang Saya tamu paham, bicara saya sama paham. Bang Zuma. Iya, saya paham. Iya Bang. Nanti saya naik lagi di komalnya Abang Zuma. Soalnya kalau di komalnya Bang Yonatan Andar jarang saya dikasih naik. Oh gitu. Tapi kalau sudah tahu, sudah dikenal Bang Jack ini, pasti sahabat-sahabat Muslim akan menaikkan saudara dalam tataran proses belajar mengajar. Bertanya tentang Islam boleh, bertanya tentang apapun itu boleh. Selama kita tujuannya untuk belajar, insya Allah pemateri-pemateri dari Islam itu akan menjelaskan sebisa mungkin dan sesantun mungkin. Karena kami diajarkan untuk menyampaikan dengan hikmah. Silakan. Mungkin mau Ya, Bang. istirahat. Itu saja Bang, karena Iya, dalam arti kan saya juga takut itu ke depannya Bang ya. Yang namanya kematian kan kita nggak tahu, kita manusia. Mungkin mau istirahat. Ajal sampai.
Sampai kapan? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya, Ya Bang Bang Zuma. Zuma, saya izin teman-teman semua. Terima kasih banyak atas pencerahan. Assalamualaikum Iya, semuanya, sama-sama. Bang Yonatan Andar, Guru Andar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, izin host, pamit host. Ya, silakan Pak Haji. Bang Juma, makasih banyak. Semua selalu dijaga kesehatannya, jaga semangatnya. Bang Handi, Bunda, Bang Jonathan, izin dulu. Saya rehat, besok pagi harus berangkat. Ya Pak Jaris, hati-hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya ke Bang Donandar ini baru bangun ya. Yo, curiga. Enggak. Saya nyimak dari tadi. Lanjut Kang Yan, Bang Gurunda. Silakan Bang Zulkifli. Tadi siapa ya? Kok turun ya? Samuel. Lanjut Bang Zulkifli. Bang saya Bang Yan. Enggak ada. Ada Gurunda di sini, ada Gurunda. Oh, Zulkifli TV maksudnya. Bikin kopi dulu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayeng Beta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda sehat-sehat ya Kika. Ini benar Peta Lembu nggak? Bukan. Beliau kayaknya. Oh iya. Gak ada yang berani pakai akun beliau. Betul. Iya. Bang Peta. Tiduran kayaknya, udah dari tadi dia. Oh siap. Silakan. Selamat malam Jack Tommy. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, saya hanya mau mendoakan Bang Zuma tetap berjuang untuk menyebar kebenaran. Ya, tiap hari melihat ceramah dari Bang Zuma sangat jelas cara penjelasannya ya, walaupun di Bible apa Quran tetap aja jelas itu cara penjelasannya. Semoga sehat selalu Bang Zuma, itu aja sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Jack. Tommy. Ada lagi Bang? Udah cukup aja itu, hanya itu aja saya Pak. Makasih ya Bang, udah naik ke sini Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang User. Assalamualaikum. User berapa ini? User 934 sekian lah. Bang User. Selamat malam. Oke. Pak ya, saya luruskan lagi nih, masih banyak yang kenapa Bang Andi pura-pura jadi Oten tadi? Gue jawab lagi deh. Itu tadi Oten nelpon saya, dia nggak bisa naik TikTok. Jadi melalui HP saya relay. Ngerti nggak relay? Itu ya. Bukan saya pura-pura jadi Oten, enak aja, nggak boleh itu. Betul. Masa gitu-gitu amat sih nggak ngerti, astagfirullah. Nah. Lanjut. Ini banyak kali yang mau naik Bang Danar. Selamat malam Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ya Bang Jo. Siap. Naikinnya agak lama. Silakan Bang. Ya, saya nyimak dulu aja abangku, guru-guruku semua. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ruang buat saudara kita di Kristen ya Bang. Siapa tahu seperti kayak Bang Jack tadi bertanyanya enak gitu. Karena bukan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh penghujat ya. Betul-betul dari hati bertanyanya. Silakan. Ini siapa lagi nih?
naikin satu-satu. Gimana Kang Nandar, sampai jam berapa Kang Nandar? Bang Nandar. Waduh. Kayaknya Pak Lampu ini tidur di bangunan ini. Iya kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kali? Habis tadi dari kamar kecil. Oh. Apa itu tah? Ya? Apa itu? Kenapa? Enggak, tadi dari kamar kecil. Oh. Makanya Oh, di bawah gini apa di atas? Di rumah baru tiba tadi. Pantas ada agak suara-suara apa ya? Suara-suara lemas begitu, suara kantuk. Enggak, semangat dong. Asal ada semua Bang Yan. Terutama yang punya Komal nih. Yonatan Bang Nandar itu buronan emak-emak. Buronan di mana nih? Di Bolangnya atau di rumah? Yang di rumah itu. Bos, siapa bikin yang kentut? kopi, Deng. Pak Imam, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat pagi, kalau Muslim. Pak Imam. Waduh, kenapa nggak pada ngomong ini naikin deh? Pak Yusri. Aku tuh buka restoran baru di Makassar, Pak Yan, teman-teman semua ya. Wah, mantap. Jadi yang berada di Sulawesi Selatan, Makassar dan sekitarnya ya. Apabila Anda ingin membawa keluarga Anda makan siang, makan malam. Apa nama restorannya Bang Handi? Ya, ini baru mau kasih tahu. Nama restorannya itu Takashi Murah. Oh, benar. Nggak percaya. Serius ini Bang? Serius. Enggak, kayaknya nggak benar ini Bang ini ya. Tanya aja Pak Lampu, coba tanya. Benar nggak? Pak Lampu sering makan tuh di tempat saya. Benar. Namanya apa? Takashi Murah. Takashi Murah. Pakai H nggak murahnya? Enggak. Oh, Takashi Murah gitu loh. Buka di IG aja, di IG. Oh. Ada di IG itu. Masakan apa itu? Biasa sih kayak sop buntut, sop iga. Oh. Ada beberapa menu. Mantap. Lokasinya di tengah kota Makassar loh. Jalan Lamanduk Keleng. Ada di Ini Instagram. itu punyanya Bang Handi ya? Iya. Gue kalau usaha kok orang nggak percaya ya. Ya udahlah, gue turun dulu. Iya. Janganlah Bang Handi. Enggak, soalnya namanya itu loh Bang Handi, Takashi Murah gitu. Harganya murah, terjangkau kok, beda deh. Coba bandingin aja dengan harga-harga yang lain. Seputaran situ banyak restoran, ya, ikan bakar segala macam. Boleh dibandingin. Nggak jauh rumahnya dengan rumahnya Pak JK di situ. Berapa? Nggak nyampe 500 meter ya, Taya, rumahnya Pak JK ya? Enggak, cuma 200. Ya 200 meter lah rumahnya Pak JK. Oke, Bang Andi sebentar Bang Andi, ini ada yoga naik. Selamat malam yoga, Assalamualaikum kalau Muslim. Ada ngorok dinaikin. Kasihan. Oh, iga. Terus nggak ada makanan kayak coto gitu Bang Andi? Kayak ya. Kalau soto Makassar kan udah banyak.
Ya, dibedain dikit dong sama yang lain gitu. Sop iga janda harusnya. Tukang parkirnya itu nggak ada yang pakai bra. Ya, tukang parkir di situ nggak boleh pakai kutang, nggak boleh. Ya iyalah, laki-laki. Serius gua ini. Iyalah Bang Handi. Ya karena astagfirullah. Nanti laki-laki lah Bang Handi. Ya kan aneh kalau pakai. Mana John Sitorus barusan? Malah turun John Sitorus. Kemarin bener kata? Iya, benar. Kemarin Dondi Tang itu sempat ke situ. Kok Dondi udah main. Udah banyak tuh. Banyuma setiap paling lama sekali seminggu itu wajib lapor di situ. Jadi biasanya gini nih. Misalnya kalau umum itu misalnya satu porsi harganya 50.000 gitu ya. Nah, tapi kalau temen apalagi anggota API atau siapapun netizen ini kalau kenal itu harganya 150.000. Kok tambah naik? Hah? Kok tambah naik? Saya sepakat itu. Tuh, saya sepakat Bang Handi. Ya, sepakat kan? Sepakat saya. Iya. Betul sepakat itu. Mantap. Aduh. Namanya juga tak kasih murah gimana sih? Udah pagi-pagi jangan bikin ketawa, sakit perut gue. Tak kasih. Mungkin nanti tanggal 25 ya. Iya. Bang Handi. Iya. Ke Makassar ya Bang. Insya Allah kita ketemu di Makassar tanggal 25 ya. Siap. Mudah-mudahan kehabisan tiket. Teman-teman. Oh iya. Pas Natal juga ya Bang Bang ya. Itu mau tahun baru di sini. Ini di Bolangi kita dipusatkan. Mau ngerayain Natal ya? Natal. Hari Mu'alaf lah. Waduh, internet gue jadi OBS gue jadi merah nih. Aduh, ya Allah, ini kok bisa sih jam segini merah? Terputus. Tersambung kembali. Iya, sinyal sekarang lagi nggak benar nanti. Ini ada malam. Pagi sango. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Sango. Jadi kalau nggak niat ngomong, nggak usah permintaan dong, ya. Oke, lanjut Bang Andi. Jadi teman-teman yang ingin ikut serta langsung di TKP kantor pusat API di Bolangi, silahkan dipersiapkan diri dari sekarang. Semua yang ingin ke Makassar itu saya akan belikan tiket. Ini serius ini. Jadi silakan daftar ke saya akan belikan tiket. Berarti dimundurkan Bang Andi ya? Rencana kan 21. Dimundurkan ya? Iya, 25, malam 25 Iya. Oke. Jadi semua saya yang belikan tiket. Silakan daftar ke saya, hubungi HP saya begitu. Yang mau tiket PP loh saya beliin. Berapapun orang saya tanggung. Dengan catatan ditransfer dulu duitnya ke saya, nanti saya yang akan beliin gitu. Sama aja bohong. Ya kan cuma bantu beliin doang. Pengen ke sana Bang Andi. Kalau ada rezeki lah insya Allah. Gimana Pak Jul, setuju nggak kalau gitu? Setuju Bang Andi, setuju banget saya Bang. Itu namanya 7 kali 7 49. 7 iya betul. Setuju enggak setuju tetap tidak setuju tetap penampilan. Ya, boleh juga tetap jalan. Oke, siap. Iya, naikin Oten udah. Iya, nggak ada lagi yang mau minta naiknya gitu loh. Ya paling saya dari Makassar itu dari Palu paling naik mobil Bang Handi.
mobil saya. 12 jam ya. Bisa 16 jam itu bisa. 12 jam kayaknya. 12 jam. Santai-santai lah. Iya. Sampai di Parepare mampir dulu, lihat pantai pantainya Parepare gitu. Ke pantai, pinggir pantai, disenggol. Nah, di situ jalan. Terus mampir lagi di mana itu ya? Di Mangkoso. Sampai Mangkoso mampir pertengahan Segeri itu makan siang lah di situ. Lewat-lewat sedikit beli dange. Udah tuh nyampe tuh Makassar gitu. Mau kejar Bulangi itu Bang Han. Jadi penasaran juga kita. Ya disesuaikan aja, nanti jemput aku di bandara ya. Di bandara mana Bang Andi? Bandara Hasanuddin lah. Oh iya. Ya. Saya paling tanggal 22 saya Bang Handi. Tanggal 22 dari Palu. Oh iya bagus itu. Jadi 23 nyampe ya. Iya betul. Betul Bang Handi. Saya 24. Pesawat pagi. Itu kalau sampai itu sampai berapa jam itu Bang Handi? Kalau dari Jakarta ke Makassar naik pesawat? 2 jam lah. 2 jam. Kalau naik kapal laut 2 hari 2 malam. Wih lama be. Dari Surabaya semalam doang. Jadi rencana naik kereta Surabaya baru naik kapal laut kapal cepat. Iya lebih murah lagi Bang Andi. Terus berangkatnya kalau rame-rame mantap tuh. Iya. Tanggal 24 ya. Berangkat berarti tanggal 22 dong Bang Andi. Ya 22 atau minimal 21 lah. Iya betul. Silakan teman-teman kalau mau yang mengikuti di Makassar di Rumah Hobbit ya Bang Andi ya. Di acaranya ya tanggal 24. Silakan. Itu pun sekretariat API Pusat gitu. Silakan Bang. Jadi di sana itu udah disiapkan, ada penginapannya, bisa tidur di tenda, ada kolam renangnya, ada tempat, ada panggungnya buat nyanyi gitu. Terbuka, mudah-mudahan nggak hujan ya. Kalau malam dinginnya nggak ketulungan. Ada mas sama teater dingin mana Bang Andi? Dingin teater lah. Oh. Iya. Tapi hampir sama sih. Ada masjid Nur Maulidah. Iya betul. Pokoknya mantap deh. Di atas gunung bisa melihat kota Makassar dari atas. Betul. Di sampingnya ada danau. Disapa dulu ini ada Inajuma. Waduh, siapa itu? Jangan tahu. Selamat malam, selamat pagi, Inajuma. Assalamualaikum kalau Muslim. Gue heran ini naikin kok nggak ngomong. Selamat malam, Inajuma. Selamat pagi. Aduh, turunin lagi lah. Lanjut Mandi. Aku pilih-pilih tapi nggak ada tuh hutannya. Pak Jul berapa orang nanti sana Pak Jul? Dari Palu.
Ini baru saya ini yang baru yang pastinya. Ini saya mau konfirmasi dulu sama teman-teman API di Anus Sulteng. Iya, bareng-bareng lah tim API dari sana. Minimal 2 kendaraan Baik. konvoy. Baik Bang Handi, saya coba konfirmasi ke sama mereka ini karena kan itu mereka juga sudah tahu itu. Kalau lewat darat rame-rame itu paling beli bensin, makan di jalan ya nggak mahal. Iya betul Bang Handi, betul. Berarti lewat Mamuju apa lewat Palopo? Mamuju rencana ini Sulawesi Barat. Coba diajak itu lah Dokter Husaima. Siapa tahu punya kesempatan beliau. Oh iya, nanti saya telepon beliau. Siapa Bang Handi? Dokter Husaima itu. Dokter Husaima. Oh di bagian Palu Barat beliau. Kasih masuklah di API itu. Beliau itu aktif tuh. Bukan Ini rencana beliau itu mau dijadikan penghina beliau itu. Udah tahu nomornya? Belum ada Bang Handi. Siapa tahu ada Bang Handi? Ada. Pinky pay dulu nomor tak ke saya. Ini kemarin ke riset semua ini. Waduh. Siap Bang Handi, masih ada. Ini masih ada nomornya Bang Handi sama saya. Nanti saya chat. Ya di ping dulu nanti. Ya. Siap Bang Handi, siap. Dokter Husaima. Beliau juga itu legenda juga beliau itu Bang Handi ya. Udah lama banget beliau itu. Itu kan sunat itu kalau ada mualaf. Sunat itu kalau macam-macam. Mudah-mudahan beliau mau ya. Ya beliau orang Bone ya. Orang Bone ya Taya. Sopeng. Bugis. Sopeng. Batu-batu. Iya, batu-batu. Sesudah ompo. Kalau Pak Jul ini mandar ya Pak Jul? Beliau tuh dulu bilang setelah dia purna itu dia akan fokus. Kan tinggal 2 tahun lagi dia pensiun itu. Oh, terpilih di sana ketua KSSS. Hah? Terpilih dia ketua KSSS. Oh, alhamdulillah. Waktu pemilihan dulu, tadi dia ke Jakarta, ketemu Kak Ji di Jakarta di kantor KSS mau makan. Jul ini orang Mandar kah? Orang Manado Bang Handi. Oh, kira orang Manado asli. Oh, kira Mandar. Istri saya yang bilang. Susah sekali itu bahasa Mandar dipelajari Kak. Aduh. Berarti lewat kebun kopi ya? Tidak ada Bang Andi, lewat di Sulawesi Barat. Mamuju terus. Lewat Donggala dulu. Lewat Donggala dulu Bang Andi, iya betul. Iya. Wih, ada dari Polewali Mandar ya. Ini bisa ngamut. Polewali Mandar sekarang Boya minta tahu. Ada orang Polman di bawah, hati-hati. Pak Wandi Putra MTC naiki Pak Wandi, minta naiki. Aku mau jambak kisah nggak tahu. Kali Bang Adi yang minta naik kan. Cuma dinaikin nggak ngomong. Kita kasih slot 2 ya. Kalau siapa tahu ada yang saya tahu ada kesasar. Satu hari ini ada 2 orang yang mualaf ya Bang Handi ya? Iya betul. Nah ini Sensen nih. Silakan selamat malam Sensen. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Islam. Sensen. Benar ya dinaikin.
Kemarin itu paling lucu si Rasmi kan ngoceh terus. Kan suaranya kecil tuh. Iya. Dia ngoceh terus ya, gua ngobrol aja sama Pak Jul. Ngobrol gua dia ngoceh. Udah selesai. Masih ngoceh, gua ngobrol juga kan nyambung gua ngobrol. Dia ngoceh juga, suaranya kecil. Bodoh amat lu, gua ngobrol gitu. Apa yang gua obrolin? Masalah ikan bakar, sambal mangga gitu. Gua ngomong aja kayak gitu. Terus dia selesai ngomong kok nggak ada yang nanggapin, orang lagi ngobrol juga. Turun sendiri dia lah. Sampai bebusa congornya itu turun sendiri. Gue biarin aja ngomong, gue ngomong juga. Emang kalau ada orang kayak gitu enakan dia suruh ngomong, kita ngomong juga ya. Dikerjain kan kemarin itu sama Bang Handi, sampai dia bosan sendiri turun dia. Saya ngakak saya di atas. Ngos-ngosan. Bahas sambal mangga lah. Allah wala quwata illa billah. Di Palu Barat ini Pak Jul apa di mana? Di Palu Timur ini Bang Handi. Oh, Palu Timur. Berarti jembatan itu masih bagus kah? Jembatan ikonnya Kota Palu ini udah sudah sementara ini Bang. Karena sewaktunya ini sisa 1 tahun lagi. Dulu kan Amsyong dulu kena itu ya, tsunami ya? Iya, betul Bang Handi. Yang kena 28 September kemarin. Belum dibangun. Sementara Bang Handi, ini waktu tersisa sisa 1 tahun Bang Handi. Kenapa lama sekali kah? Iya, karena kalau yang setahu saya Bang Handi, karena kan salah satu timnya itu kan dari luar Indonesia kan, termasuk dengan dia punya arsitek. Jadi kalau orang mau nyebrang lewat mana? Itu gubernur terpilih itu di jembatan 2, ada di jembatan 3, ada juga di jembatan 4 bisa. Oh iya. Jul, itu gubernur terpilih teman saya. Pak Anwar Hafid. Iya. Oh, Masya Allah. Iya, beliau unggul di sini, Masya Allah. Teman, sebenarnya dari 5 tahun lalu, cuma kan dicekal kan. Iya, soalnya Masya Allah itu beliau cerdas sekali. Beliau unggul itu Bang. Iya, teman saya itu, saya berteman dia dari camat. Iya. Karena kan beliau kan pernah jadi dua periode. Yang bikin unggul dia Bang ya itu suaranya. Iya. Dia dari camat dulu di Luwu Timur dulu itu. Bukan lagi keluar ke Lamajido ya? Wakilnya Dokter Reni. Wakilnya Dokter Reni. Anaknya Lamajido. Oh, betul. Anaknya Betul. Oh, masih Dr. dia. Reni. Masih dia juga ya. Lamajido dari dulu. Saya dulu waktu Lamajido masih gubernur saya di sana. Oh, siap. Ya kalau ketawa sih gimana sih? Siap. Anak ini kalau pokoknya Bang Handi bicara, pokoknya saya Samina Watona saja. Pokoknya saya yakin saja Bang Handi. Pokoknya Samina Watona saya ini. Iya, daripada benjol. Iya. Allah Ini sejul Kibli ini ikut ya. Pernah lagi Baria 799. Assalamualaikum. Silakan Baria. Waalaikumsalam Bang Yan, apa kabarnya semua? Kok saya dinaikin? Apa saya minta per ini ya? Iya. Ya Allah, apa kabarnya Bang Yan, Bang Andi, semuanya? Salam kenal yang belum kenal. Baria tuh yang mana ya? Mohon maaf, Baria lupa saya. Yang di Zoom. Ya, dulu yang di Ikro. Siap. Iya Baria, lupa. Maaf. Kepencet kali ya ini tadi. Soalnya
Ini Bang Yan bangun tidur, ngiler. Oh gitu, kepencet lah dinaikin tuh. Gimana kabarku di sana, Baria? Alhamdulillah, Bang Andi sehat. Mati mija. Alhamdulillah. Mati mija. Salam aja deh buat itu. Guru udah cuma, semoga Katanya sehat-sehat semuanya. Baria katanya Pak RT masuk rumah sakit ya? Ada yang masuk rumah sakit, ada yang enggak, Bang Andi. Iya. Kita doain deh biar sembuh ya. Sekarang Baria di mana? Baria tinggal? Ada di Malaysia, Bang Yan. Oh, masih di situ. Oh, emang ada RT di Malaysia ya? Salah gua. Ada. Andi. Itu satu RT sama Zulkifli sebenarnya dulu ya. Iya. Kan RT-nya Zulkifli kan RT dia. Kok saya nggak ini ya, nggak perasan ya kalau ada ini minta naik. Tapi nggak apa-apa lah. Iya deh. Salam dari Tual Maluku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speaker Corner. Sehat selalu, Ini ada. Bang. Assalamualaikum. Bang Yan. Salam ya, Baria. Ya udah, kalau ada otan saya diturunin aja, saya nyimak dari bawah. Gak ada yang naik. Iya, yang Baria. Ya, terima kasih ya Baria ya. Ya, sehat semuanya. Amin, amin. Salam dari Malaysia. Ya, siap. Semoga sehat semua. Amin. Amin. Semangat berjuang pokoknya. Amin. Ya, ini ada tamu baru, kita tanya dulu. Ini Mas Glenn Daniel ini Muslim atau bukan Muslim? Turunin aja Bang Yan saya. Ya, ya. Alhamdulillah. Loh, kalau nggak salah dulu umur-umur SMA sampai kuliah itu kalau nggak salah abang dulu masih Kristen loh. Iya, kan baru 3 tahun lah. November kemarin genap 3 tahun. Saya meluk kebenaran. Abang pernah Soalnya dimarahin dulu ya? Soalnya dulu saya teman saya dulu teman sekolah SMA dulu gitu. Zaman-zaman nakal di Bandung. Orang saya dimarahin sama JCC dulu. Iya, gua lagi Muslim waktu itu. Mas Glenn ini oten. Masa dia ngajak gue makan begituan? Gak boleh lah bang gitu. Iya, salah itu, saya maaf. Mestinya nggak saya ajak, saya bawakan mestinya. Pas kuliah lagi satu kampus lagi. Duh, ini orang ketemu seluruh sama gua nih. Tapi gua selalu doain mudah-mudahan dapat hidayah. Alhamdulillah dapat beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua kalau ngomong dipercaya orang ya. Iya. Nggak apa-apa. Iya iya aja lah. Kenapa? Iya aja. Pokoknya saya Bang Stamina Watona saya aman. Salam sejahtera. Apa sih? Pokoknya iya aja coba cepat lah daripada ribet. Daripada panjang urusannya kan. Ada. Selamat pagi Boy Ki. Selamat pagi. Boy Ki. Assalamualaikum kaum muslim. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Oh, Aten. Silakan Boy. Ada yang mau disampaikan? Ya, cuma ingin tanya. Suaranya kecil banget. Ini ya. Kegedean suaranya kecilin dikit. Oh ya, mohon maaf. Coba. Kegedean rusak kuping. Bang. Kecilin. Mohon maaf. Ya, abang Kristen bang. Abang Kristen. Ya, Kristen. Oh iya, lanjut. Bisa ditanya? Boleh. Oh ya. Yang aku tahu kan dari ilmunya aku pelajari kan ada 19 dari 20 kalau saya salah 21 19 sorry lupa keistimewaan Nabi Muhammad mohon dijelaskan soal keistimewaan yang ke-10 ya. Yang ke-10 mohon maaf ya, cuma ingin tanya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ya, terima kasih. Apa sih? Wah, nggak kedenger loh. Kegedean suaranya. Keistimewaan Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau tidak salah ada 19 atau 21. Mohon dijelaskan yang ke-10-nya bagaimana kira-kira? Keistimewaan Nabi kan termasuk mujizat ya. Aduh, salah juga.
keistimewaan itu merupakan mujizat. Pak, mohon maaf, ada 21 keistimewaan Nabi Muhammad. Iya, itu termasuk mujizat, keistimewaan Nabi. Maksud saya yang ke-10-nya yang Ya, pertama itu ya kalau mau keistimewaan misalnya keistimewaan di akhirat, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama mengetuk dan memasuki pintu surga. Keistimewaan lagi artinya di dalam yang sangat terpuji, keistimewaan saat lahir, keadaan dihitan saat lahir. Keistimewaan sebagai manusia sempurna adalah manusia tanpa cacat, tanpa celah, pemberi rasa aman. Ya. Banyak sih keistimewaannya. Saya maksudnya yang ke-10, yang ke-10. Ya, kalau 10 mah gampang, lebih gampang. 10 ya, manusia pertama yang dibangkitkan, pembawa bendera alhamdulillah, pemberi syafaat, pemimpin seluruh makhluk di akhirat, manusia pertama yang masuk surga, manusia dengan derajat paling tinggi, hatinya tidak pernah tidur, diri Nabi menjadi obat dan berkah, tidak pernah ihtilam ya? Orang pertama yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu keistimewaan yang ke-10. Berarti yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi yang Al-Qurannya itu salah ya? Yang mana? Yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi salah ya? Apa yang dikeluarkan? Keistimewaan Nabi Muhammad yang 21 keistimewaan itu. Ya itu diantaranya saya sebut tadi itu. Yang saya baca ini yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Mana? Yang mana? Yang mana, Bu? Ini kan 21 keistimewaan Nabi Muhammad yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Yang saya sebutkan udah 10 tadi itu. Banyak sih keistimewaannya. Yang saya baca ini dari coba buka di Quran.com KSA, Kingdom Arab Saudi. Lu nyuruh-nyuruh aja lu, kok udah jawab lu nyuruh-nyuruh lu. Aduh, makanya kan saya kan jelaskan baca dari sumbernya. Intinya abangku, mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Udah itu ya, Al-Quran. Ya, kesimpulannya di situ. Bukan maksud saya gini. Iya, sekarang gini, kalau kamu ke-21 ada 144 keistimewaan Nabi Muhammad sebenarnya. Lah, banyak. Yang dikeluarkan oleh Iya. Sebentar, kecuali yang dikeluarkan. Enggak, maksudnya buat apa gitu? 21, 23 maksudnya buat apa, Bang? Kecuali yang Kalau udah dijawab loh tadi, kenapa Oteng kalau kita jawab selalu muter-muter? Kalau keistimewaannya Paulus apa, Bro? Loh, saya kan tanyakan yang mana? Ya kan saya udah jawab. Saya bertanyakan diizinkan. Lah kenapa Alem banyak tanya ke saya? Kamu belajar bahasa Indonesia dulu deh. Daripada gue lempar kunci dongkrak. Aduh, masa ditanya balik-balik bertanya balik. Ya kan udah dijawab. Kamu udah dijawab. Saya kan pakai fakta. Saya kan baca dari. Ya udah buka yang kau baca. Yang dikeluarkan. Buka yang kau baca. Quran loh. Buka yang kau baca. Buka yang kau baca. Jelaskan di sini. Ayo buka. Host, gedein dia host. Biar suruh buka host. Buka yang kau baca. Cepat. Ya coba kau baca. Hah? Nah, buka yang kau baca. Gimana? Buka yang kau baca. Tunjukkan sama kami yang kau baca mana. Aduh, ini lagi mohon aduh, weh. Baca, buka yang kau baca. Udah, aduh. Buka yang kau baca. Tuang alay. Buka. Tuhan Yesus bukan ya. Buka. Cepat. Mana yang kau baca, kau buka. Biar kami baca di sini. Buka, cepat. Dengarkan, saya cuma bertanya. Kau usah dengarkan. Buka yang kau baca. Kami sudah jawab. Longor, kami sudah jawab. Kau membantah. Mana datanya yang kau bantah itu, mana dasarnya? Buka. Lah, saya buka dari. Ya makanya buka, tunjukkan di sini. Kau ngerti bahasa Indonesia nggak? Tunjukkan pada kami yang kau baca. Tunjukkan. Ini mana? Anda jelaskan saja tidak. Udah kami jawab. Ini mana? Sudah kami jawab. Anda jelaskan saja tidak sama dengan yang saya ini. Ya makanya kau lihat mana? Longor. Bagaimana kau baca kalau kau nggak tunjukkan?
Buka. Berarti tidak Anda jelaskan saya tidak sama. Buka saja, kami sudah jawab. Kami sudah jawab, kok nggak percaya? Anda jelaskan Kok saya bantah? tidak sama, bagaimana saya mau Dasar, buka? ya udah. Coba Buktikan gini. tidak samanya. Coba kalau Buktikan nggak bisa tidak buka, kalau nggak bisa buka, coba kau baca aja. Memang tidak bisa buka, Anjel kan tidak sama nih kan. Masa Anda Udah, bilang tak baca. Coba kau suruh baca aja. Coba kau baca. Anda ngerti tidak? Yang kasih keluar ini kan dari kerajaan Arab Saudi. Iya ya, Anda bantah dari Arab Saudi sana. Anda siapa Kau di baca. Indonesia? Kau baca. Woi, Anda bisa ponakan Dajjal, bantah baca. dari Arab Saudi sana yang kasih keluar. Woi, Anda siapa? woi, ponakan Dajjal. Woi, ponakan Dajjal, baca. Anda siapa? Bikin rusak Komal. Udah bahasa Indonesia nggak jelas, sok-sokan bantah. Koki ayam. Mau dikeluarkan oleh Arab Saudi 144 tuh gue baca tuh istimewanya banyak. Tapi yang ini kan 10 itu loh. Terus Arab Banyak Saudi istimewa. mengeluarkan 21 ya nggak masalah. Banyak keistimewanya. Masalah ini gue bingung gitu loh. Keistimewanya Nabi itu banyak, termasuk ajarannya, yaitu ya Al-Quran itu. Dan tadi keistimewanya yang termasuk saya bacakan. Betul, ada juga keistimewaan dari yang ada dalam dirinya, gitu ya. Mungkin yang dia baca itu, misalnya hati beliau tidak tidur, tidak memiliki bayangan, rambut bau minyak wangi. Rambut beliau membawa berkah. Mungkin itu dari dirinya. Air liur Rasulullah menjadi obat. Itu mungkin yang dia maksud. Jadi ditinjau dari segi mananya dulu. Itu mungkin yang dia maksud. Iya. Sudut pandang ya, sudut pandang. Jadi sekarang begini. Aduh, jadi apa sih tadi namanya? kita itu umat Islam itu nggak perlu terlalu terpaku seperti itu. Kenapa? Jarang untuk diajarkan. Cuman informasi saja. Takutnya nanti kalau terlalu dipelajari tiap hari, takutnya dikultuskan begitu. Tapi cukup tahu kita kalau menjawab seperti itu. Itu sih kira-kira. Ya, sekali lagi saya ajarkan cara berdiskusi yang baik itu. Bila Anda bertanya, kami jawab. Anda membantah, berarti Anda memiliki data yang menjadi dasar bantahan Anda. Ya, tunjukkan kepada kami. Supaya kami tahu perspektif Anda dari mana. Ya, sudut pandang Anda dari mana. Supaya kami bisa menjawab sesuai dengan sudut pandang Anda. Ya, sekarang Anda membantah tapi tidak menyebutkan dasar bantahan Anda. Berarti Anda itu longor bin tolol. Nah, Baru dapat istilah ihtilam, ternyata itu ihtilam itu mimpi basah. Benar nggak teman-teman? Ihtilam itu mimpi basah ya? Betul. Iya, beliau udah pernah mimpi basah. Iya. Hebat ya. Salah satu mukjizatnya beliau, iblis tidak pernah bisa meniru wajah Rasulullah. Masya Allah. iya. Makanya tidak pernah ada cerita-cerita bahwa ada Yesus turun di kamar mandi lah. Tidak ada cerita seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Dengan Rasul. Yesus. Tapi kita ini nggak perlu berdiskusi tentang itu karena nanti membuka peluang kepada oten-oten untuk menista. Jadi cukup yang kita bahas itu adalah seorang nabi. Kalau mau lebih jelasnya baca sirah nabawiyah. Ya itu intinya adalah Al-Quran dan hadis. Ya itu yang paling penting dipelajari umat Islam. Kalau terlalu mendalam itu bisa dikultuskan loh. Kayak mereka di sebelah itu. Anak orang bisa jadi Tuhan loh. Nggak di apa namanya, didiskusikan tiap hari. Ada loh orang yang menuduh kami Tuhan umat Islam dua, Allah dan Nabi gitu kata dia. Apalagi kalau kita sering membahas itu. Seandainya kebalik nih, Yesus melebihi daripada mujizatnya Nabi dari dirinya dan mujizatnya ya, pemberian daripada Allah kepada Nabi gitu. Waduh, lebih kuat itu bisa menuangkan orang itu. Iya nggak? Itu aja menghidupkan orang mati, dia adalah Tuhan. Padahal karena dengan izin Allah kan, dengan izin Tuhan ya. Nah itu ada di Bible pun dengan izin ya gitu loh. Kalau benar-benar Tuhan dia nggak usah minta izin. Jadi
bangun gitu. Ya itulah Bang Andi, makanya di dalam Islam untuk orang-orang berpikir gitu. Dia kadang-kadang diberi akal nggak difungsiin sih, ya dianggurin. Makanya di dalam hukum positif itu orang-orang berpikir yang kena Bang Andi, yang kena aturan. Kalau nggak berpikir ya kurang waras gitu ya, nggak waras ya nggak kena tuh. Di bawah ada yang Bang ngomong, Glenn? di bawah ada yang ngomong sepupunya Firaun. Itu bukan sepupunya Firaun, itu anak cucunya Firaun. Ponakannya Dajjal. Ya itu. Sepupunya Mukendi. Ngerti nggak Mukendi dari mana? Tahu dukun Afrika. Saudaranya Luga itu Mukendi. Iya, yang bisa bolak-balik neraka jadi lalat. Iya itu. Baru aku baca bukunya itu. Ada kereta api kan gitu Bang? Iya, bisa berubah-ubah. Sama kayak pendeta yang dari sono itu yang bisa bolak-balik neraka katanya. Yang sudah Emang jadi yang sudah enggak gini Bang, Oke, saya nanya nih semua, mungkin Bang Zulkifli, Bang Cuma, kalau monitor Bang. Emang ada di dalam Bible tentang neraka Bang? Neraka. Aku belum pernah baca loh ada neraka. Kata-katanya ada kayaknya, tapi nggak ada penjelasannya. Coba di itu kan di typing neraka gitu, ada nggak? Penjelasan secara teks kata neraka setahu saya belum ada ya, tapi kalau menduduki kerajaan yang paling bawah ya mungkin itu. Betul, makanya kerajaan ya Bang, betul ya? Iya ya, kerajaan yang paling bawah. Walaupun paling bawah tapi kerajaan, makanya kenapa harus bilang neraka gitu loh Bang mereka itu. Iya, ada 70 kata neraka dalam Bible. Wah. Tapi tidak ada satupun penjelasannya. Kok tempat rendah ada ya? Penjelasannya tidak ada memang. Nah, kalau tempat rendah itu kan bukan penjelasan, tapi itu kan kedudukan, tingkat, bukan penjelasan. Ya, betul. Makanya saya bilang tidak ada penjelasannya, Bang. Ya kalau saya simpel, maksudnya kalau kita berbicara tentang mukjizat, ya mukjizat yang ada sampai sekarang ya, yang sementara kita pegang itu kalau dari Islam ya Al-Quran, yang masih ada sampai sekarang. Sisa-sisanya dari para nabi terdahulu kan nggak ada, habis pada saat itu. Betul. Di para nabi itu kan pada zaman mukjizat Ya, kalau itu dari pada sana zamannya. ada juga sih yang bertahan sampai sekarang. Ini loh teman-teman, orang-orang sebelah ya. Dia tidak suka Nabi Muhammad SAW. Tapi dia kalau lagi kesulitan, ya langsung dia bilang Allahu Akbar. Dia kalau bentur kakinya, dia bilang Astagfirullah. Dia lah kalau dapat rezeki dia bilang Alhamdulillah. Nggak suka tapi ajarannya dipakai gitu loh. Ya saya sepakat Bang Handi. Ternyata itu refleks. Ternyata yang mereka tidak sadari bahwa fitrahnya mereka sudah mereka itu sebut kan refleks kan. Astagfirullah, refleks. Ternyata secara tidak langsung fitrahnya mereka itu sebagai manusia mereka sadar Bang Handi. Padahal yang pertama mengajarkan itu Nabi Muhammad SAW. Nggak suka tapi dipakai ajarannya. Dasar biawak. Biawak ya, bukan biawak apa biawak apa DAK? Biawak aja. Biawak aja lah Bang Handi, biawak dia. Biawak. Sejenis hewan melata sudah. Pokoknya Bang Handi betul itu pasti itu. Nggak ada yang salah Bang Handi. Ya kalau misalnya nggak suka ya konsisten dong. Kalau kebentur kakimu ya lu bilang apa kayak Yunani kayak lu sebut. Jangan bilang astagfirullah. Gitu loh. Nggak suka tapi dipakai. Ya ngomongnya kayak Inggris-Inggrisan gitu. Oh my God, kan bisa. Iya bisa, oh my God gitu loh. Kalau nggak Hosana kan gitu bisa. Nggak perlu pakai
Itu yang di TikTok itu yang lagi dikeretek, malah dia orang keretek bilang Sholli ala Muhammad lah. Ada begitu, padahal kalau salib. Nggak suka tapi datang assalamualaikum. Ih, katanya nggak suka. Ya, Katanya bilang benci. kayak itu. Iya. Oh, bikin astateos kan bisa. Kalau nggak ini oh no, oh God, oh no, oh gitu ya Bang Andi ya. Itu perkawinan anak domba, Bang Ian. Oh. Gitu. Gua baru tahu gitu. Iya, di Wahyu Maksud ada gua itu gini loh, jelaskan. Bang. Kalau nggak suka, kalau benci ya jangan pakai dong ajarannya gitu loh. Itu aja, konsisten aja gitu loh supaya jelas. Kakimu sebanyak kesandung ke batu, lu jangan astagfirullah begitu loh. Pakai lu ucapin. Buat kesepakatan lah dalam gereja. Jangan pakai astagfirullah lagi ya. Karena kita nggak suka yang ngajarin itu. Nah, sepakatlah buat apa kayak gitu loh. Tapi apa ya manusiawi, nggak bisa sih sebenarnya manusiawi hanya karena memang udah tertutup hatinya. Tapi refleks manusiawi itu. Dulu Mas Glenn pakai nggak kadang-kadang gitu? Astagfirullah. Alhamdulillah. Pernah nggak ucapin waktu masih oten? Nggak pernah. Saya konsisten dulu. Oh konsisten. Kalau Pak Jul? Saya pernah refleks. Refleks ya. Anda dulu masih oten, apa nggak pernah belajar bahwa Indonesia ini itu dirahmati oleh Allah loh, yang Maha Kuasa, bukan dirahmati oleh bekas Tuhan Anda loh. Pernah nggak sih belajar kayak itu gitu? Kami dulu otak kami tertutup oleh doktrin yang kental. Ya sih betul saya juga sepakat sih dengan Bang Geling. Ya kan Nggak ada sih Bang Handi. kita diajarin kan pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ketiga itu kan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keindahan luhur. Kan begitu supaya berkehidupan kebangsaan dan seterusnya saya udah lupa tuh udah nggak hafal. Pada intinya adalah negara kita Indonesia tercinta ini dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa. Kok nggak pernah mikir ya? Kok Tuhannya umat Islam yang merahmati? Kok Tuhan kita mana ya? Kok nggak pernah nanya-nanya gitu sama pendeta ya? Ya gini, jadi dulu kami berpikirnya begini Bang Andi, karena yang membuat itu, yang merancang Undang-Undang Dasar itu adalah Muslim, jadi ya wajar terus seperti itu. Gitu. Nah kira-kira kalau misalnya Belanda yang berkuasa, jadi yang merahmati negeri ini siapa ya? Yesus, tapi pakai huruf Z. Orang Belanda aja nggak pakai Bible dalam negaranya, nggak ada itu. Belanda aja yang memakai itu bawa ke sini, dia nggak ada pun pakai istilah-istilah dalam Bible dalam dasar negaranya. Lihat aja hukum-hukum Belanda yang kita masih pakai, ada nggak bersumber dari Bible? Gak ada. Malah KUHP kita lebih mirip dengan kisos diet, Bang Andi. Itu. Kenapa? Karena di kisos diet diajarkan kalau kita membalas setimpal dengan apa yang dilakukan, ada hukuman mati. Udah gitu kita bisa mengganti rugi, restitusi. Dan sekarang juga ada namanya restoratif justice, di mana bila pelaku meminta maaf dan korban memaafkan, maka pidananya itu hilang. Itu ada juga diajarkan di kisos. Itu kan hukum Islam. Betul. Makanya kalau hukum kasih diterapkan, Bang, kalau kau dibegal di jalan, dibegal motormu diambil, kasih juga istrimu sekalian. Itu hukum kasih, Bang. Itu namanya overdome. Overdome apa? Goblok. Jul, overdome. Kenapa Bang Handi? Overdome. Overdoming, ya. Dome. Overdome. Overdone. Overdome. Do you Irlander kan gitu. Bahasa Belanda ya, bahasa Belanda. Kalau di Manado kan keturunan Belanda kan? Ya, betul. Karena kan farmnya ibu saya kan, dari oma saya kan Van Gobel. Gobel kan ada dua, Gobel dengan Van Gobel.
Pernah gak sih dulu mikir Bang Jul bahwa saya ini beragama Kristen ini berarti bapak saya juga, mbak saya Kristen. Bapaknya bapak saya itu pasti Kristen. Bapaknya lagi Kristen. Terus kakeknya sampai di zaman Belanda. Pernah gak sih mikir bahwa ternyata kakek saya beragama Kristen itu peralihan dari Belanda? Pernah mikir gak sih? Kalau pikir sampai ke sana sihnya tidak Bang Handi. Cuma memang kalau dari keluarga sendiri memang sudah dikatakan kan karena ada keturunan Belanda kan. Buyut. Iya, artinya ada inkulturasi toh. Iya, betul Bang Handi. Kalau saya masih kecil saya nanya, kenapa kita beragama Islam? Ya karena kakekmu itu belajar daripada orang Arab masuk ke Indonesia dengan perdagangan. Karena nenek moyang kita pada dasarnya itu kan sebelum Islam masuk gitu ya. Ini negara ini sebelum Islam masuk itu pasti aliran kepercayaan dan Hindu. Makanya di daerah-daerah tertentu itu kan masih banyak kehindu-hinduan yang harus dibersihkan. Seperti masih ada dupa-dupa, malam Jumat masih nyalain api, terus masih ada lilin, segala macam kan gitu. Masih tradisi-tradisi itu loh, aliran kepercayaan. Masih ada sesajen. Nah ini yang perlu kita bersihkan gitu. Iya betul Bang Handi ya. Kalau di kampungku masih ada yang begitu. Itu masih berbau, belum tersentuh dakwah secara menyeluruh kan gitu. Itu sebenarnya. Nah, Islam masuk, ya mulai mendobrak lah sedikit-sedikit dengan dakwah loh. Nggak ada penyiksaan, pemaksaan loh itu. Nggak ada. Mereka dengan sadar dengan sendirinya apa yang mereka lakukan. Ternyata keliru dalam hal siapa Tuhan. Gitu. Dulu seperti zaman dulu sebelum Islam masuk ya. Ke beberapa daerah kalau ada orang meninggal itu mereka pesta miras macam-macam lah kan gitu ya. Nah dengan itu supaya tidak memaksakan ya diganti dengan bacaan-bacaan tahlil itu. Sedikit ya menjadi budaya tahlil kan gitu. Iya tahlil. Ya daripada itu yang dirubah sama Yesus waktu pernikahan di Kanaan itu anggurnya itu anggur miras atau sirup anggur? Pernikahan di Kana itu kan anggur. Anggur itu miras. Anggur udah di sirup. Anggur itu udah dipetik. Kan pernikahan di Kana bukan musim anggur. Anggur itu sudah dipetik 6 bulan mundur lah begitu. Artinya ada fermentasi gitu. Karena tidak ada kamar ya. Nggak tahu walam ya. Kalau mengandung itu yang jelas bukan anggur seger. Karena waktu itu kan belum ada kulkas ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan Bang Handi. Ya. Kalau anggur itu sudah fermentasi itu kan sudah mengarah ke hal-hal yang negatif. Nah sementara Yesus itu sendiri itu kan seorang Muslim, tidak akan mungkin. Ya ini kalau analisa kita sekarang ya. Baca aja Wahyu. Baca aja Yohanes 19:30. Ada nggak? Kan bisa ada yang hafal nggak ya? Yohanes 19:30. Pak Jun sekarang menjadi Yohanes 19:30. Ya coba baca. Ini nggak ada, saya punya ini Bang Handi. Apa isinya Bang Handi? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Oh ya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya. Ya, dan menyerahkan dirinya. Mate Tuhan Pak, mate. Jangan nanti gak menolong. Yang penting baca aja. Oh ya siap. Justru awal-awal saya Bang Handi itu ya. Itu gini Bang Jul, boleh kita saya bacain aja, nggak usah kita menafsirkan itu loh. Justru saya awal-awal itu ya Bang Yans ya, saya beranggapan bahwa agama saya ini yang paling benar waktu-waktu awal ya.
awal-awalnya ya. Ya semakin ke sini kok semakin ke sana ya. Ya gitulah. Enggak. Ini di bawah kita jawab dulu nih. Katanya minum kencing onta. Itu kencing onta itu dalam keadaan emergensi darurat. Lu tahu sendiri di padang pasir kan tidak ada obat-obatan di zaman dulu, tidak ada apotek 24 jam. Ya dalam keadaan darurat gitu, Bang. Ya Nabi mempergunakan itu tapi lihat sembuh gitu loh. Dan Nabi nggak pernah mengatakan ini wajib jadiin obat, enggak. Cuma sekali doang kok dipergunakan itu. Ya kalau tidak salah kita di SD dulu diajarin, jangankan yang seperti itu ya. Babi saja bisa dimakan pada saat betul-betul sudah tidak darurat sama sekali. Artinya dibaratkan kalau kita tidak makan itu kita akan mati. Nah, itu dibolehkan dalam Islam. Ya kan? Nah, kalau saya sih melihatnya kayak seperti yang tadi, saya tertarik dengan penyiaran siar Kristen waktu dulu. Kalau saya melihatnya itu dia mau mengacu kepada para saudagar-saudagar Muslim dulu, penyebaran agama Islamnya, tapi keliru caranya mereka, karena dia menciplak istilah-istilah Islam di dalam Bible-nya mereka untuk menyebarkan. Benar nggak, Bang Andi? Kalau saudagar-saudagar Islam dulu kan dia memang mengikuti budaya. Artinya Islam itu masuk tidak plak begitu kan, dia mengikuti budaya. Makanya kalau kita di Tanah Bugis kan masih ada yang mak dupa-dupa itu kan. Itu kan budaya-budaya leluhur kita dulu sebenarnya. Tetapi tidak langsung dipatahkan oleh para ulama-ulama kita dulu. Ada pakai sekarang, tak? Iya, iya kan. Artinya kan sampai sekarang masih ada yang mempertahankan hal-hal itu ya. Seperti itu. Pada kuncinya juga yang penting kan mintanya kepada sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Itu kan hanya sekadar media menurut kepercayaan mereka kan. Suruh pakai media itu kalau udah pakai media namanya syirik. Iya, makanya dijadikan sebagai media itu ya. Katanya kalau ditanya pasti dibilang Allah Subhanahu wa taala juga tempatnya kita bersandar. Jadi memang saya kayak seperti yang banyak di ayat-ayat kayak seperti Yohanes dan sebagainya itu kan. Kalau menurut saya sih ya kalau mau mengacu kepada kebenaran ya yang Injil yang ditulis oleh Barnabas. Kalau menurut saya ya. Artinya dengan cerita-cerita di Al-Quran itu kan nyambung dengan itu yang dianggap apokrip ya Bang Andi. Iya, dianggap apokrip, tidak dikenal. Iya. Padahal justru sebenarnya itu kalau menurut saya itu ada karena apa yang disampaikan Al-Quran itu yang mengatakan bahwa dia sudah merubahnya ya, berarti kan ada yang asli toh. Ada yang sebenarnya tapi dirubah, kan tidak akan mungkin kalau dirubah, kalau tidak ada dikatakan dirubah kalau memang tidak ada yang dasar gitu kan untuk dirubah. Nah barangkali kalau menurut saya Jul itu waktu Kristen karena jarang baca kitab mungkin ya, lebih banyak percaya apa yang dikatakan oleh para bapak-bapak gereja. Itu menurut feeling saya sih, karena kalau orang-orang Kristen itu rajin baca kitabnya, hanya 3 kemungkinan. Dia akan keluar meninggalkan agama Kristen, dia mungkin barangkali ateis, ataupun agnostik, atau mungkin masuk Islam. Kalau dia betul-betul baca kitabnya dengan akal sehat loh ya. Nah, kalau cuma baca doang ya nggak ada manfaatnya. Karena saya saja beberapa ayat yang saya baca ini seperti ayat-ayat yang biasa diangkat oleh orang-orang teman-teman Kristen itu kan. Sebenarnya itu gak ada masalah ayat-ayat itu. Seperti yang dikatakan aku adalah jalan kebenaran hidup, kan itu salah satu yang dijadikan. Siapa katanya manusia di dunia ini mangga? Iya pada zamannya itu. Karena pada saat itu kan pada bebal-bebal semua kan. Orang-orang Israel
dari turunan-turunan apa dari zaman-zaman umat Nabi Musa kan sampai disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya kan dikatakan Al-Quran adalah penyempurna dari segala kitab yang ada sebelumnya. Kan begitu ya Bang Adi? Ya itu sih kalau menurut analisa saya mengikuti debat-debat mulai dari Zoom sampai dengan sekarang itu saya menariknya ke situ kalau menurut saya ya. Tapi saya ini Bang, Sepakat saya Bang dengan Bang siapa peta lampu tadi itu. Kalau bisa hampir semua orang Kristen itu ndak baca kitabnya secara menyeluruh. Hanya pada inti-intinya saja. Tapi gini, kata Bang Handi itu tadi ya, itu agak menarik soalnya. Betul juga. Kalau kita udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, udah kita akan selamat gitu loh. Betul ya? Itu betul Bang. Iya. Gak mungkin Tuhan jadi manusia jadi Tuhan, nggak mungkin. Dua-duanya ada di situ. Pasti ada salah satunya kan gitu. Nggak mungkin dua-duanya gitu kan. Gitu. Kalau bisa membedakan mana Tuhan ya, mana manusia gitu. Coba ditanya 100% manusia, 100% Tuhan. Kan dua-duanya bertentangan nantinya. Itu karena apa Bang Yan? Karena mereka itu tadi yang dibilang Jul dari awalnya, ya karena doktrin kan. Betul. Doktrin yang sudah dari kecil mereka ditanamkan di situ. Saya jauh-jauh sebelum ada namanya Zoom perdebatan, saya pernah secara live itu bertanya sama teman saya orang agama Katolik. Bahkan mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh membaca kitab. Loh kok bisa? Lah buat apa diciptakan kitab kalau seperti itu? Diproduksi secara massal. Kalau kita nggak boleh baca kitab. Dengan alasan apa saya bilang? Dia bilang katanya nanti salah tafsir loh. Kita kan udah belajar bahasa Indonesia, kitab yang Anda baca itu bahasa Indonesia, masa nggak bisa paham artinya sih? Beda kalau macam kami di Islam, karena itu bahasanya bahasa Arab, ya mesti harus ada terjemahan kami orang Indonesia kan. Betul. Tapi gini Bang Beta, terjemahan aja tidak mencangkup kosakata di dalam bahasa Arab gitu loh. Iya benar. Makanya ada tafsir di situ. Betul. Kemudian juga dengan keterbatasan kita punya bahasa Indonesia ya, suku katanya. Kalau di Arab kan banyak. Kalau di Arab itu sampai 200 juta, 2 juta. Enggak, saya mau tanya sama Bang Jo, kan saya tahu saya Sulkifli ini. Waktu di Kristen dulu, pernah nggak diangkat itu di mimbar gereja atau apapun yang namanya Yohanes 17 ayat 3? Yohanes 17 ayat 3. Iya, pernah nggak? Selama saya gereja ibadah nggak ada sih, tapi jarang itu Bang. Tapi yang sering sekali itu Yesus adalah jalan dan kebenaran, bahwa Dia adalah anak Tuhan. Itu aja sih Bang. Ya, iya, Dia yang awal dan yang akhir. Dia adalah satu. Itu aja kan? sih. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Paling itu aja. Iya. Dia yang yang berinkarnasi. Ya, kasihilah Tuhanmu segenap hatimu, ya, kasihilah manusia, gitu kan? Hukum-hukum ya, gitu betul. doang. Hukum-hukum itu, iya betul. Saya yakin dan percaya itu nggak ada yang berani ngangkat itu Yohanes 17 ayat 3, karena di situ kan akan tertampar, hilang jadi Tuhannya di situ kan. Itu nanti jawabnya gini, saat itu kemanusiaannya katanya gitu. Iya. Tapi kalau kemanusiaannya kan mengaku sendiri situ Bang Yan.
Ada pengakuan Iya. di situ. Betul. Iya kan? Ya. Walaupun ada juga beberapa pendapat bahwa Yohanes 17 ayat 3 sebenarnya itu bukan asli. Bukan asli. Karena kenapa? Dari mana Yohanes tahu itu ayat itu? Sementara Yohanes menurut kan tidak hidup sejaman dengan Yesus. Ini Yohanes mana, pembaptis atau Yohanes penulis? Yang Ya, paling yang sering nulis kan? itu Oh, yang iya, paling enggak. sering itu Bang, ini perkataan yang baptislah mereka. Ya, Itu aja. Itu yang paling sering itu. iya. Dengan kasih, dengan hukum kasih. Kasihilah Tapi musuh. sebenarnya kalau menurut saya itu ayat itu tidak salah. Tidak salah kalau ayat itu. Di situ Yesus sebagai nabi, Bapa sebagai Allah, itu nggak salah. Sama dengan kita dengan orang Islam kan. Orang Islam kan kita harus ke Nabi Muhammad juga. Ya kan? Tapi kita bukan berarti Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tapi akan bertentangan, Bang. Karena dari kejadian sampai para nabi itu sampai Yohanes, Bang. Yohanes Pembaptis. Kenabian Iya. itu. Sekarang Yohanes sama Yesus duluan siapa? Yohanes. Berarti selesai. Berarti kalau di situ ya, Yesus bukan nabi, Bang. Ya, Harusnya kan gitu. Kita korelasikan dengan Yesus yang dipahami orang Islam, Bang Yan. Tapi kalau Yesus yang dipahami orang Kristen ya jelas beda lah, seperti yang Bang Yan Betul. katakan. Betul, di Kristen itu kenabian tuh sampai Yohanes gitu kan. Tapi di salah satu ayat, saya nggak sebutin ya, satu ayat bahwa dia seorang nabi, rabi, guru kan begitu. Iya. Nah, kenapa masih ada nabi gitu? Nah, terus kata Rasul ini yang akan bikin repot, Bang. Kenapa bikin repot Rasul? Kata Rasul ini kan dari istilah Islam. Di Yunani nggak ada, di Yahudi nggak ada. Kalau Yahudi Nabi ada, Nevi sebutnya kan, kecil dan besar. Betul kan? Sebenarnya orang Kristen kenapa nggak belajar sih dari orang-orang Yahudi itu ya? Itu contoh siapa lagi namanya? Billy. Yang Bang Billy. Mereka dia mau salata ya namanya. Ya. Itu ke masjid, dia nggak ke gereja. Iya kan? Iya. Karena ya Itu kan tidak waktu konser. di Subang kan gitu. ada kan videonya tuh ya, Bang Billy lagi ibadah di masjid ya, Bang ya. Iya, di musola, salah satu musola. Iya, salah satu musola. Nah, karena sekarang pertanyaannya kalau memang artinya agama atau kitab yang dipahami oleh Yahudi dan Kristen satu, harusnya kan di gereja kan. Tapi kenapa nggak di gereja? Ya haram, Bang. Pagan ada. Iya, makanya itu saya bilang kalau orang-orang Kristen mengatakan bahwa dia juga adanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, dia mau jadikan sebagai patokan atau dasar, ya harusnya kan mengikut ke situ. Malah ada istilah kayak katanya itu bait suci itu katanya itu tubuhnya Yesus. Aduh. Batu Jelas-jelas penjuru. itu. Jelas-jelas itu yang katakanlah hancurkanlah bait suci ini, saya akan bangun 3 hari. Ya itulah, Bang Peta. Apa korelasinya dengan kebangkitan Yesus itu? Jangan terlalu monolog, banyak masih live kayaknya di YouTube tuh. Oh gitu ya? Waduh. Ya di dalam Al-Quran jelas, Bang. Jadi begini biarkan saya jelaskan dulu. Gimana saya mau jawab kalau nggak saya jelaskan? Begini jadinya. Jadi begini, dengar dulu, saya jelaskan dulu. Kalian nggak mau kali jelasin. Ya, saya mengimani, tapi saya nggak punya ilmu. Jawab dulu, baru jelasin gitu loh. Saya ini bukan jelasin dulu baru jawab. Makanya saya ada istilah saya dari dulu, Bang Yang ya, bahwa teman-teman teman-teman saudara kita itu yang oten-oten itu, kalau dalam ilmu dunia hebat mereka semua, peneliti hebat.
Dia akan menempatkan porsi bahasa itu sesuai dengan apa konteks yang tertulis di situ. Iya kan? Tetapi begitu dibaca kitab, saya bilang biasa gotiti, gobloknya 3 tinggi. Oh, seperti kan ada itu ya. Ada itu salah satu ya. Saya tidak tahu apa ayatnya apa. Cuma kata-katanya mungkin seperti ini barangkali. Siapakah engkau Tuhan? Tanda tanya loh itu. Sekarang kalau semuanya saya tanya Zulkifli, siapakah engkau Zulkifli? Logis enggak? Udah tahu Zulkifli kok masih ditanya lagi namanya? Iya. Iya kan? Ya nggak, Mungkin Bang? dia kayak itu Bang, dia itu kayak siapa itu yang lagi viral itu yang minta donasi itu, jadi dia nggak lihat siapa, tapi dia tahu orangnya. Itu. Iya. Nah, jadi waktu itu dibutakan juga kan, si itu dibutakan kan, akhirnya minta donasi dia. Ini ceritanya sama ini sebenarnya. Iya. Aduh, ngeri kali. Tapi ngomong-ngomong, Om Glenn kapan kesini lagi nih Om Glenn? Insya Allah pas acara mualaf sedunia tanggal 25. Oh 25 ya? Amin, 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 amin. Insya Allah kita meramaikan acara Bang Juma di Makassar. Oh itu kan kalau tidak salah rencananya Hadi Dayat sama Ustaz Somad mau datang ya? Ya, saya kalau rencananya kurang hafal lah Bang Peta, cuman saya ada kabar Nah, ya saya kalau memang ada. Maksud saya kalau memang itu mau datang, ya kita harus bikin surat. Karena otomatis saya yakin pasti ramai. Pasti Itu nanti ramai. disarankan aja ke itu Bang Ian di atas tuh Bang Ian nanti yang bersurat. Itu harus kita menyurat ke Polda untuk meminta bantuan pengamanan. Karena Kalau saya sih kan- kalau datang tokoh 2 itu, yakin saya nggak jamin itu membludak itu. Iya. Saya kan hanya pemandu sorak Bang, remah-remah. Wah, dulu saya kadang berendah untuk menjatuhkan kawan. Saya juga purba. Kenapa memang? Oh, Bang Andi nanti tanggal 25 pas datang ke sini atau sebelumnya? Itu tuh Akang Satria itu penghajut naikin penghajut. Enggak, dia nggak ada keberanian dia. Kalau ada keberanian dia minta naik Bang. Gak ada, coba lihat, kita tunggu. Bang Andi tanggal 20 berapa ke sini? Apa beta? Bang Andi tanggal berapa ke sini? Insya Allah 23-24 lah. Oh jangan. Bang Andi sebenarnya itu harus 20-an. Kalau perlu tanggal 15. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya di sini. Insya Allah. Benar nggak itu rencanakan kalau tidak salah kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak bukannya tidur, Anjir, kuping gua sakit banget. Lu pelan-pelan kenapa bisa Kak? tidur bawa bapak bukannya tidur jam segini. Ntar dulu ngontrol dulu Bang Juma, YouTube-nya masih live nggak? Iya lupa. Lanjut. Oh iya, bukan itu ternyata yang rencana mau datang Abdul Somad itu kan yang milad kedua ya. Milad kedua Ya, itu. Insyaallah. Benar. Udah pada tidur lah, kita pada ngobrol tidur. Mas Glenn, udah di Jakarta belum? Belum, saya masih Medan, saya bayar Senin di Medan, Bang Andi. Waduh, jadi malam Ahad nggak bisa ketemu dong kita? Nggak bisa. Malam Ahad kita ada hajatan di daerah selatan. Oh enggak, saya mau ini masih